Pada tahun 1872, di sebuah rumah di Jalan Savile Row nomor 7 Burlington Gardens, rumah tempat penyair Sheridan menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 1814, tinggallah Tuan Phileas Fogg. Ia adalah salah satu anggota klub reformasi yang paling menonjol, meskipun ia tampaknya selalu berusaha menghindari perhatian. Sosoknya penuh teka-teki, tak banyak yang diketahui tentangnya, kecuali bahwa ia adalah seorang pria terhormat yang sangat memahami seluk-beluk dunia. Orang-orang bilang ia mirip Byron. Setidaknya kepalanya tampak seperti kepala Byron. Namun ia adalah Byron yang berjenggot dan tenang, yang mungkin bisa hidup 1000 tahun tanpa menua sedikit pun. Meskipun ia jelas seorang Inggris, masih diragukan apakah Phileas Fogg adalah seorang Londoner sejati. Ia tak pernah terlihat di bursa saham, di bank, maupun di ruangan hitung City. Tak ada kapal yang pernah merapat di dermaga London yang menjadi miliknya. Ia tak punya jabatan publik. Namanya tak pernah terdaftar di salah satu Inns of Court, baik di Temple, Lincoln's Inn, maupun Gray's Inn. Suaranya pun tak pernah menggema di pengadilan Chancery, Exchequer, Queen's Bench, atau pengadilan gerejawi. Ia jelas bukan seorang pengusaha pabrik, bukan pula seorang pedagang atau tuan panah. Namanya asing bagi perkumpulan ilmiah dan terpelajar, dan ia tak pernah diketahui ikut serta dalam musyawarah para bijak di Royal Institution, London Institution, Artisan Association, atau Institution of Arts and Science. Singkat cerita, ia bukanlah anggota dari sekian banyak perkumpulan yang menjamur di ibu kota Inggris, dari perkumpulan musik hingga perkumpulan ahli serangga yang didirikan untuk membasmi hama. Phileas Fogg adalah anggota klub reformasi. Itu saja. Cara ia diterima di klub eksklusif ini cukup sederhana. Ia direkomendasikan oleh keluarga Baring, tempat ia memiliki kredit terbuka. Cek-ceknya selalu dibayar lunas begitu ditunjukkan dari rekeningnya yang selalu terisi. Apakah Phileas Fogg kaya? Tidak diragukan lagi. Namun bahkan orang-orang terdekatnya pun tak bisa membayangkan bagaimana ia memperoleh kekayaannya. Dan Tuan Fogg adalah orang terakhir yang akan mereka tanyai. Ia tidak boros, tetapi juga tidak kikir. Setiap kali ia tahu ada uang yang dibutuhkan untuk tujuan mulia, berguna atau amal, ia akan memberikannya secara diam-diam, terkadang tanpa nama. Singkat cerita, ia adalah pria yang paling tidak banyak berbicara. Ia sangat sedikit berbicara, dan sikapnya yang pendiam membuatnya tampak semakin misterius. Kebiasaan sehari-harinya sangat mudah diamati, tetapi apapun yang ia lakukan selalu persis sama dengan yang pernah ia lakukan sebelumnya, sehingga orang-orang yang ingin tahu pun dibuat bingung. Pernahkah ia berpergian? Kemungkinan besar iya, karena tak ada yang tampak lebih akrab dengan dunia selain dirinya. Tak ada tempat terpencil yang tampaknya tidak ia kenal dengan baik. Ia seringkali dengan beberapa kata yang jelas mengkoreksi ribuan dugaan yang diajukan anggota klub tentang para pelancong yang hilang dan tak pernah terdengar kabarnya, menunjukkan kemungkinan yang sebenarnya, seolah-olah ia dianugerahi semacam indera keenam. Karena begitu sering peristiwa-peristiwa membenarkan prediksinya, ia pasti telah bepergian kemana-mana, setidaknya dalam pikirannya. Yang pasti, Phileas Fogg tak pernah meninggalkan London selama bertahun-tahun. Mereka yang merasa terhormat mengenalnya lebih baik daripada yang lain menyatakan bahwa tak ada seorang pun yang pernah melihatnya di tempat lain. Satu-satunya hiburannya adalah membaca koran dan bermain whist. Ia sering menang dalam permainan ini, yang karena sifatnya yang sunyi, selaras dengan karakternya. Tetapi kemenangannya tak pernah masuk ke kantongnya, melainkan disisihkan sebagai dana untuk amal. Tuan Fogg bermain bukan untuk menang, tetapi demi permainan itu sendiri. Permainan itu di matanya adalah sebuah kontes, sebuah perjuangan terhadap kesulitan, namun perjuangan yang tak bergerak dan tak melelahkan, yang cocok dengan seleranya. Phileas Fogg tak diketahui memiliki istri atau anak, yang bisa saja terjadi pada orang-orang yang paling jujur sekalipun, namun pula kerabat atau teman dekat, yang tentunya lebih tidak biasa. Ia tinggal sendirian di rumahnya di Savile Row, tempat yang tak seorang pun pernah masuki. Seorang pelayan tunggal saja sudah cukup untuk melayaninya. Ia sarapan dan makan malam di klub, pada jam-jam yang ditetapkan secara matematis, di ruangan yang sama, di meja yang sama, tak pernah makan bersama anggota lain, apalagi membawa tamu, dan pulang tepat tengah malam hanya untuk segera beristirahat. Ia tak pernah menggunakan kamar-kamar nyaman yang disediakan klub reformasi untuk anggota-anggota istimewanya. Ia menghabiskan 10 dari 24 jam di Savile Row, entah untuk tidur atau bersiap-siap.
Ketika ia ingin berjalan-jalan, ia akan melangkah dengan teratur di aula masuk dengan lantai mozaiknya atau di galeri melingkar dengan kubah yang ditopang oleh 20 tiang pualam merah bergaya Ionia dan diterangi oleh jendela-jendela bercat biru. Saat ia sarapan atau makan malam, semua sumber daya klub, dapur, gudang makanan, gudang mentega, dan gudang susu turut serta memenuhi mejanya dengan hidangan paling lezat. Ia dilayani oleh pelayan-pelayan paling serius dengan jas berekor dan sepatu bersol kulit angsa yang menyajikan hidangan di atas porselen khusus dan linen terbaik. Klub tersebut menyajikan anggur-anggur terbaiknya, sherry, port, dan claret, dalam botol-botol kristal antik dari cetakan yang sudah tak ada duanya, menonjolkan kemewahan dan eksklusivitas yang mengelilingi Tuan Fogg. Sementara minumannya didinginkan dengan es yang didatangkan dengan biaya besar dari danau-danau Amerika. Jika hidup dengan gaya seperti ini disebut eksentrik, harus diakui bahwa ada sesuatu yang baik dalam keeksentrikan. Rumah di Savile Row, meskipun tidak mewah, sangatlah nyaman. Kebiasaan penghuninya menuntut sangat sedikit dari pelayan tunggalnya, tetapi Phileas Fogg mengharuskannya untuk menjadi sangat cepat dan teratur, nyaris seperti manusia super. Tepat pada tanggal 2 Oktober itu, ia telah memecat James Forster karena pemuda malang itu membawakannya air cukur pada suhu 84 derajat Fahrenheit, bukan 86, dan ia sedang menunggu penggantinya yang dijadwalkan tiba di rumah antara pukul 11 dan setengah 12. Phileas Fogg duduk tegak di kursinya, kakinya rapat seperti seorang prajurit yang sedang berparade. Tangannya di atas lutut, tubuhnya lurus, kepalanya tegak. Ia terus-menerus mengamati sebuah jam rumit yang menunjukkan jam, menit, detik, hari, bulan, dan tahun. Tepat pukul setengah 12, Tuan Fogg sesuai kebiasaan hariannya akan meninggalkan Savile Row dan menuju ke klub reformasi. Pada saat itu, terdengar ketukan di pintu apartemen nyaman tempat Phileas Fogg duduk dan James Forster, pelayan yang dipecat, muncul. "Pelayan baru?" katanya. Seorang pemuda berusia 30 tahun maju dan membungkuk. "Anda orang Perancis saya kira," tanya Phileas Fogg. "Dan nama Anda John?" "Jean, jika Tuan berkenan," jawab pendatang baru itu. Jean Passepartout, nama julukan yang melekat pada saya karena saya memiliki bakat alami untuk beralih dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Saya percaya saya jujur Tuan, namun terus terang saya pernah memiliki beberapa pekerjaan. Saya pernah menjadi penyanyi keliling, menunggang rakuda sirkus, di mana saya biasa melompat seperti leotard dan menari di atap tali seperti Blondin. Lalu saya menjadi profesor senam untuk memanfaatkan bakat saya dengan lebih baik. Dan kemudian saya menjadi sersan pemadam kebakaran di Paris dan membantu memadamkan banyak kebakaran besar. Tapi saya meninggalkan Perancis 5 tahun yang lalu, dan karena ingin merasakan manisnya hidup rumah tangga, saya bekerja sebagai pelayan di Inggris. Merasa tidak pada tempatnya dan mendengar bahwa Tuan Phileas Fogg adalah pria yang paling teliti dan mapan di kerajaan Inggris, saya datang kepada Tuan dengan harapan bisa hidup tenang bersamanya dan bahkan melupakan nama Passepartout. "Passepartout cocok untukku," jawab Tuan Fogg. "Kamu direkomendasikan dengan baik kepadaku. Saya mendengar laporan baik tentang kamu. Kamu tahu syaratku?" "Iya Tuan." "Bagus. Sekarang jam berapa?" 22 menit lewat 11, jawab Passepartout sambil mengeluarkan sebuah jam saku perak dari sakunya. "Kamu terlambat," kata Tuan Fogg. "Maafkan saya Tuan, itu tidak mungkin. Kamu 4 menit terlambat. Tidak masalah, cukup untuk menyebutkan kesalahannya. Sekarang mulai saat ini, 29 menit lewat 11 pagi, Rabu, 2 Oktober ini, kamu bekerja untukku." Phileas Fogg bangun, mengambil topinya di tangan kirinya, meletakkannya di kepalanya dengan gerakan otomatis dan pergi tanpa sepatah kata pun. Passepartout mendengar pintu depan tertutup sekali, itu adalah tuannya yang baru saja pergi. Ia mendengarnya tertutup kembali, itu adalah pendahulunya James Forster yang juga pergi. Passepartout tinggal sendirian di rumah di Savile Row. "Astaga," gumam Passepartout, sedikit bingung. "Aku pernah melihat orang-orangan di Museum Madame Tussauds yang lebih hidup daripada tuanku yang baru." Orang-orangan di Museum Madame Tussauds, perlu diketahui, terbuat dari lilin dan sangat sering dikunjungi di London. Hanya ucapan yang kurang untuk membuat mereka menjadi manusia. Selama wawancara singkatnya dengan Tuan Fogg, Passepartout telah mengamatinya dengan seksama. Ia tampak seperti seorang pria berusia sekitar 40 tahun dengan wajah tampan dan rupawan, serta postur tinggi dan tegap. Rambut dan cambangnya berwarna terang, dahinya padat dan tidak berkerut, wajahnya agak pucat, giginya luar biasa.
Wajahnya memiliki tingkat tertinggi dari apa yang disebut oleh para ahli fisiognomi sebagai ketenangan dalam tindakan, sebuah kualitas dari mereka yang lebih banyak bertindak daripada berbicara. Tenang dan flegmatis, dengan mata yang jernih, Tuan Fogg tampak seperti tipe sempurna dari ketenangan Inggris yang telah dilukiskan dengan begitu terampil oleh Angelica Kauffman di atas kanvas. Dilihat dalam berbagai fase kehidupan sehari-harinya, ia memberikan kesan sebagai orang yang sangat seimbang, sama teratur dengan kronometer Leroy. Phileas Fogg memang adalah personifikasi ketepatan, dan ini bahkan terlihat dari ekspresi tangan dan kakinya, karena pada manusia, seperti halnya pada hewan, anggota tubuh itu sendiri mengekspresikan gairah. Ia begitu teliti sehingga ia tidak pernah terburu-buru, selalu siap dan hemat dalam langkah maupun gerakannya. Ia tidak pernah mengambil satu langkah pun terlalu banyak dan selalu pergi ke tujuannya melalui jalan pintas. Ia tidak membuat gerakan yang berlebihan dan tidak pernah terlihat tergerak atau gelisah. Ia adalah orang yang paling berhati-hati di dunia, namun selalu mencapai tujuannya pada saat yang tepat. Ia hidup sendiri dan bisa dikatakan di luar segala hubungan sosial. Dan karena ia tahu bahwa di dunia ini gesekan harus diperhitungkan dan gesekan itu memperlambat, ia tidak pernah bersinggungan dengan siapapun. Adapun Passepartout, ia adalah seorang Paris yang sejati, dari Paris. Sejak ia meninggalkan negaranya sendiri untuk pergi ke Inggris, bekerja sebagai pelayan, ia sia-sia mencari tuan yang sesuai dengan hatinya. Passepartout sama sekali bukan salah satu dari orang-orang bodoh kurang ajar yang digambarkan oleh Molière dengan tatapan berani dan hidung yang mendongak ke udara. Ia adalah seorang pria jujur dengan wajah yang menyenangkan, bibir yang sedikit menonjol, sopan dan suka menolong, dengan kepala bulat yang bagus, seperti halnya yang orang suka lihat di pundak seorang teman. Matanya biru, kulitnya kemerahan, sosoknya hampir gemuk dan tegap, tubuhnya berotot, dan kekuatan fisiknya berkembang penuh oleh latihan-latihan masa mudanya. Rambut coklatnya agak acak-acakan, karena sementara para pematung kuno dikatakan mengetahui 18 cara menata rambut Minerva, Passepartout hanya akrab dengan satu cara menata rambutnya sendiri. 3 sisiran dengan sisir bergigi rarang sudah cukup untuk menyelesaikan tatanan rambutnya. Akan gegabah untuk meramalkan bagaimana sifat lincah Passepartout akan cocok dengan Tuan Fogg. Tidak mungkin untuk mengatakan apakah pelayan baru itu akan benar-benar metodis seperti yang dibutuhkan tuannya. Hanya pengalaman yang bisa menjawab pertanyaan itu. Passepartout pernah menjadi semacam pengembara di masa mudanya, dan sekarang merindukan ketenangan. Tetapi sejauh ini, ia gagal menemukannya, meskipun ia sudah melayani di 10 rumah Inggris. Tetapi ia tidak bisa betah di salah satu dari rumah-rumah itu. Dengan kesalnya, ia mendapati para tuannya selalu aneh dan tidak teratur, terus-menerus berlarian keliling negeri atau mencari petualangan. Tuannya terakhir, Lord Longferry muda, anggota parlemen, setelah menghabiskan malam-malamnya di kedai-kedai Haymarket, terlalu sering dibawa pulang di pagi hari di atas bahu polisi. Passepartout yang ingin menghormati pria yang dilayaninya, memberanikan diri memberikan teguran ringan atas perilaku semacam itu. Yang karena diterima dengan buruk, ia pun mengundurkan diri. Mendengar bahwa Tuan Phileas Fogg sedang mencari seorang pelayan dan bahwa hidupnya adalah keteraturan yang tak terputus, ia merasa yakin bahwa inilah tempat yang ia cari. Ia memperkenalkan diri dan diterima seperti yang telah kita lihat. Pukul 11:30, Passepartout mendapati dirinya sendiri di rumah di Savile Row. Ia mulai memeriksanya tanpa berlama-lama, menjelajahinya dari ruang bawah tanah hingga atap. Rumah yang begitu bersih, teratur dan hikmat itu menyemangkan hatinya. Baginya, rumah itu seperti cangkang siput, diterangi dan dihangatkan oleh gas yang cukup untuk kedua tujuan itu. Ketika Passepartout mencapai lantai 2, ia langsung mengenari kamar yang akan ia tinggali dan ia sangat puas dengannya. Bel listrik dan pipa bicara menyediakan komunikasi dengan lantai bawah. Sementara di atas perapian, berdiri sebuah jam listrik yang persis seperti yang ada di kamar tidur Tuan Fogg. Keduanya berdetak pada detik yang sama, pada saat yang sama. Itu bagus, itu sudah cukup, kata Passepartout pada dirinya sendiri. Ia tiba-tiba melihat menggantung di atas jam sebuah kartu yang setelah diperiksa ternyata adalah program rutinitas harian rumah itu. Kartu itu mencakup semua yang dibutuhkan dari seorang pelayan dari jam 8 pagi, tepat pada jam di mana Phileas Fogg bangun, hingga jam 11:30 ketika ia meninggalkan rumah menuju klub reform. Semua detail pelayanan, teh dan roti panggang pukul 8:23 menit, air cukur pukul 9:37 menit, dan bersiap-siap pukul 10:20 menit. Semuanya diatur dan diramalkan apa yang harus dilakukan dari jam 11:30 siang hingga tengah malam, jam di mana pria metodis itu beristirahat.
Lemari pakaian Tuan Fogg sangat lengkap dan seleranya terbaik. Setiap pasang celana panjang, jas, dan rompi memiliki nomor yang menunjukkan waktu dalam setahun dan musim di mana secara bergiliran harus disiapkan untuk dipakai. Dan sistem yang sama diterapkan pada sepatu tuannya. Singkatnya, rumah di Savile Row yang pastinya merupakan kuil kekacauan dan kegelisahan di bawah Sheridan yang terkenal, tetapi boros, kini menjadi tempat yang nyaman, tentram, dan teratur secara ideal. Tidak ada ruang studi, tidak pula buku, yang sama sekali tidak berguna bagi Tuan Fogg, karena di Klub Reform, 2 perpustakaan, satu untuk sastra umum dan yang lainnya untuk hukum dan politik, tersedia untuknya. Brankas yang berukuran sedang berdiri di kamar tidurnya, dibuat untuk tahan api maupun perampok, tetapi Passepartout tidak menemukan senjata atau peralatan berburu dimanapun. Semuanya menunjukkan kebiasaan yang paling tenang dan paling damai. Setelah memeriksa rumah dari atas ke bawah, ia menggosok-gosokkan tangannya, senyum lebar menghiasi wajahnya, dan ia berkata dengan gembira, "Inilah yang aku inginkan. Kita akan rukun, Tuan Fogg dan aku." Sungguh, seorang pria yang rumahan dan teratur. Benar-benar seperti mesin. Yah, aku tidak keberatan melayani sebuah mesin. Phileas Fogg setelah menutup pintu rumahnya pada pukul 11:30 dan setelah melangkahkan kaki kanannya di depan kaki kirinya sebanyak 575 kali dan kaki kirinya di depan kaki kanannya sebanyak 576 kali, tiba di Klub Reformasi, sebuah bangunan megah di Pall Mall yang biayanya tidak kurang dari 3 juta. Ia segera menuju ruang makan yang 9 jendelanya menghadap ke sebuah taman yang indah, di mana pohon-pohonnya sudah mulai menguning karena warna musim gugur, dan mengambil tempat di meja yang biasa yang penataannya sudah disiapkan untuknya. Sarapannya terdiri dari hidangan sampingan, ikan bakar dengan saus reding, sepotong daging sapi panggang berwarna merah tua yang dihiasi jamur, kue taruh harp dan gooseberry, dan sepotong keju cheddar. Semuanya disiram dengan beberapa cangkir teh yang membuat Klub Reformasi terkenal. Ia bangkit pada pukul 1:13 dan menuju ke aula besar, sebuah ruangan mewah yang dihiasi dengan lukisan-lukisan berbingkai mewah. Seorang pelayan menyerahkan koran Times yang belum dipotong, yang kemudian ia potong dengan keterampilan yang menunjukkan keakrabannya dengan operasi rumit ini. Membaca koran ini menyita perhatian Phileas Fogg hingga pukul 4:04, sementara Standard, tugas berikutnya, menyibukkannya hingga waktu makan malam. Makan malam berlalu seperti sarapan, dan Tuan Fogg muncul kembali di ruang baca dan duduk membaca Pall Mall pada pukul 6:20. Setengah jam kemudian beberapa anggota Klub Reformasi masuk dan mendekati perapian, di mana api batu karam menyala dengan stabil. Mereka adalah mitra biasa Tuan Fogg dalam permainan whist, Andrew Stewart, seorang insinyur, John Sullivan dan Samuel Valentine, para bankir, Thomas Flanagan, seorang pembuat bir, dan Gauthier Ralph, salah satu direktur Bank of England. Semuanya orang kaya dan sangat terhormat, bahkan di sebuah klub yang terdiri dari para pangeran perdagangan dan keuangan Inggris. "Nah, Ralph," kata Thomas Flanagan, "bagaimana dengan perampokan itu?" "Oh," jawab Stewart, "bank akan kehilangan uangnya." "Sebaliknya," sela Ralph, "saya harap kita bisa menangkap perampok itu. Detektif-detektif terkenal telah dikirim ke semua pelabuhan utama di Amerika dan benua, dan dia akan menjadi orang yang sangat cerdik jika bisa lolos dari mereka." "Tapi apakah kau punya deskripsi perampok itu?" tanya Stewart. "Pertama-tama dia sama sekali bukan perampok," jawab Ralph dengan tegas. "Apa? Seseorang yang kabur dengan 55.000 pound bukan perampok?" "Bukan. Mungkin dia seorang pengusaha pabrik kalau begitu." The Daily Telegraph mengatakan bahwa dia adalah seorang pria terhormat. Phileas Fogg lah yang kepalanya kini muncul dari balik korannya. Ia membungkuk kepada teman-temannya dan ikut serta dalam percakapan. Peristiwa yang menjadi pokok pembicaraan dan yang menjadi buah bibir di kota telah terjadi 3 hari sebelumnya. Di Bank of England, sebungkus uang kertas senilai 55.000 pound telah diambil dari meja kasir utama, yang pada saat itu sedang sibuk mencatat penerimaan 3 shilling 6 pence. Tentu saja ia tidak bisa mengawasi segalanya. Perlu dicatat bahwa Bank of England menaruh kepercayaan yang menyentuh pada kejujuran publik. Tidak ada penjaga ataupun teralis untuk melindungi hartanya. Emas, perak, uang kertas dipapangkan dengan bebas, siap diambil oleh siapa saja yang datang. Seorang pengamat tajam kebiasaan Inggris menceritakan bahwa suatu hari berada di salah satu ruangan bank, ia penasaran untuk memeriksa sebatang emas seberat kira-kira 7 atau 8 pound. Ia mengambilnya, memeriksanya, memberikannya kepada tetangganya, lalu ke orang berikutnya dan begitu seterusnya, hingga batangan emas itu berpindah dari tangan ke tangan, hingga ke ujung sebuah lorong gelap.
dan baru kembali ke tempatnya setengah jam kemudian. Sementara itu, kasir itu bahkan tidak mengangkat kepalanya. Tetapi dalam kasus ini, segalanya tidak berjalan semulus itu. Bungkusan uang kertas itu tidak ditemukan ketika jam 5 berdentang dari jam besar di kantor penarikan. Jumlah itu dicatatkan ke dalam akun laba rugi. Segera setelah perampokan itu ditemukan, detektif-detektif pilihan bergegas ke Liverpool, Glasgow, Havre, Suez, Brindisi, New York dan pelabuhan-pelabuhan lain, terinspirasi oleh hadiah yang ditawarkan sebesar 2.000 pound dan 5% dari jumlah yang mungkin bisa ditemukan kembali. Detektif juga ditugaskan untuk mengawasi dengan ketat mereka yang tiba atau meninggalkan London dengan kereta api. Dan pemeriksaan yudisial segera dimulai. Ada alasan kuat untuk menduga, seperti yang dikatakan The Daily Telegraph, bahwa pencuri itu bukan anggota geng profesional. Pada hari perampokan, seorang pria berpakaian rapi dengan sopan santun dan dengan penampilan yang berada telah diamati berjalan mondar-mandir di ruang pembayaran tempat kejahatan itu dilakukan. Deskripsi tentangnya mudah didapat dan dikirim ke para detektif. Dan beberapa orang yang optimis, di antaranya Ralph, tidak putus asa akan penangkapannya. Koran-koran dan klub-klub penuh dengan berita tentang peristiwa itu. Dan di mana-mana, orang-orang mendiskusikan kemungkinan pengejaran yang berhasil. Dan klub reformasi sangat gelisah karena beberapa anggotanya adalah pejabat bank. Ralph tidak mau mengakui bahwa pekerjaan para detektif itu kemungkinan akan sia-sia karena ia berpikir bahwa hadiah yang ditawarkan akan sangat merangsang semangat dan aktivitas mereka. Tetapi Stuart jauh dari berbagai keyakinan ini. Dan saat mereka menempatkan diri di meja whist, mereka terus memperdebatkan masalah itu. Stuart dan Flanagan bermain bersama, sementara Phileas Fogg memiliki Valentine sebagai rekannya. Seiring berjalannya permainan, percakapan berhenti, kecuali di antara jeda permainan. Ketika itu hidup kembali. Saya tetap berpendapat, kata Stuart, bahwa peluang ada di pihak pencuri, yang pasti orang yang cerdik. Cih, lalu kemana dia bisa lari? Tanya Ralph. Tidak ada negara yang aman baginya. Oh, aku tidak tahu itu. Dunia ini cukup besar. Dulu begitu, kata Phileas Fogg dengan nada rendah. Potong kartunya tuan, tambahnya sambil menyerahkan kartu kepada Thomas Flanagan. Diskusi terhenti selama putaran permainan. Setelah itu, Stuart melanjutkan pembicaraan. Apa maksudmu dengan dulu? Apakah dunia sudah menjadi lebih kecil? Tentu saja, jawab Ralph. Saya setuju dengan Tuan Fogg. Dunia telah menjadi lebih kecil karena sekarang seseorang dapat mengelilinginya 10 kali lebih cepat daripada 100 tahun yang lalu. Dan itulah mengapa pencarian pencuri ini akan lebih mungkin berhasil. Dan juga mengapa pencuri itu bisa lebih mudah melarikan diri. Silakan bermain Tuan Stuart, kata Phileas Fogg. Tetapi Stuart yang tidak percaya itu tidak yakin. Dan ketika giliran bermain selesai, ia berkata dengan penuh semangat. Kau punya cara yang aneh, Ralph, untuk membuktikan bahwa dunia telah menjadi lebih kecil. Jadi, karena kau bisa mengelilinginya dalam 3 bulan, dalam 80 hari? Itu benar, tuan-tuan. Hanya 80 hari, sekarang setelah bagian antara Roth Hall dan Allahabad, di Great Indian Peninsula Railway telah dibuka. Berikut adalah perkiraan yang dibuat oleh The Daily Telegraph. Dari London ke Suez melalui Mont Cenis dan Brindisi dengan kereta api dan kapal uap 7 hari. Dari Suez ke Bombay dengan kapal uap 13 hari. Dari Bombay ke Calcutta dengan kereta api 3 hari. Dari Calcutta ke Hong Kong dengan kapal uap 13 hari. Dari Hong Kong ke Yokohama, Jepang dengan kapal uap 6 hari. Dari Yokohama ke San Francisco dengan kapal uap 22 hari. Dari San Francisco ke New York dengan kereta api 7 hari. Dari New York ke London dengan kapal uap dan kereta api 9 hari. Total 80 hari. Ya, dalam 80 hari, seru Stuart yang dalam kegembiraannya melakukan kesalahan dalam membagikan kartu. Tapi itu tidak memperhitungkan cuaca buruk, angin sakal, kapal karam, kecelakaan kereta api, dan sebagainya. Semua sudah termasuk, jawab Phileas Fogg sambil terus bermain meskipun ada diskusi. Tapi seandainya orang Hindu atau India mencabut relnya, balas Stuart. Seandainya mereka menghentikan kereta, menjarah gerbong barang dan menguliti kepala para penumpang. Semua sudah termasuk, jawab Fogg dengan tenang sambil menambahkan,
Saat ia melempar kartunya, 2 truf. Stewart yang gilirannya membagikan kartu, mengumpulkannya dan melanjutkan. Anda benar secara teoritis, Tuan Fogg, tetapi secara praktis juga, Tuan Stewart. Saya ingin sekali melihat Anda melakukannya dalam 80 hari. Itu tergantung pada Anda. Haruskah kita pergi? Tuhan lindungi aku. Tapi aku akan bertaruh 4.000 pound bahwa perjalanan seperti itu yang dilakukan dalam kondisi ini tidak mungkin. Sangat mungkin, sebaliknya, jawab Tuan Fogg. Baiklah, lakukanlah kalau begitu. Perjalanan keliling dunia dalam 80 hari? Ya. Kapan? Segera. Hanya saja saya peringatkan Anda bahwa saya akan melakukannya atas biaya Anda. Ini konyol, seru Stewart yang mulai jengkel dengan kegigihan temannya. Ayolah, mari kita lanjutkan permainan. Bagikan lagi kartunya, kata Phileas Fogg. Ada kesalahan pembagian. Stewart mengambil tumpukan kartu dengan tangan yang gemetar, lalu tiba-tiba meletakkannya lagi. Baiklah, Tuan Fogg, katanya. Biarlah begitu, saya akan mempertaruhkan 4.000 pound untuk itu. Tenanglah, Stewart, sayang, kata Valentine. Itu hanyalah lelucon. Ketika saya bilang saya akan bertaruh, saya bersungguh-sungguh. Baiklah, kata Tuan Fogg. Dan sambil menoleh ke yang lain, ia melanjutkan. Saya punya simpanan 20.000 di bank Baring yang dengan senang hati akan saya pertaruhkan. 20.000 pound? Seru Sullivan. 20.000 pound yang akan Anda hilangkan hanya karena satu penundaan tak terduga? Yang tak terduga itu tidak ada, jawab Phileas Fogg dengan tenang. Tapi Tuan Fogg, 80 hari hanyalah perkiraan waktu paling sedikit yang memungkinkan untuk melakukan perjalanan itu. Minimum yang digunakan dengan baik cukup untuk segalanya. Tapi untuk tidak melebihinya, Anda harus melompat secara matematis dari kereta ke kapal uap dan dari kapal uap ke kereta lagi. Saya akan melompat secara matematis. Anda bercanda. Seorang Inggris sejati tidak bercanda ketika ia berbicara tentang hal seserius taruhan, jawab Phileas Fogg. Dengan hikmat, saya akan bertaruh 20.000 pound melawan siapapun yang ingin bahwa saya akan melakukan perjalanan keliling dunia dalam 80 hari atau kurang, dalam 1920 jam atau 115.200 menit. Apakah Anda menerima? Kami menerima, jawab Tuan-Tuan Stewart, Valentine, Sullivan, Flanagan, dan Ralph setelah saling berkonsultasi. Bagus, kata Tuan Fogg. Kereta berangkat ke Dover pukul 9:04, saya akan menaikinya. Malam ini juga? Tanya Stewart. Malam ini juga, jawab Phileas Fogg. Ia mengeluarkan dan memeriksa sebuah amanah pangku dan menambahkan, karena hari ini adalah hari Rabu tanggal 2 Oktober, saya akan tiba di London di ruangan klub Reform ini pada hari Sabtu 21 Desember pukul 9:04 malam. Atau jika tidak, 20.000 pound yang sekarang tersimpan atas nama saya di Bank Baring akan menjadi milik Anda secara fakta dan hak, tuan-tuan. Ini cek untuk jumlah itu. Sebuah nota taruhan segera dibuat dan ditandatangani oleh keenam pihak. Selama itu Phileas Fogg mempertahankan ketenangan stoiknya. Ia jelas tidak bertaruh untuk menang dan hanya mempertaruhkan 20.000 pound, setengah dari kekayaannya, karena ia meramalkan bahwa ia mungkin harus menghabiskan setengah yang lainnya untuk melaksanakan proyek yang sulit, bahkan bisa dikatakan mustahil, ini. Adapun lawan-lawannya, mereka tampak sangat gelisah. Bukan karena nilai taruhan mereka, melainkan karena mereka merasa ragu untuk bertaruh dalam kondisi yang sangat sulit untuk teman mereka. Jam berdentang 7 dan gerombolan itu menawarkan untuk menunda permainan agar Phileas Fogg dapat melakukan persiapan untuk keberangkatannya. Saya sudah siap sekarang, adalah jawabannya yang tenang. Berlian adalah truf, silahkan bermain tuan-tuan. Setelah memenangkan 20 guinea dalam permainan whist dan berpamitan dengan teman-temannya, Phileas Fogg pada pukul 7:25 meninggalkan klub reformasi. Passepartout yang dengan teliti telah mempelajari program tugas-tugasnya, lebih dari terkejut melihat tuannya bersalah atas ketidaktelitian dengan muncul pada jam yang tidak biasa ini. Karena, menurut aturan, ia seharusnya tidak berada di Savile Row sampai tepat tengah malam. Tuan Fogg menuju ke kamar tidurnya dan memanggil Passepartout. Passepartout tidak menjawab. Tidak mungkin ia yang dipanggil. Itu bukan waktu yang tepat. Passepartout, ulang Tuan Fogg tanpa meninggikan suaranya. Passepartout muncul. Aku sudah memanggilmu 2 kali, kata tuannya. Tapi ini belum tengah malam, jawab yang lain sambil menunjukkan jamnya. Aku tahu, aku tidak menyalahkanmu. Kita berangkat ke Dover dan Calais dalam 10 menit. Sebuah senyum bingung menghiasi wajah bulat Passepartout. Jelas ia tidak mengerti maksud tuannya. Tuan akan meninggalkan rumah. Iya, kita akan berkeliling dunia.
Passepartout membuka matanya lebar-lebar, mengangkat alisnya, mengangkat tangannya, dan tampak seolah-olah ia akan pingsan. Begitu terkejutnya ia dengan keheranan yang membingungkan. "Keliling dunia," gumamnya. "Dalam 80 hari, jawab Tuan Fogg, "jadi kita tidak punya waktu untuk disia-siakan." "Tapi kopernya," terengah-engah Passepartout, tanpa sadar mengayunkan kepalanya dari kanan ke kiri. "Kita tidak akan membawa koper, hanya sebuah tas karpet dengan 2 kemeja dan 3 pasang kaos kaki untukku dan sama untukmu. Kita akan membeli pakaian di jalan. Bawa turun jas hujan dan jubah bepergianku dan beberapa sepatu yang kuat. Meskipun kita tidak akan banyak berjalan, cepatlah." Passepartout mencoba menjawab tetapi tidak bisa. Ia keluar, naik ke kamarnya sendiri, jatuh ke kursi dan bergumam, "Bagus sekali ini, dan aku yang ingin tetap tenang." Ia secara mekanis mulai melakukan persiapan untuk keberangkatan. Keliling dunia dalam 80 hari. Apakah tuannya gila? Tidak. Apakah ini lelucon? Kalau begitu, mereka akan pergi ke Dover. Bagus. Ke Calais. Bagus lagi. Pada akhirnya, Passepartout yang telah meninggalkan Perancis selama 5 tahun akan senang menginjakkan kakinya lagi di tanah kelahirannya. Mungkin mereka akan pergi sejauh Paris dan akan menyenangkan matanya melihat Paris sekali lagi. Tapi pastinya seorang pria yang sangat hemat langkah akan berhenti di sana, tidak diragukan. Tapi kemudian tidak kurang benarnya bahwa ia akan pergi, orang yang selama ini begitu rumahan. Pada pukul 8, Passepartout telah mengemasi tas karpet yang sederhana itu, berisi pakaian tuannya dan dirinya. Kemudian, masih dengan pikiran yang gelisah, ia dengan hati-hati menutup dinding kamarnya dan turun menemui Tuan Fogg. Tuan Fogg sudah siap sepenuhnya. Di bawah lengannya terlihat salinan berjilid merah dari Bradshaw's Continental Railway Steam Transit and General Guide dengan jadwal yang menunjukkan kedatangan dan keberangkatan kapal uap dan kereta api. Ia mengambil tas karpet itu, membukanya, dan menyelipkan ke dalamnya segulung besar uang kertas Bank of England yang akan berlaku dimanapun ia pergi. "Kau tidak melupakan apa-apa?" tanyanya. "Tidak ada, Tuan. Jas hujan dan jubahku? Ini dia." "Bagus, ambil tas karpet ini." Sambil menyerahkannya kepada Passepartout. "Jaga baik-baik karena ada 20.000 pounds di dalamnya." Passepartout hampir menjatuhkan tas itu, seolah-olah 20.000 pounds itu terbuat dari emas dan memberatkannya. Tuan dan pelayan kemudian turun, pintu depan dikunci ganda, dan di ujung Savile Row mereka menaiki sebuah taksi dan melaju cepat ke Charing Cross. Taksi berhenti di depan stasiun kereta api pada pukul 8:20. Passepartout melompat dari kotak kusir dan mengikuti tuannya yang, setelah membayar kusir, hendak memasuki stasiun ketika seorang wanita pengemis miskin dengan seorang anak di lengannya, kakinya yang telanjang berlumuran lumpur, kepalanya ditutupi topi usang dari mana tergantung sehelai bulu compang-camping dan bahunya diselimuti selendang compang-camping, mendekat dan dengan sedih meminta sedekah. Tuan Fogg mengeluarkan 20 gine yang baru saja ia menangkan dalam permainan whist dan menyerahkannya kepada pengemis itu sambil berkata, "Ini, Nyonya yang baik, saya senang bertemu dengan Anda," dan berlalu. Passepartout merasakan sensasi basah di sekitar matanya. Tindakan tuannya menyentuh hatinya yang peka. 2 tiket kelas pertama untuk Paris telah dibeli dengan cepat. Tuan Fogg sedang menyeberangi stasiun menuju kereta ketika ia melihat kelima temannya dari klub reformasi. "Nah, teman-teman, saya berangkat, Anda lihat. Dan jika Anda mau memeriksa paspor saya ketika saya kembali, Anda akan dapat menilai apakah saya telah menyelesaikan perjalanan yang telah disepakati." "Oh, itu sama sekali tidak perlu, Tuan Fogg," kata Ralph dengan sopan. "Kami akan mempercayai kata Anda sebagai seorang pria terhormat." "Anda tidak lupa, kapan Anda harus kembali ke London?" tanya Stuart. "Dalam 80 hari, pada hari Sabtu, 21 Desember 1872, pukul 9:04 malam. Selamat tinggal, tuan-tuan." Tuan Fogg dan pelayannya duduk di sebuah gerbong kelas pertama pada pukul 9:20. 5 menit kemudian peluit berbunyi dan kereta perlahan-lahan meluncur keluar dari stasiun. Malam itu gelap dan hujan gerimis yang stabil turun. Tuan Fogg yang duduk nyaman di sudutnya tidak membuka bibirnya. Passepartout yang belum pulih dari keheranannya secara mekanis memegangi tas karpet itu dengan hartanya yang sangat besar.
Tepat ketika kereta sudah melaju cepat melalui Sydenham, Passepartout tiba-tiba mengeluarkan teriakan putus asa. "Ada apa?" tanya Tuan Fogg. "Aduh, dalam ketergesa-gesaan, aku lupa apa? Mematikan gas di kamarku." "Baiklah anak muda," jawab Tuan Fogg dengan tenang. "Itu akan terus menyala atas biayamu." Phileas Fogg dengan tepat menduga bahwa kepergiannya dari London akan menciptakan sensasi yang hidup di West End. Berita tentang taruhan itu menyebar ke seluruh klub reformasi dan menjadi topik pembicaraan yang menarik bagi para anggotanya. Dari klub itu, berita itu segera masuk ke koran-koran di seluruh Inggris. Tur keliling dunia yang dibanggakan itu dibicarakan, diperdebatkan dengan kehangatan yang sama, seolah-olah subjeknya adalah klaim Alabama lainnya. Beberapa pihak memihak pada Phileas Fogg, tetapi sebagian besar menggelengkan kepala dan menentangnya. Mereka menyatakan bahwa tidak masuk akal, tidak mungkin tur keliling dunia dapat dilakukan kecuali secara teoritis dan di atas kertas dalam waktu minimum ini dan dengan sarana perjalanan yang ada. The Times, Standard, Morning Post, dan Daily News serta 20 surat kabar terkemuka lainnya mengecam proyek Tuan Fogg sebagai kegilaan. Hanya The Daily Telegraph yang dengan ragu-ragu mendukungnya. Orang-orang pada umumnya menganggapnya gila dan menyalahkan teman-teman klub reformasinya karena telah menerima taruhan yang mengkhianati penyimpangan mental pengusulnya. Artikel yang tidak kalah bersemangatnya dengan yang logis muncul tentang masalah ini, karena geografi adalah salah satu subjek kesayangan orang Inggris, dan kolom-kolom yang didedikasikan untuk usaha Phileas Fogg dengan penuh semangat dilahap oleh seluruh kalangan pembaca. Pada awalnya beberapa individu yang gegabah, terutama dari kaum Hawa, mendukung perjuangannya, yang menjadi lebih populer lagi ketika Illustrated London News keluar dengan potretnya, yang disalin dari sebuah foto di klub reformasi. Beberapa pembaca The Daily Telegraph bahkan berani berkata, mengapa tidak lagi pula, hal-hal yang lebih aneh telah terjadi. Akhirnya sebuah artikel panjang muncul pada tanggal 7 Oktober di Buletin Royal Geographical Society yang membahas masalah ini dari setiap sudut pandang dan menunjukkan kebodohan total dari usaha tersebut. Semuanya katanya menentang para pelancong, setiap rintangan yang dikenakan manusia maupun alam. Kesepakatan ajaib antara waktu keberangkatan dan kedatangan yang tidak mungkin mutlak diperlukan untuk keberhasilannya. Ia mungkin bisa mengandalkan kedatangan kereta pada jam-jam yang ditentukan di Eropa di mana jaraknya relatif sedang. Tetapi ketika ia menghitung untuk melintasi India dalam 3 hari dan Amerika Serikat dalam 7 hari, dapatkah ia mengandalkan tanpa keraguan untuk menyelesaikan tugasnya? Ada kecelakaan mesin, kemungkinan kereta keluar dari rel, tabrakan, cuaca buruk, terhalang oleh salju. Bukankah itu semua menentang Phileas Fogg? Tidakkah ia akan menemukan dirinya ketika bepergian dengan kapal uap di musim dingin di bawah belas kasihan angin dan kabut? Apakah tidak biasa bagi kapal-kapal laut terbaik untuk terlambat 2 atau 3 hari? Tetapi satu penundaan saja sudah cukup untuk secara fatal memutuskan rantai komunikasi. Seandainya Phileas Fogg sekali saja ketinggalan, bahkan hanya 1 jam, kapal uap, ia harus menunggu berikutnya dan itu akan secara tak terhindarkan membuat usahanya sia-sia. Artikel ini membuat banyak kehebohan, dan karena disalin ke semua surat kabar, secara serius menekan para pendukung turis nekat itu. Semua orang tahu bahwa Inggris adalah dunia para petaruh, yang kelasnya lebih tinggi dari sekedar penjudi. Bertaruh adalah bagian dari temperamen Inggris. Tidak hanya anggota klub reformasi, tetapi juga masyarakat umum, memasang taruhan besar untuk atau melawan Phileas Fogg, yang dicatat dalam buku taruhan seolah-olah ia adalah seekor kuda pacu. Obligasi diterbitkan dan muncul di bursa. Obligasi Phileas Fogg ditawarkan dengan harga nominal atau dengan premi, dan bisnis besar dilakukan di dalamnya. Tetapi 5 hari setelah artikel di Buletin Geographical Society muncul, permintaan mulai mereda. Phileas Fogg menurun. Mereka ditawarkan dalam bentuk paket. Pertama 5, lalu 10, hingga akhirnya tidak ada yang mau mengambil kurang dari 20, 50, 100. Lord Albemarle, seorang pria tua lumpuh, kini menjadi satu-satunya pendukung Phileas Fogg yang tersisa. Bangsawan ini, yang terikat di kursinya, akan memberikan kekayaannya untuk dapat melakukan tur keliling dunia meskipun butuh 10 tahun. Dan ia bertaruh 5.000 pound untuk Phileas Fogg. Ketika kebodohan serta kesia-siaan petualangan itu ditunjukkan kepadanya,
Ia hanya menjawab, jika hal itu layak dilakukan, yang pertama melakukannya seharusnya adalah seorang Inggris. Pihak Fox makin menyusut. Semua orang menentangnya, dan taruhan berdiri 150 dan 200 banding 1. Dan seminggu setelah keberangkatannya, sebuah insiden terjadi yang membuatnya kehilangan pendukung dengan harga berapapun. Komisaris polisi sedang duduk di kantornya pada pukul 9 suatu malam, ketika telegram berikut diletakkan di tangannya. Suez ke London. Rowan, komisaris polisi, Skotlandia. Saya telah menemukan perampok bank. Phileas Fogg. Kirim segera surat perintah penangkapan ke Bombay. Fix. Detektif. Efek dari telegram ini, seketika, pria terhormat yang sopan itu menghilang digantikan oleh perampok bank. Fotonya, yang digantung bersama foto anggota lainnya di klub reformasi, diperiksa dengan teliti. Dan foto itu menunjukkan, ciri demi ciri, deskripsi perampok yang telah diberikan kepada polisi. Kebiasaan misterius Phileas Fogg diingat kembali. Caranya yang menyendiri, kepergiannya yang mendadak. Dan tampaknya jelas bahwa dalam melakukan tur keliling dunia dengan dalih taruhan, ia tidak memiliki tujuan lain selain untuk menghindari para detektif dan mengelabui mereka. Keadaan di mana telegram tentang Phileas Fogg ini dikirim adalah sebagai berikut. Kapal uap Mongolia milik Peninsular and Oriental Company terbuat dari besi dengan tonas 2.800 ton dan tenaga 500 kuda dijadwalkan tiba di Suez pada pukul 11 pagi hari Rabu, tanggal 9 Oktober. Mongolia berlayar secara teratur antara Brindisi dan Bombay melalui terusan Suez dan merupakan salah satu kapal uap tercepat milik perusahaan itu. Selalu melaju lebih dari 10 knot per jam antara Brindisi dan Suez dan 9,5 knot antara Suez dan Bombay. Dua orang pria sedang berjalan mondar-mandir di dermaga, di antara kerumunan penduduk asli dan orang asing yang singgah di desa yang dulunya berantakan ini. Sekarang, berkat usaha M. Lesseps, menjadi kota yang berkembang pesat. Salah satunya adalah konsul Inggris di Suez, yang meskipun ada ramalan dari pemerintah Inggris dan prediksi yang tidak menguntungkan dari Stephenson, terbiasa melihat dari jendela kantornya kapal-kapal Inggris setiap hari berlalu lalang di terusan besar itu yang mempersingkat rute lama memutar dari Inggris ke India melalui Tanjung Harapan setidaknya setengahnya. Yang lainnya adalah seorang pria kecil bertubuh ramping dengan wajah gugup dan cerdas dan mata cerah yang mengintip dari bawah alis yang tak henti-hentinya ia gerakan. Saat ini ia menunjukkan tanda-tanda ketidaksabaran yang jelas, berjalan mondar-mandir dengan gugup dan tidak bisa diam sejenak pun. Ini adalah Fix, salah satu detektif yang telah dikirim dari Inggris untuk mencari perampok bank. Tugasnya adalah mengawasi dengan ketat setiap penumpang yang tiba di Suez dan mengikuti semua yang tampak mencurigakan atau memiliki kemiripan dengan deskripsi penjahat itu yang telah ia terima 2 hari sebelumnya dari markas polisi di London. Detektif itu jelas terinspirasi oleh harapan untuk mendapatkan hadiah besar yang akan menjadi hadiah keberhasilan. Dan menunggu dengan ketidaksabaran yang demam, yang mudah dimengerti, kedatangan kapal uap Mongolia. Jadi Anda bilang, Konsul, bahwa kapal ini tidak pernah terlambat? Tidak, Tuan Fix. Kapal itu sudah dipesan kemarin di Port Said, dan sisa perjalanan tidak berarti apa-apa bagi kapal seperti itu. Saya ulangi bahwa Mongolia telah tiba lebih cepat dari waktu yang disyaratkan oleh peraturan perusahaan dan memenangkan hadiah yang diberikan untuk kelebihan kecepatan. Apakah dia datang langsung dari Brindisi? Langsung dari Brindisi, ia mengambil surat-surat India di sana, dan ia berangkat dari sana hari Sabtu pukul 5 sore. Sabar, Tuan Fix, dia tidak akan terlambat. Tetapi sungguh, saya tidak mengerti bagaimana dari deskripsi yang Anda miliki di sana memiliki kemiripan yang aneh dengan orang jujur. Konsul, kata detektif itu dengan dogmatis. Perampok besar selalu menyerupai orang jujur. Orang-orang berwajah jahat hanya punya satu jalan, yaitu tetap jujur. Jika tidak, mereka akan langsung ditangkap. Hal yang artistik adalah membuka kedok wajah-wajah jujur. Itu bukan tugas yang ringan, saya akui, tetapi seni yang sebenarnya. Tuan Fix jelas tidak kekurangan sedikit pun rasa sombong.
Perlahan-lahan suasana di dermaga menjadi lebih hidup. Para pelaut dari berbagai negara, pedagang, pialang kapal, kuli, dan vela hilir mudik seolah-olah kapal uap itu akan segera tiba. Cuaca cerah dan sedikit dingin. Menara-menara masjid kota menjulang di atas rumah-rumah dalam sinar matahari yang pucat. Sebuah dermaga sekitar 2.000 yard panjangnya membentang ke pelabuhan. Sejumlah perahu nelayan dan perahu pantai, beberapa di antaranya masih mempertahankan gaya fantastis galai kuno terlihat di Laut Merah. Saat ia berjalan di antara kerumunan yang sibuk, Fix sesuai kebiasaannya mengamati orang-orang yang lewat dengan pandangan tajam dan cepat. Sekarang sudah pukul 10:30. Kapal uapnya tidak datang, serunya. Saat jam pelabuhan berdentang. Dia tidak mungkin jauh sekarang. Berapa lama dia akan berhenti di Suez? 4 jam, cukup lama untuk mengisi batu baranya. Jarak dari Suez ke Aden di ujung lain Laut Merah adalah 1.310 mil dan dia harus mengisi pasokan batu bara baru. Dan apakah dia langsung pergi dari Suez ke Bombay? Tanpa singgah dimanapun? Bagus, kata Fix. Jika perampok itu ada di atas Mongolia, dia pasti akan turun di Suez agar bisa mencapai koloni Belanda atau Prancis di Asia melalui rute lain. Dia harus tahu bahwa dia tidak akan aman 1 jam pun di India, yang merupakan tanah Inggris. Kecuali, sanggah konsul, seorang penjahat Inggris Anda tahu selalu lebih baik bersembunyi di London daripada di tempat lain. Pengamatan ini memberi detektif itu bahan untuk dipikirkan. Dan sementara itu konsul pergi ke kantornya. Fix yang ditinggal sendirian menjadi lebih tidak sabar daripada sebelumnya. Memiliki firasat bahwa perampok itu ada di atas Mongolia. Jika ia memang meninggalkan London dengan niat untuk mencapai dunia baru, dia tentu akan mengambil rute melalui India yang kurang diawasi dan lebih sulit untuk diawasi daripada rute Atlantik. Tetapi pemikiran Fix segera terganggu oleh serangkaian peluit tajam yang mengumumkan kedatangan Mongolia. Para kuli dan vela bergegas turun ke dermaga dan selusin perahu berangkat dari pantai untuk menemui kapal uap itu. Segera lambung raksasanya muncul melintas di antara tepian dan pukul 11 berdentang saat ia berlabuh di pelabuhan. Ia membawa jumlah penumpang yang tidak biasa. Beberapa di antaranya tetap digeladak untuk mengamati panorama kota yang indah. Sementara sebagian besar turun dengan perahu dan mendarat di dermaga. Fix mengambil posisi dan dengan saksama memeriksa setiap wajah dan figur yang muncul. Tak lama kemudian, salah seorang penumpang setelah dengan gigih menerobos kerumunan kuli yang memaksa menghampirinya dan dengan sopan bertanya apakah ia bisa menunjukkan konsulat Inggris sambil menunjukkan paspor yang ingin dia stempel. Fix secara instingtif mengambil paspor itu dan dengan sepintas membaca deskripsi pembawanya. Gerakan terkejut yang tak disengaja hampir saja keluar darinya. Karena deskripsi di paspor itu identik dengan deskripsi perampok bank yang dia terima dari Scotland Yard. Apakah ini paspormu? Bukan, ini punya tuan saya. Dan tuanmu adalah? Dia tetap di kapal. Tapi dia harus pergi ke konsulat secara pribadi untuk membuktikan identitasnya. Oh, apakah itu perlu? Sangat diperlukan. Dan di mana konsulatnya? Di sana, di sudut alun-alun, kata Fix menunjuk rumah 200 langkah jauhnya. Saya akan menjemput tuan saya yang bagaimanapun tidak akan terlalu senang diganggu. Penumpang itu membungkuk kepada Fix dan kembali ke kapal. Detektif itu berjalan menyusuri dermaga dan dengan cepat menuju ke kantor konsul, di mana ia langsung diterima di hadapan pejabat itu. Konsul, katanya tanpa basa-basi, saya punya alasan kuat untuk percaya bahwa orang saya adalah penumpang di Mongolia. Dan ia menceritakan apa yang baru saja terjadi mengenai paspor itu. Baiklah, Tuan Fix, jawab konsul. Saya tidak akan menyesal melihat wajah bajingan itu. Tapi mungkin dia tidak akan datang ke sini. Yaitu jika dia adalah orang yang Anda duga. Seorang perampok tidak begitu suka meninggalkan jejak pelariannya. Dan selain itu, dia tidak diwajibkan untuk menandatangani paspornya. Jika dia secerdik yang saya kira, konsul, dia akan datang.
Untuk mendapatkan visa paspornya? Ya, paspor hanya berguna untuk mengganggu orang-orang jujur dan membantu pelarian para bajingan. Saya jamin itu akan menjadi hal yang tepat untuk dia lakukan. Tapi saya harap Anda tidak akan memberi visa pada paspor itu. Mengapa tidak? Jika paspor itu asli, saya tidak punya hak untuk menolak. Tetap saja, saya harus menahan orang ini di sini sampai saya bisa mendapatkan surat perintah penangkapan dari London. Itu urusan Anda, tapi saya tidak bisa. Konsul tidak menyelesaikan kalimatnya, karena saat ia berbicara, terdengar ketukan di pintu dan 2 orang asing masuk. Salah satunya adalah pelayan yang ditemui Fix di dermaga. Yang lain, yang merupakan tuannya, mengulurkan paspornya dengan permintaan agar konsul berkenan memberinya visa. Konsul mengambil dokumen itu dan membacanya dengan seksama, sementara Fix mengamati, atau lebih tepatnya melahap orang asing itu dengan matanya dari sudut ruangan. "Anda Tuan Phileas Fogg?" kata konsul setelah membaca paspor itu. "Benar. Dan orang ini adalah pelayan Anda." "Benar, seorang Prancis bernama Passepartout." "Anda dari London?" "Ya." "Dan Anda akan pergi ke Bombay?" "Baik sekali, Tuan. Anda tahu bahwa visa tidak ada gunanya dan tidak ada paspor yang diperlukan." "Saya tahu, Tuan," jawab Phileas Fogg. "Tetapi saya ingin membuktikan dengan visa Anda bahwa saya datang melalui Suez." "Baiklah, Tuan." Konsul melanjutkan untuk menandatangani dan memberi tanggal pada paspor. Setelah itu ia menambahkan stempel resminya. Tuan Fogg membayar biaya yang biasa, membungkuk dengan dingin, dan keluar, diikuti oleh pelayannya. "Nah?" tanya detektif itu. "Well, dia terlihat dan bertingkah seperti orang yang banyak jujur," jawab konsul. "Mungkin, tapi bukan itu pertanyaannya. Apakah menurut Anda, konsul, pria yang tenang ini mirip ciri demi ciri dengan perampok yang deskripsinya saya terima?" "Saya akui itu. Tapi kemudian Anda tahu semua deskripsi?" "Saya akan memastikannya." Setelah Fix, pelayan itu tampaknya kurang misterius daripada tuannya. Selain itu, dia orang Prancis dan tidak bisa menahan diri untuk berbicara. "Maafkan saya sebentar, konsul." Fix berlangkah mencari Passepartout. Sementara itu, Tuan Fogg setelah meninggalkan konsulat menuju ke dermaga, memberikan beberapa perintah kepada Passepartout, pergi ke Mongolia dengan perahu dan turun ke kabinnya. Ia mengambil buku catatannya yang berisi memo-memo berikut. Meninggalkan London Rabu 2 Oktober pukul 20.45. Tiba di Paris Kamis 3 Oktober pukul 7.20. Meninggalkan Paris Kamis pukul 8.40. Tiba di Turin melalui Mont Cenis Jumat 4 Oktober pukul 6.35. Meninggalkan Turin Jumat pukul 7.20. Tiba di Brindisi Sabtu 5 Oktober pukul 16.00. Berlayar dengan Mongolia Sabtu pukul 17.00. Tiba di Suez Rabu 9 Oktober pukul 11.00. Total jam yang dihabiskan 158,5 jam atau dalam hari 6,5 hari. Tanggal-tanggal ini ditulis dalam sebuah jadwal perjalanan yang dibagi menjadi kolom-kolom menunjukkan bulan, tanggal, dan hari untuk kedatangan yang dijadwalkan dan aktual di setiap titik utama Paris, Brindisi, Suez, Bombay, Kalkuta, Singapura, Hong Kong, Yokohama, San Francisco, New York, dan London dari tanggal 2 Oktober hingga 21 Desember. Dan memberikan ruang untuk mencatat keuntungan yang diperoleh atau kerugian yang diderita pada saat kedatangan di setiap lokasi. Catatan metodis ini dengan demikian berisi laporan tentang semua yang dibutuhkan, dan Tuan Fogg selalu tahu apakah ia terlambat atau lebih cepat dari waktunya. Pada hari Jumat 9 Oktober ini, ia mencatat kedatangannya di Suez dan mengamati bahwa ia belum untung maupun rugi. Ia duduk dengan tenang untuk sarapan di kabinnya, tidak pernah sekalipun berpikir untuk memeriksa kota, menjadi salah satu dari orang-orang Inggris yang terbiasa melihat negara asing melalui mata pelayan mereka. Fix segera menyusul Passepartout, yang sedang bersantai dan melihat-lihat di dermaga, seolah-olah ia tidak merasa bahwa setidaknya ia wajib untuk tidak melihat apa-apa. "Nah, temanku," kata detektif itu menghampirinya. "Apakah paspormu sudah diberi visa?" "Ah, Anda rupanya, Tuan," jawab Passepartout. "Terima kasih. Ya, paspornya sudah beres." "Dan Anda sedang melihat-lihat?" "Iya, tapi kita bepergian begitu cepat sehingga saya seolah-olah sedang melakukan perjalanan dalam mimpi.
Jadi, ini Suez ya? Ya. Di Mesir? Tentu saja di Mesir. Dan di Afrika? Di Afrika. Di Afrika? Ulang Pasparto. Bayangkan saja Tuan, saya tidak tahu bahwa kita akan pergi lebih jauh dari Paris. Dan semua yang saya lihat dari Paris adalah antara pukul 7 lewat 20 menit dan 9 kurang 20 menit pagi, antara stasiun utara dan stasiun Lyons melalui jendela mobil dan dalam hujan deras. Betapa saya menyesal tidak melihat sekali lagi Père Lachaise dan sirkus di Champs-Élysées. Anda sedang terburu-buru kalau begitu? Saya tidak, tapi tuan saya iya. Ngomong-ngomong, saya harus membeli beberapa sepatu dan kemeja. Kami pergi tanpa koper, hanya dengan tas karpet. Saya akan menunjukkan toko yang bagus untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan. Sungguh Tuan, Anda sangat baik. Dan mereka berjalan bersama. Pasparto ngobrol dengan lancar saat mereka berjalan. Yang terpenting, katanya, jangan sampai saya ketinggalan kapal uap. Anda punya banyak waktu, baru pukul 12. Pasparto mengeluarkan jam besarnya. 12? Kenapa? Ini baru jam 10 kurang 8 menit. Jam Anda lambat. Jam saya? Jam keluarga Tuan, yang turun-temurun dari kakek buyut saya. Tidak pernah meleset 5 menit dalam setahun. Ini kronometer yang sempurna. Lihatlah. Saya mengerti, kata Fix. Anda mempertahankan waktu London, yang 2 jam lebih lambat dari waktu Suez. Anda seharusnya mengatur jam Anda pada tengah hari di setiap negara. Mengatur jam saya tidak akan pernah. Well, kalau begitu itu tidak akan sesuai dengan matahari. Makin buruklah bagi matahari. Tuan, matahari itu yang akan salah. Kalau begitu, dan pria baik itu mengembalikan jamnya ke sakunya dengan sikap menantang. Setelah beberapa menit hening, Fix melanjutkan. Anda meninggalkan London dengan tergesa-gesa begitu? Saya rasa begitu. Jumat lalu pukul 8 malam, Tuan Fogg pulang dari klubnya, dan 3/4 jam kemudian kami sudah berangkat. Tapi, kemana tuanmu pergi? Selalu lurus ke depan, dia akan keliling dunia. Keliling dunia? Seru Fix. Iya, dan dalam 80 hari. Dia bilang itu karena taruhan, tapi antar kita, saya tidak percaya sepatah kata pun. Itu tidak masuk akal. Ada sesuatu lain di balik ini. Tuan Fogg itu orang yang unik ya. Bisa dibilang begitu. Apakah dia kaya? Tidak diragukan karena dia membawa sejumlah besar uang dalam uang kertas. Dan dia juga tidak segan-segan mengeluarkan uang di jalan. Dia telah menawarkan hadiah besar kepada insinyur Mongolia jika dia bisa membawa kami ke Bombay jauh lebih cepat dari waktu yang ditentukan. Dan Anda sudah lama mengenal tuan Anda? Wah, tidak. Saya mulai bekerja padanya pada hari kami meninggalkan London. Efek dari jawaban-jawaban ini pada detektif yang sudah curiga dan bersemangat itu bisa dibayangkan. Keberangkatan yang tergesa-gesa dari London, segera setelah perompakan, jumlah besar yang dibawa oleh Tuan Fogg, keinginannya untuk mencapai negara-negara jauh, dalih taruhan yang eksentrik dan nekat, semua itu mengkonfirmasi teori Fix. Ia terus mengolek keterangan dari Pasparto yang malang dan mengetahui bahwa ia benar-benar tahu sedikit atau tidak sama sekali tentang tuannya. Yang menjalani kehidupan menyendiri di London, dikatakan kaya meskipun tidak ada yang tahu dari mana kekayaannya berasal dan misterius serta tidak dapat ditembus dalam urusan dan kebiasaannya. Fix merasa yakin bahwa Phileas Fogg tidak akan mendarat di Suez, tetapi benar-benar akan melanjutkan perjalanan ke Bombay. Apakah Bombay jauh dari sini? Tanya Pasparto. Cukup jauh. Perjalanan laut memakan waktu 10 hari. Dan di negara mana Bombay berada? India. Di Asia? Tentu saja. Sial, saya baru mau bilang ada satu hal yang membuat saya khawatir. Pembakar gas saya. Pembakar apa? Pembakar gas saya yang lupa saya matikan dan saat ini menyala dengan biaya saya. Saya sudah menghitung Tuan bahwa saya kehilangan 2 shilling setiap 24 jam. Tepat 6 pence lebih banyak daripada yang saya hasilkan. Dan Anda akan mengerti bahwa semakin lama perjalanan kita,
Apakah Fix memperhatikan masalah Pasparto tentang gas? Itu tidak mungkin. Ia tidak mendengarkan, tetapi sedang merenungkan sebuah proyek. Pasparto dan ia sekarang telah sampai di toko, di mana Fix meninggalkan temannya untuk berbelanja setelah merekomendasikannya untuk tidak ketinggalan kapal uap dan bergegas kembali ke konsulat. Sekarang, setelah ia sepenuhnya yakin, Fix telah memulihkan sepenuhnya ketenangannya. Konsul, saya tidak ragu lagi. Saya telah menemukan orangnya. Dia menyamar sebagai orang aneh yang akan mengelilingi dunia dalam 80 hari. Maka dia orang yang cerdik dan berharap bisa kembali ke London setelah mengelabui polisi kedua negara. Kita akan lihat nanti. Tapi, apakah Anda tidak salah? Saya tidak salah. Mengapa perampok ini begitu ingin membuktikan dengan visa bahwa ia telah melewati Suez? Mengapa? Saya tidak tahu, tapi dengarkan saya. Ia melaporkan dalam beberapa kata bagian terpenting dari percakapannya dengan Pasparto. Singkatnya, kata konsul, penampilan sepenuhnya melawan orang ini. Dan apa yang akan Anda lakukan? Mengirim telegram ke London untuk meminta surat perintah penangkapan segera dikirim ke Bombay. Membeli tiket di atas Mongolia, mengikuti bajangan saya ke India. Dan di sana, di tengah Inggris, menangkapnya dengan sopan, dengan surat perintah di tangan saya dan tangan saya di bahunya. Setelah mengucapkan kata-kata itu dengan sikap dingin dan acuh tak acuh, detektif itu berpamitan dengan konsul dan menuju ke kantor telegraf. Dari mana ia mengirim telegram yang telah kita lihat ke kantor polisi. 1/4 jam kemudian, Fix dengan sebuah tas kecil di tangannya sudah berada di atas kapal Mongolia. Dan tak lama kemudian, kapal uap yang megah itu melaju dengan kecepatan penuh di atas perairan Laut Merah. Jarak antara Suez dan Aden tepatnya 1.310 mil dan peraturan perusahaan memberikan waktu 138 jam bagi kapal uap untuk menempuhnya. Mongolia, berkat usaha keras sang insinyur, tampaknya akan mencapai tujuannya jauh lebih cepat dari waktu itu karena kecepatannya yang tinggi. Sebagian besar penumpang dari Brindisi bertujuan ke India, beberapa ke Bombay, yang lain ke Kalkuta melalui Bombay, rute terdekat ke sana, sekarang setelah sebuah jalur kereta api melintasi semenanjung India. Di antara para penumpang terdapat sejumlah pejabat dan perwira militer dari berbagai tingkatan, yang terakhir ini entah terikat pada pasukan reguler Inggris atau memimpin pasukan sepoi dan menerima gaji tinggi sejak pemerintah pusat mengambil alih kekuasaan East India Company karena Letnan II mendapat 280 pound, Brigadir 2.400 pound, dan Jenderal Divisi 4.000 pound. Dengan adanya para perwira militer, sejumlah pemuda Inggris kaya yang sedang bepergian dan usaha ramah tamah dari kepala pelayan, waktu berlalu dengan cepat di atas Mongolia. Makanan terbaik disajikan di meja-meja kabin saat sarapan, makan siang, makan malam, dan makan malam pukul 8, dan para wanita dengan teliti mengganti pakaian mereka 2 kali sehari. Dan jam-jam berlalu begitu saja ketika laut tenang dengan musik, tarian, dan permainan. Tetapi Laut Merah penuh dengan tingkah dan seringkali bergejolak seperti kebanyakan teluk yang panjang dan sempit. Ketika angin datang dari pantai Afrika atau Asia, Mongolia dengan lambungnya yang panjang bergoyang dengan hebat. Kemudian para wanita dengan cepat menghilang ke bawah, piano-piano menjadi sunyi, nyanyian dan tarian tiba-tiba berhenti. Namun kapal yang baik itu terus melaju lurus tanpa terhalang oleh angin atau ombak menuju selat Bab el-Mandeb. Apa yang dilakukan Phileas Fogg selama ini? Mungkin orang berpikir bahwa dalam kecemasannya, ia akan terus-menerus mengamati perubahan angin, amukan ombak yang tidak teratur, setiap kemungkinan singkatnya yang mungkin memaksa Mongolia untuk memperlambat kecepatannya dan dengan demikian mengganggu perjalanannya. Tetapi jika ia memikirkan kemungkinan-kemungkinan ini, ia tidak menunjukkannya dengan tanda lahir apapun. Selalu menjadi anggota klub reformasi yang tak tergoyahkannya, yang tidak ada insiden yang bisa mengejutkannya, sama tak berubahnya seperti kronometer kapal dan jarang sekali memiliki rasa ingin tahu, bahkan untuk naik ke geladak, ia melewati pemandangan-pemandangan tak terlupakan di Laut Merah dengan ketidakpedulian dingin. Tidak peduli untuk mengenali kota-kota dan desa-desa bersejarah yang di sepanjang perbatasannya menampilkan siluet-siluet indahnya di langit dan tidak menunjukkan rasa
rasa takut akan bahaya Teluk Arab yang selalu dibicarakan oleh para sejarawan kuno dengan ngeri dan yang dimana para navigator kuno tidak pernah berani berlayar tanpa menenangkan dewa-dewi dengan pengorbanan yang melimpah. Bagaimana orang eksentrik ini menghabiskan waktunya di Mongolia? Ia makan 4 kali sehari dengan lahapnya tanpa mempedulikan guncangan dan olengan yang paling gigih dari kapal uap. Dan ia bermain whist tanpa lelah karena ia telah menemukan mitra yang sama antusiasnya dalam permainan itu seperti dirinya. Seorang pemungut pajak dalam perjalanan ke posnya di Goa, Pendeta Decimus Smith yang kembali ke parokinya di Bombay, dan seorang brigadir jenderal dari tentara Inggris yang akan bergabung kembali dengan brigadenya di Banares, membentuk kelompok itu dan bersama Tuan Fogg bermain whist panjang jam dalam keheningan yang menyerap. Adapun Passepartout, ia juga terhindar dari mabuk laut dan makan dengan teliti di kabin depan. Ia agak menikmati perjalanan itu karena ia diberi makan dengan baik dan ditempatkan dengan baik. Sangat tertarik pada pemandangan yang mereka lewati dan menghibur dirinya dengan hayalan bahwa keinginan tuannya akan berakhir di Bombay. Ia senang pada hari setelah meninggalkan Suez menemukan di geladak orang yang ramah dengan siapa ia berjalan dan berbincang-bincang di dermaga. Jika saya tidak salah, katanya, mendekati orang ini dengan senyum paling ramahnya. Anda adalah pria yang dengan begitu baik hati menawarkan diri untuk membimbing saya di Suez? Ah, saya sangat mengenali Anda. Anda adalah pelayan dari orang Inggris yang aneh itu. Tepat sekali, Tuan. Fix. Tuan Fix, lanjut Passepartout. Saya senang menemukan Anda di kapal. Kemana tujuan Anda? Sama seperti Anda, ke Bombay. Itu hebat. Apakah Anda pernah melakukan perjalanan ini sebelumnya? Beberapa kali, saya adalah salah satu agen dari perusahaan semenanjung. Kalau begitu Anda kenal India? Wah, ya, jawab Fix yang berbicara dengan hati-hati. Tempat yang aneh India ini? Oh, sangat aneh. Masjid, menara, kuil, fakir, pagoda, harimau, ular, gajah. Saya harap Anda akan punya banyak waktu untuk melihat-lihat. Saya harap begitu, Tuan Fix. Anda lihat, orang yang berpikiran sehat seharusnya tidak menghabiskan hidupnya melompat dari kapal uap ke kereta api. Dan dari kereta api ke kapal uap lagi, berpura-pura melakukan tur keliling dunia dalam 80 hari. Tidak. Semua senam ini Anda boleh pastikan akan berhenti di Bombay. Dan Tuan Fogg baik-baik saja? Tanya Fix dengan nada paling wajar di dunia. Sangat baik, dan saya juga. Saya makan seperti raksasa kelaparan. Ini karena udara laut. Tapi saya tidak pernah melihat Tuan Anda di geladak. Tidak pernah. Dia tidak punya rasa ingin tahu sedikit pun. Tahukah Anda, Tuan Passepartout, bahwa tur pura-pura dalam 80 hari ini mungkin menyembunyikan suatu misi rahasia, mungkin misi diplomatik. Demi Tuhan, Tuan Fix, saya jamin saya tidak tahu apa-apa tentang itu, dan saya tidak akan memberikan setengah mahkota pun untuk mengetahuinya. Setelah pertemuan ini, Passepartout dan Fix terbiasa mengobrol bersama, yang terakhir menjadikannya suatu keharusan untuk mendapatkan kepercayaan pria baik itu. Ia sering menawarinya segelas whisky atau bir pucat di bar kapal uap yang tidak pernah ditolak oleh Passepartout dengan kesigapan yang anggun sambil dalam hati menyebut Fix sebagai teman terbaik. Sementara itu, Mongolia terus melaju dengan cepat. Pada tanggal 13, Mocha yang dikelilingi oleh tembok-tembok reruntuhannya di mana pohon kurma tumbuh dilihat, dan di pegunungan di baliknya terlihat ladang-ladang kopi yang luas. Passepartout sangat senang melihat tempat terkenal ini, dan berpikir bahwa dengan tembok melingkar dan benteng yang dibongkar, tempat itu tampak seperti cangkir dan piring kopi raksasa. Malam berikutnya, mereka melewati Selat Babel Mandeb, yang dalam bahasa Arab berarti jembatan air mata. Dan keesokan harinya, mereka singgah di steamer point di barat laut pelabuhan Aden untuk mengisi bahan bakar. Masalah pengisian bahan bakar kapal uap ini menjadi masalah serius pada jarak sejauh ini dari tambang batu bara. Biayanya sekitar 800.000 pound sterling setiap tahun bagi perusahaan semenanjung. Di laut-laut jauh ini, batu bara bernilai 3 atau 4 pound sterling per ton. Mongolia masih harus menempuh 1.650 mil sebelum mencapai Bombay, dan terpaksa tinggal selama 4 jam di steamer point untuk mengisi bahan bakar. Tetapi penundaan ini
karena sudah diperkirakan tidak mempengaruhi program Phileas Fogg. Selain itu, Mongolia bukannya mencapai Aden pada pagi hari tanggal 15 saat ia dijadwalkan tiba di sana pada malam hari tanggal 14, sebuah keuntungan 15 jam. Tuan Fogg dan pelayannya pergi ke darat di Aden untuk sekali lagi mendapatkan visa paspor. Fix tanpa terlihat mengikuti mereka. Setelah visa didapat, Tuan Fogg kembali ke kapal untuk melanjutkan kebiasaan lamanya, sementara Passepartout sesuai kebiasaan berjalan-jalan di antara populasi campuran Somalia, Banyan, Parsi, Yahudi, Arab, dan Eropa yang merupakan 25.000 penduduk Aden. Ia menatap dengan takjub pada benteng-benteng yang membuat tempat ini menjadi Gibraltar Samudra Hindia dan waduk-waduk besar di mana insinyur Inggris masih bekerja 2000 tahun setelah insinyur Salomo. Sangat aneh, kata Passepartout pada dirinya sendiri saat kembali ke kapal uap. Pukul 6 sore, Mongolia perlahan-lahan bergerak keluar dari pelabuhan dan segera sekali lagi berada di Samudra Hindia. Dia masih punya 1658 jam untuk mencapai Bombay, dan lautnya mendukung. Angin bertiup dari barat laut dan semua layar membantu mesin. Kapal itu hanya sedikit bergoyang. Wanita-wanita dengan pakaian barunya muncul kembali di geladak dan nyanyian dan tarian dilanjutkan. Perjalanan berlangsung dengan sangat sukses, dan Passepartout terpesona dengan teman seperjalanan yang secara kebetulan ia dapatkan dalam diri Fix yang menyenangkan. Pada hari Minggu tanggal 20 Oktober, kira-kira pertengahan hari, mereka melihat pantai India. 2 jam kemudian, pilot naik ke atas kapal. Sebaris pegunungan membentang di langit di Cakrawala dan segera barisan pohon palma yang menghiasi Bombay terlihat dengan jelas. Kapal itu memasuki jalan yang dibentuk oleh pulau-pulau di teluk itu dan pada pukul 5.30 ia berlabuh di dermaga Bombay. Tuan Fogg sedang menyelesaikan putaran ke-33 dari perjalanan itu, dan rekannya dan dirinya sendiri dengan langkah yang berani berhasil merebut ke-13 trik, mengakhiri kampanye yang baik ini dengan kemenangan gemilang. Mongolia dijadwalkan tiba di Bombay pada tanggal 22. Ia tiba di tanggal 20. Ini adalah keuntungan bagi Tuan Fogg selama 2 hari sejak keberangkatannya dari London, dan ia dengan tenang mencatat fakta itu dalam jadwal perjalanannya di kolom keuntungan. Semua orang tahu bahwa segitiga daratan terbalik yang besar dengan dasarnya di utara dan puncaknya di selatan yang disebut India mencakup 1.400.000 mil persegi, di mana tersebar secara tidak merata populasi 180 juta jiwa. Mahkota Inggris menjalankan kekuasaan yang nyata dan despotik atas sebagian besar negara luas ini dan menempatkan seorang gubernur jenderal di Kalkuta, gubernur di Madras, Bombay, dan di Bengal, serta seorang letnan gubernur di Agra. Tetapi India Britania yang sebenarnya hanya mencakup 700.000 mil persegi dan populasi antara 100 hingga 110 juta penduduk. Sebagian besar India masih bebas dari otoritas Inggris dan ada beberapa raja buas di pedalaman yang benar-benar merdeka. East India Company yang terkenal itu sangat berkuasa dari tahun 1756, ketika Inggris pertama kali mendapatkan pijakan di tempat yang sekarang menjadi kota Madras hingga masa pemberontakan besar Sepoy. Perusahaan itu secara bertahap mencaplok provinsi demi provinsi, membelinya dari para kepala suku pribumi yang jarang dibayarnya, dan menunjuk gubernur jenderal serta bawahannya, baik sipil maupun militer. Tetapi East India Company kini telah tiada, meninggalkan kepemilikan Inggris di India langsung di bawah kendali mahkota. Wajah negara serta adat istiadat dan perbedaan ras berubah setiap hari. Dahulu orang harus bepergian di India dengan metode kuno yang merepotkan, yaitu berjalan kaki atau menunggang kuda dengan tandu atau kereta yang tidak praktis. Sekarang, kapal uap cepat berlayar di Sungai Indus dan Gangga, dan sebuah kereta api besar dengan jalur cabang yang menghubungkan jalur utama di banyak titik di rutenya, melintasi semenanjung dari Bombay ke Kalkuta dalam 3 hari. Kereta api ini tidak berjalan dalam garis lurus melintas India. Jarak antara Bombay dan Kalkuta, jika ditarik garis lurus, hanya sekitar 1.000 hingga 1.100 mil. Tetapi belokan-belokan jalan menambah jarak ini lebih dari sepertiganya. Rute umum Great Indian Peninsula Railway adalah sebagai berikut. Meninggalkan Bombay, ia melewati Salsette, menyeberang ke benua di seberang tanah, melewati pegunungan Ghats Barat, kemudian berjalan ke timur laut hingga Burhampur,
menyusuri wilayah Bundelkhand yang hampir merdeka, naik ke Allahabad, berbelok ke timur dari sana, bertemu dengan Sungai Gangga di Benares, kemudian sedikit menjauh dari sungai, dan turun ke tenggara melalui Burdivan dan kota Prancis Chandernagore, berakhir di Kalkuta. Para penumpang Mongolia turun ke darat pada pukul 4:30 sore. Tepat pukul 8, kereta akan berangkat ke Kalkuta. Tuan Fogg telah mengucapkan selamat tinggal kepada mitra wisnya, meninggalkan kapal uap, memberikan beberapa tugas kepada pelayannya, mendesaknya untuk berada di stasiun tepat pukul 8, dan dengan langkahnya yang teratur, yang berdetak setiap detik seperti jam astronomis, ia menuju ke kantor paspor. Adapun keajaiban Bombay, balai kotanya yang terkenal, perpustakaannya megah, benteng dan dermaganya, pasar-pasarnya, masjid-masjid, sinagog-sinagog, gereja-gereja Armenia, dan pagoda megah di Malabar Hill, dengan 2 menara poligonalnya, ia tidak peduli sedikit pun untuk melihatnya. Ia bahkan tidak sudi memeriksa Mahakarya Elepanta atau Hipogia Misterius yang tersembunyi di tenggara dermaga atau sisa-sisa indah arsitektur Buddha, gua-gua Kanherian di Pulau Salsette. Setelah menyelesaikan urusannya di kantor paspor, Phileas Fogg dengan tenang menuju ke stasiun kereta api, di mana ia memesan makan malam. Di antara hidangan yang disajikan kepadanya, pemilik penginapan secara khusus merekomendasikan jeroan rabbit asli tertentu yang ia banggakan. Tuan Fogg pun mencicipi hidangan itu, tetapi meskipun sausnya pedas, ia merasa hidangan itu jauh dari lezat. Ia membunyikan bel memanggil pemilik penginapan, dan saat ia muncul berkata sambil menatapnya dengan mata jernih, "Apakah ini kelinci tuan?" "Iya tuan," jawab penipu itu dengan berani. "Kelinci dari hutan." "Dan kelinci ini tidak mengeong saat dibunuh?" "Mengeong tuan." "Apa? Kelinci mengeong? Saya bersumpah kepada Anda." "Harap tuan pemilik penginapan jangan bersumpah, tapi ingat ini, kucing dulu dianggap di India sebagai hewan sakral. Itu adalah masa yang baik untuk kucing tuan, mungkin juga para pelanjong." Setelah itu, Tuan Fogg dengan tenang melanjutkan makan malamnya. Fix telah turun ke darat tak lama setelah Tuan Fogg, dan tujuan pertamanya adalah markas besar polisi Bombay. Ia memperkenalkan dirinya sebagai detektif London, menceritakan urusannya di Bombay dan posisi kasus terkait perampok yang dicurigai, dan dengan gugup bertanya apakah surat perintah telah tiba dari London. Surat itu belum sampai di kantor. Memang, belum ada waktu untuk surat itu tiba. Fix sangat kecewa dan mencoba mendapatkan perintah penangkapan dari Direktur Polisi Bombay. Direktur menolak karena masalah itu menyangkut kantor London, yang satu-satunya dapat secara sah mengeluarkan surat perintah. Fix tidak memaksa, dan terpaksa pasrah menunggu kedatangan dokumen penting itu. Tetapi, ia bertekad untuk tidak kehilangan jejak bajingan misterius itu selama ia tinggal di Bombay. Ia tidak ragu sejenak pun, sama seperti Passepartout, bahwa Phileas Fogg akan tinggal di sana, setidaknya sampai tiba waktunya surat perintah itu datang. Passepartout bagaimanapun, begitu mendengar perintah tuannya saat meninggalkan Mongolia, ia langsung melihat bahwa mereka akan meninggalkan Bombay seperti yang mereka lakukan di Suez dan Paris, dan bahwa perjalanan akan diperpanjang setidaknya sampai Kalkuta, dan mungkin lebih jauh dari tempat itu. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah taruhan yang dibicarakan Tuan Fogg itu benar-benar serius, dan apakah nasibnya benar-benar memaksanya, meskipun ia menyukai ketenangan, untuk berkeliling dunia dalam 80 hari. Setelah membeli kemeja dan sepatu seperti biasa, ia berjalan-jalan santai di sekitar jalanan di mana kerumunan orang dari berbagai negara, orang Eropa, orang Persia dengan topi runcing, orang Bania dengan sorban bulat, orang Sin dengan topi persegi, orang Parsi dengan mitra hitam, dan orang Armenia berjubah panjang berkumpul. Kebetulan hari itu adalah hari perayaan Parsi. Keturunan sekte Zoroaster ini yang paling hemat, beradab, cerdas dan keras dari orang-orang India Timur, di antara mereka terdapat para pedagang pribumi terkaya di Bombay, sedang merayakan semacam karnaval keagamaan. Dengan prosesi dan pertunjukan, di tengah-tengahnya, para penari wanita India berpakaian kain kasa berwarna mawar diikat dengan emas dan perak, menari dengan ringan,
tetapi dengan kesopanan yang sempurna, diiringi suara biola dan dentingan rebana. Tak perlu dikatakan bahwa Passepartout menyaksikan upacara-upacara aneh itu dengan mata terbelalak dan mulut menganga, dan bahwa raut wajahnya adalah raut wajah orang yang paling bodoh yang bisa dibayangkan. Sayangnya bagi tuannya dan juga dirinya sendiri, rasa ingin tahunya tanpa sadar membawanya lebih jauh dari yang ia maksudkan. Akhirnya, setelah melihat karnaval Parsi hilang di kejauhan, ia sedang melangkahkan kakinya menuju stasiun, ketika ia kebetulan melihat pagoda megah di Malabar Hill dan dilanda keinginan yang tak tertahankan untuk melihat interiornya. Ia sama sekali tidak tahu bahwa orang Kristen dilarang memasuki kuil-kuil India tertentu, dan bahkan umatnya pun tidak boleh masuk tanpa terlebih dahulu meninggalkan sepatunya di luar pintu. Dapat dikatakan di sini bahwa kebijakan bijaksana pemerintah Inggris mengacam dengan keras pengabaian terhadap praktik-praktik agama pribumi. Passepartout bagaimanapun, tanpa berpikir macam-macam, masuk seperti turis biasa dan segera hanyut dalam kekaguman pada ornamen Brahmin yang megah yang memenuhi matanya di mana-mana. Ketika tiba-tiba, ia mendapati dirinya terkapar di lantai suci. Ia mendongak ke atas dan melihat 3 pendeta yang marah yang segera menyerangnya, merobek sepatunya, dan mulai memukulnya dengan seruan-seruan keras dan buas. Pria Perancis yang lincah itu segera bangkit kembali dan tidak membuang waktu untuk merobohkan 2 lawannya berjubah panjang dengan tinju dan tendangan keras dari kakinya. Kemudian, bergegas keluar dari pagoda secepat kaki yang bisa membawanya, ia segera meloloskan diri dari pendeta ketiga dengan berbaur dengan kerumunan di jalanan. 5 menit sebelum pukul 8, Passepartout tanpa topi, tanpa sepatu, dan setelah kehilangan bungkus kemeja dan sepatunya dalam perkelahian, bergegas masuk ke stasiun dengan terengah-engah. Fix yang telah mengikuti Tuan Fogg ke stasiun itu dan melihat bahwa ia benar-benar akan meninggalkan Bombay, ada di sana, di platform. Ia telah menentukan untuk mengikuti perampok yang dicurigai itu ke Kalkuta dan sejauh itu. Passepartout tidak melihat detektif itu yang berdiri di sudut yang gelap. Tetapi Fix mendengarnya menceritakan petualangannya dalam beberapa kata kepada Tuan Fogg. "Saya harap hal ini tidak akan terjadi lagi," kata Phileas Fogg dengan dingin saat ia naik ke kereta. Passepartout yang malam sedih sekali, mengikuti tuannya tanpa sepatah kata pun. Fix hendak memasuki gerbong yang lain, ketika sebuah ide muncul dalam pikirannya yang membuatnya mengubah rencananya. "Tidak, aku akan tinggal," gumamnya. "Sebuah pelanggaran telah terjadi di tanah India. Aku sudah menangkap orangku." Tepat di saat itu, lokomotif mengeluarkan pekikan tajam dan kereta meluncur ke dalam kegelapan malam. Kereta api telah berangkat tepat waktu. Di antara para penumpang terdapat sejumlah perwira, pejabat pemerintah, serta pedagang opium dan nila yang urusan bisnisnya memanggil mereka ke pesisir timur. Passepartout duduk di gerbong yang sama dengan tuannya, dan seorang penumpang ketiga menempati kursi di seberang mereka. Dia adalah Sir Francis Cromarty, salah satu rekan bermain wis Tuan Fogg di kapal Mongolia, yang kini dalam perjalanan untuk bergabung dengan korpsnya di Benares. Sir Francis adalah seorang pria jangkung dan berambut pirang berusia 50 tahun, yang telah sangat berjasa dalam pemberontakan Sepoy terakhir. Ia menjadikan India sebagai rumahnya, hanya sesekali melakukan kunjungan singkat ke Inggris, dan ia hampir sama akrabnya dengan penduduk asli dalam hal adat istiadat, sejarah, dan karakter India beserta rakyatnya. Namun, Phileas Fogg yang tidak sedang bepergian untuk berwisata, melainkan hanya melukis sebuah lingkaran di sekeliling bola dunia, tidak bersusah payah untuk menanyakan hal-hal tersebut. Ia adalah sebuah benda padat yang melintasi orbit di sekitar bola bumi, sesuai dengan hukum mekanika rasional. Pada saat itu, ia sedang menghitung dalam benaknya jumlah jam yang telah dihabiskan sejak keberangkatannya dari London. Dan seandainya sifatnya mengizinkan untuk melakukan demonstrasi yang tidak berguna, ia pasti akan menggosok-gosokkan tangannya karena puas. Sir Francis Cromarty telah mengamati keanehan teman seperjalanannya. Meskipun satu-satunya kesempatan yang ia miliki untuk mempelajarinya adalah saat ia membagikan kartu.
dan di antara dua putaran permainan, dan bertanya-tanya dalam hati apakah ada jantung manusia yang benar-benar berdetak di balik penampilan luar yang dingin itu, dan apakah Phileas Fogg memiliki kepekaan terhadap keindahan alam. Sang Brigadir Jenderal dengan bebas mengakui dalam benaknya bahwa dari semua orang eksentrik yang pernah ia temui, tidak ada yang sebanding dengan produk ilmu pasti ini. Phileas Fogg tidak menyembunyikan dari Sir Francis rencananya untuk berkeliling dunia, maupun keadaan di mana ia berangkat. Dan sang jenderal hanya melihat taruhan itu sebagai sebuah keeksentrikan yang tidak berguna dan kurangnya akal sehat. Dengan cara pria aneh ini berjalan, ia akan meninggalkan dunia tanpa pernah melakukan kebaikan apapun bagi dirinya sendiri atau orang lain. 1 jam setelah meninggalkan Bombay, kereta telah melewati jembatan-jembatan dan pulau Salsette dan telah memasuki pedesaan terbuka. Di Kalian, mereka mencapai persimpangan jalur cabang yang menurun ke arah India Tenggara melalui Kandala dan Pona. Dan setelah melewati Powell, mereka memasuki ngerai-ngerai pegunungan dengan dasar basalnya dan puncak-puncaknya yang dimahkotai oleh hutan-hutan lebat dan hijau. Phileas Fogg dan Sir Francis Cromarty sesekali bertukar beberapa kata. Dan kini, Sir Francis menghidupkan kembali percakapan berkata, "Beberapa tahun yang lalu, Tuan Fogg, Anda akan mengalami penundaan di titik ini yang mungkin akan membuat Anda kalah taruhan." "Bagaimana bisa, Sir Francis?" "Karena jalur kereta api berhenti di kaki pegunungan ini, yang harus diseberangi para penumpang dengan tandu atau kuda poni ke Kandala, di sisi lain. Penundaan seperti itu tidak sedikit pun akan mengganggu rencana saya. Saya terus-menerus meramalkan kemungkinan adanya rintangan tertentu." "Tapi Tuan Fogg," lanjut Sir Francis, "Anda berisiko mengalami kesulitan karena petualangan orang baik ini di pagoda." Paspartu lagi tertidur lelap. Pemerintah sangat keras terhadap pelanggaran semacam itu. Pemerintah sangat berhati-hati agar adat istiadat keagamaan orang India dihormati. Dan jika pelayan Anda tertangkap, "Baiklah Sir Francis," jawab Phileas Fogg, "jika dia tertangkap dia akan dihukum dan didenda dan kemudian akan dengan tenang kembali ke Eropa. Saya tidak melihat bagaimana urusan ini bisa menunda tuannya." Percakapan terhenti lagi. Sepanjang malam kereta meninggalkan pegunungan, melewati Nasik, dan keesokan harinya melanjutkan perjalanan melintasi dataran Kenhes yang subur dan digarap dengan baik. Dengan desa-desa yang terpencar, di atasnya menjulang menara-menara pagoda. Wilayah subur ini dialiri oleh banyak sungai kecil dan aliran jernih. Sebagian besar adalah anak sungai dari Godavari. Paspartu saat bangun dan melihat keluar tidak dapat menyadari bahwa ia benar-benar sedang melintasi India dengan kereta api. Lokomotif yang dipandu oleh seorang insinyur Inggris dan diberi makan dengan batu bara Inggris mengeluarkan asapnya ke atas perkebunan kapas, kopi, pala, cengkeh, dan lada. Sementara uapnya melingkar-lingkar di sekitar rumpun pohon palem, di tengah-tengahnya terlihat bungalu-bungalu yang indah, vihari, semacam biara yang ditinggalkan, dan kuil-kuil menakjubkan yang diperkaya dengan ornamen arsitektur India yang tak ada habisnya. Kemudian, mereka tiba di hamparan luas yang membentang hingga ke Cakrawala, dengan hutan-hutan yang dihuni oleh ular dan harimau, yang melarikan diri mendengar suara kereta. Disusul oleh hutan-hutan yang ditembus oleh rel kereta api, dan masih dihantui oleh gajah-gajah yang, dengan mata termenung, menatap kereta yang lewat. Para pelancong melintasi, di luar Mili Gaum, negeri fatal yang begitu sering didodai oleh darah oleh para sektarian Dewi Kali. Tidak jauh dari sana menjulang Ellora, dengan pagoda-pagodanya yang anggun dan Aurangabad yang terkenal. Ibu kota Aurangzeb yang ganas, sekarang menjadi kota utama salah satu provinsi terpisah dari kerajaan Nizam. Di sanalah Feringhea, kepala suku Tageki, raja para pencekik, memegang kekuasaannya. Para penjahat ini, yang disatukan oleh ikatan rahasia, mencekik korban dari segala usia untuk menghormati Dewi Kematian. Tanpa pernah menumpahkan darah, ada suatu masa ketika bagian negara ini hampir tidak dapat dilalui tanpa mayat ditemukan di segala arah. Pemerintah Inggris telah berhasil mengurangi pembunuhan-pembunuhan ini secara besar-besaran, meskipun para Tagegi masih ada dan menjalankan ritual mengerikan mereka.
Pukul 12:30 siang, kereta berhenti di Burhampur, di mana Passepartout dapat membeli beberapa sandal India yang dihiasi dengan mutiara palsu, yang dengan kesombongan yang jelas ia kenakan di kakinya. Para pelancong sarapan dengan tergesa-gesa dan berangkat menuju Asurgur setelah menyusuri sebentar tepi sungai kecil Tapti yang bermuara di Teluk Cambrai dekat Surat. Passepartout kini tenggelam dalam lamunan yang menyerap. Hingga kedatangannya di Bombay, ia berharap perjalanan mereka akan berakhir di sana. Tetapi, sekarang setelah mereka jelas-jelas melaju melintasi India dengan kecepatan penuh, perubahan mendadak telah terjadi pada semangat mimpinya. Sifat pengembaranya yang lama kembali kepadanya. Ide-ide fantastis masa mudanya sekali lagi menguasainya. Ia mulai menganggap proyek tuannya sebagai sesuatu yang sungguh-sungguh, percaya pada kenyataan taruhan itu, dan karena itu pada perjalanan keliling dunia dan keharusan untuk melakukannya tanpa gagal dalam periode yang ditentukan. Ia sudah mulai khawatir tentang kemungkinan penundaan dan kecelakaan yang mungkin terjadi di jalan. Ia menyadari dirinya secara pribadi tertarik pada taruhan itu dan gemetar memikirkan bahwa ia mungkin telah menjadi penyebab kekalahannya karena kebodohannya yang tak termaafkan pada malam sebelumnya. Karena jauh lebih tidak berkepala dingin daripada Tuan Fogg, ia jauh lebih gelisah, menghitung ulang hari-hari yang telah berlalu, mengucapkan kutukan ketika kereta berhenti dan menuduhnya lamban, dan secara mental menyalahkan Tuan Fogg karena tidak menyuap masinis. Orang baik itu tidak tahu bahwa meskipun dimungkinkan dengan cara seperti itu untuk mempercepat laju kapal uap, hal itu tidak dapat dilakukan di kereta api. Kereta memasuki ngurang-ngurang pegunungan Satpur yang memisahkan Candace dari Bundelkhand menjelang malam. Keesokan harinya, Sir Francis Cromarty bertanya Passepartout jam berapa, yang setelah memeriksa arlojinya, ia menjawab bahwa saat itu pukul 3 pagi. Arloji terkenal itu, yang selalu diatur menurut meridian Greenwich, yang sekarang berada sekitar 77 derajat ke arah barat, setidaknya 4 jam lebih lambat. Sir Francis mengoreksi waktu Passepartout, yang kemudian membuat pernyataan yang sama seperti yang ia lakukan kepada Fix, dan atas desakan jenderal bahwa arloji harus diatur di setiap meridian baru, karena ia terus-menerus pergi ke arah timur, yaitu menghadap matahari, dan karena itu hari-hari menjadi lebih pendek 4 menit untuk setiap derajat yang dilalui. Passepartout menetap menolak mengubah arlojinya yang ia pertahankan pada waktu London. Itulah khayalan yang tidak berbahaya yang tidak dapat merugikan siapapun. Kereta berhenti pada pukul 8 di tengah-tengah suatu lahan terbuka sekitar 15 mil di luar Rotal, di mana terdapat beberapa bungalow dan kabin-kabin pekerja. Kondektor memanggil sepanjang gerbong, penumpang akan turun di sini. Phileas Fogg menatap Sir Francis Cromarty untuk meminta penjelasan, tetapi jenderal tidak tahu apa arti perhentian di tengah hutan kurma dan akasia itu. Passepartout yang nonplus tidak kalah terkejutnya, bergegas keluar dan segera kembali sambil berteriak, "Tuan, tidak ada kereta lagi." "Apa maksudmu?" tanya Sir Francis. "Saya maksud kereta tidak akan melanjutkan perjalanan." Segera setelah itu jenderal berjalan keluar, sementara Phileas Fogg dengan tenang mengikutinya, dan mereka berjalan bersama menuju kondektur. "Di mana kita?" tanya Sir Francis. "Di Dusun Colby. Kita berhenti di sini." "Tentu saja, jalur kereta api belum selesai." "Apa? Belum selesai?" "Tidak. Masih ada sekitar 50 mil yang harus diletakkan dari sini ke Allahabad, di mana jalur itu dimulai lagi." "Tetapi koran-koran mengumumkan pembukaan jalur kereta api secara keseluruhan." "Apa yang bisa Anda harapkan, perwira? Koran-koran itu keliru." "Namun Anda menjual tiket dari Bombay ke Kalkuta," balas Sir Francis yang mulai panas. "Tidak diragukan lagi," jawab konduktur. "Tetapi para penumpang tahu bahwa mereka harus menyediakan sarana transportasi sendiri dari Colby ke Allahabad." Sir Francis sangat marah. Passepartout dengan senang hati akan merobohkan konduktur itu dan tidak berani menatap tuannya. "Sir Francis," kata Tuan Fogg dengan tenang, "jika Anda berkenan, kita akan mencari sarana transportasi." "Tuan Fogg, ini adalah penundaan yang sangat merugikan Anda." "Tidak, Sir Francis, itu sudah diperkirakan." "Apa? Anda tahu bahwa jalannya?" "Sama sekali tidak, tetapi saya tahu bahwa suatu rintangan atau lainnya, cepat atau lambat akan muncul di rute saya. Oleh karena itu, tidak ada yang hilang. Saya punya 2 hari yang sudah saya menangkan untuk dikorbankan."
Sebuah kapal uap berangkat dari Kalkuta ke Hong Kong pada siang hari tanggal 25. Ini tanggal 22 dan kita akan tiba di Kalkuta tepat waktu. Tidak ada yang bisa dikatakan untuk jawaban yang begitu percaya diri itu. Terlalu benar bahwa jalur kereta api berakhir di titik ini. Koran-koran itu seperti beberapa jam tangan yang cenderung terlalu cepat dan telah terlalu dini dalam pengumuman mereka tentang penyelesaian jalur tersebut. Sebagian besar pelauncang menyadari gangguan ini, dan setelah meninggalkan kereta, mereka mulai menyewa kendaraan apapun yang dapat disediakan oleh desa itu. Pagi hari beroda 4, gerobak yang ditarik oleh zebu, kereta yang tampak seperti pagoda berjalan, tandu, kuda poni, dan lain sebagainya. Tuan Fogg dan Sir Francis setelah mencari di seluruh desa, kembali tanpa menemukan apa-apa. "Saya akan berjalan kaki," kata Tuan Fogg. Pasparto sekarang telah kembali bergabung dengan tuannya, membuat wajah masam saat ia memikirkan sepatu Indianya yang megah itu, tetapi terlalu rapuh. Beruntungnya, ia juga telah melihat-lihat, dan setelah ragu sesaat berkata, "Tuan, saya pikir saya telah menemukan sarana transportasi." "Apa?" "Seekor gajah. Seekor gajah milik India yang tinggal hanya 100 langkah dari sini." "Mari kita pergi dan melihat gajah itu," jawab Tuan Fogg. Mereka segera mencapai sebuah gubuk kecil, di dekatnya di dalam beberapa pagar tinggi, ada hewan yang dimaksud. Seorang India keluar dari gubuk itu dan atas permintaan mereka, membawa mereka ke dalam kandang. Gajah itu yang dipelihara oleh pemiliknya bukan sebagai hewan beban, tetapi untuk tujuan perang setengah jinak. Orang India itu sudah mulai dengan sering membuatnya marah dan memberikan makan setiap 3 bulan dengan gula dan mentega untuk menanamkan keganasan yang bukan sifatnya. Metode ini sering digunakan oleh mereka yang melatih gajah India untuk berperang. Beruntungnya, bagi Tuan Fogg, instruksi hewan itu ke arah ini belum berjalan jauh, dan gajah itu masih mempertahankan kelembutan alaminya. Kiuni, ini nama binatang itu, tidak diragukan lagi dapat berjalan dengan cepat untuk waktu yang lama, dan karena tidak ada sarana transportasi lain, Tuan Fogg memutuskan untuk menyewanya. Tetapi gajah tidak murah di India, di mana mereka menjadi langka. Yang jantan, yang satu-satunya yang cocok untuk pertunjukan sirkus banyak dicari, terutama karena hanya sedikit dari mereka yang dijinakan. Oleh karena itu, ketika Tuan Fogg mengusulkan kepada orang India itu untuk menyewa Kiuni, ia menolak mentah-mentah. Tuan Fogg bersikeras menawarkan jumlah berlebihan sebesar 10 pounds per jam untuk meminjamkan binatang itu ke Allahabad. Ditolak. 20 pounds? Ditolak juga. 40 pounds? Masih ditolak. Pasparto melompat pada setiap kenaikan, tetapi orang India itu menolak untuk tergoda. Tawaran itu menggiurkan, karena jika gajah itu memerlukan waktu 15 jam untuk mencapai Allahabad, pemiliknya akan menerima tidak kurang dari 600 pound sterling. Phileas Fogg tanpa sedikit pun merasa bingung, kemudian mengusulkan untuk membeli hewan itu secara langsung, dan pada mulanya menawarkan 1000 pounds untuknya. Orang India itu mungkin berpikir ia akan mendapatkan keuntungan besar, masih menolak. Sir Francis membawa Phileas Fogg ke samping dan memintanya untuk berpikir sebelum melangkah lebih jauh. Yang dijawab oleh pria terhormat itu bahwa ia tidak terbiasa bertindak gegabah, bahwa taruhan 20.000 pounds dipertaruhkan, bahwa gajah itu mutlak diperlukan olehnya, dan ia akan mendapatkannya jika ia harus membayar 20 kali lipatnya. Kembali kepada orang India itu, yang matanya yang kecil dan tajam, berkilau dengan keserakahan, mengkhianati bahwa baginya itu hanyalah masalah berapa besar harga yang bisa diperolehnya. Tuan Fogg pertama kali menawarkan 1.200, kemudian 1.500, lalu 1.800 dan 2.000 pounds. Pasparto yang biasanya begitu merah muda menjadi pusat pasi dengan tegangnya. Pada 2.000 pounds, orang India itu menyerah. "Harga yang luar biasa, ya ampun untuk seekor gajah." Sekarang tinggal mencari pemandu yang relatif mudah. Seorang pemuda Parsi dengan wajah cerdas menawarkan jasanya, yang diterima oleh Tuan Fogg, menjanjikan imbalan yang begitu murah hati sehingga secara material memancing semangatnya. Gajah itu dikeluarkan dan dilengkapi. Orang Parsi itu, yang merupakan seorang penunggang gajah yang ulung, menutupi punggungnya dengan sejenis kain pelana dan memasang di setiap sisinya beberapa houdah yang dengan anehnya tidak nyaman. Tuan Fogg membayar orang India itu dengan beberapa uang kertas yang ia keluarkan dari tas karpet yang terkenal itu, sebuah tindakan yang seolah-olah merenggut isi perut Pasparto yang larat itu. Lalu, ia menawarkan untuk membawa Sir Francis ke Allahabad, yang diterima dengan penuh rasa syukur oleh brigadir itu, karena satu penumpang lagi tidak mungkin akan melelahkan binatang raksasa itu.
Persediaan dibeli di Colby, dan sementara Sir Francis dan Tuan Fogg menaiki haudah di kedua sisi, Passepartout duduk berlingkar di atas kain pelana di antara mereka. Orang Paris itu bertengger di leher gajah, dan pada pukul 9, mereka berangkat dari desa dengan gajah itu berjalan melalui hutan palem yang lebat melalui jalan pintas. Untuk mempersingkat perjalanan, sang pemandu melewati sisi kiri dari jalur di mana rel kereta api masih dalam proses pembangunan. Jalur ini karena belokan-belokan pegunungan Vindhya yang tak terduga tidak mengikuti rute yang lurus. Sang Parsi yang sangat akrab dengan jalan-jalan dan jalur-jalur di distrik itu menyatakan bahwa mereka akan menghemat 20 mil dengan langsung menembus hutan. Phileas Fogg dan Sir Francis Cromarty yang tenggelam hingga leher di dalam haudah aneh yang disediakan untuk mereka terguncang-guncang dengan hebat oleh derap cepat gajah itu yang didorong oleh sang Parsi yang terampil. Tetapi mereka menahan ketidaknyamanan itu dengan ketenangan khas Inggris, sedikit berbicara dan hampir tidak bisa saling melihat. Adapun Passepartout yang menunggang di punggung binatang itu dan menerima kekuatan langsung dari setiap guncangan saat ia melangkah, ia sangat berhati-hati sesuai dengan nasihat tuannya untuk menjaga lidahnya agar tidak berada di antara giginya, karena jika tidak, lidahnya akan tergigit putus. Pria baik itu terpental dari leher gajah ke pantatnya dan melompat seperti badut di atas papan loncat. Namun ia tertawa di tengah-tengah pantulannya dan dari waktu ke waktu mengambil sepotong gula dari sakunya dan memasukkannya ke dalam belalai Kiuni yang menerimanya tanpa sedikit pun memperlambat derapnya yang teratur. Setelah 2 jam, sang pemandu menghentikan gajah itu dan memberinya waktu istirahat selama 1 jam, di mana Kiuni setelah memuaskan dahaganya di sebuah mata air terdekat, mulai melahap cabang-cabang dan semak-semak di sekitarnya. Baik Sir Francis maupun Tuan Fogg tidak menyesali penundaan itu dan keduanya turun dengan perasaan lega. "Wah, dia terbuat dari besi," seru sang jenderal menatap Kiuni dengan kagum. "Dari besi tempah," jawab Passepartout saat ia mulai menyiapkan sarapan cepat. Pada tengah hari, sang pemandu memberi isyarat untuk berangkat. Negeri itu segera menampilkan pemandangan yang sangat liar. Semak belukar kurma dan palme kerdil menggantikan hutan lebat. Kemudian dataran napas dan kering dihiasi semak belukar yang jarang dan ditaburi balok-balok besar Sinite. Seluruh bagian Bundel Kun ini yang jarang dikunjungi para pelancong dihuni oleh populasi fanatik yang dikeraskan dalam praktik-praktik yang paling mengerikan dalam kepercayaan Hindu. Inggris belum mampu memastikan kekuasaan penuh atas wilayah ini yang tunduk pada pengaruh para raja yang hampir mustahil dijangkau di benteng-benteng gunung mereka yang tak dapat diakses. Para pelancong beberapa kali melihat gerombolan orang India yang ganas, yang ketika mereka melihat gajah melangkah melintasi negeri, membuat gerakan marah dan mengancam. Sang Parsi menghindari mereka sebisa mungkin. Sedikit hewan yang terlihat di rute itu, bahkan monyet-monyet pun bergegas menjauh dari jalan mereka dengan gerakan memutar dan sengingai yang membuat Passepartout tertawa terbahak-bahak. Namun di tengah-tengah kegembiraannya, satu pikiran mengganggu pelayan yang baik itu. Apa yang akan dilakukan Tuan Fogg dengan gajah itu ketika ia tiba di Allahabad? Apakah ia akan membawanya bersama-sama? Mustahil, biaya transportasinya akan membuatnya sangat mahal. Apakah ia akan menjualnya atau melepaskannya? Binatang yang terhormat itu tentu pantas mendapatkan pertimbangan. Seandainya Tuan Fogg memilih untuk memberinya, Passepartout akan amat malu. Dan pikiran-pikiran itu tidak berhenti mengganggunya untuk waktu yang lama. Rantai utama Vindhya diseberangi pada pukul 8 malam, dan pemberhentian lain dilakukan di lereng utara di sebuah bungalow yang runtuh. Mereka telah menempuh perjalanan hampir 25 mil hari itu, dan jarak yang sama masih memisahkan mereka dari stasiun Allahabad. Malam itu dingin. Sang pemandu menyalakan api di bungalow dengan beberapa cabang kering dan kehangatannya sangat menyenangkan. Persediaan yang dibeli di Colby cukup untuk makan malam, dan para pelancong makan dengan lahap. Percakapan yang dimulai dengan beberapa kalimat yang tak bersangkutan segera digantikan oleh dengkuran keras dan mantap. Sang pemandu mengawasi Kiuni yang tidur sambil berdiri menopang dirinya pada batang pohon besar. Tidak ada yang terjadi selama malam itu yang mengganggu penidur, meskipun terkadang geroman pancar dan celotehan monyet memecah keheningan. Binatang-binatang yang lebih tangguh tidak mengeluarkan teriakan atau demonstrasi permusuhan terhadap penghuni bungalow.
Sir Francis tidur dengan nyenyak seperti seorang prajurit yang jujur yang kelelahan. Passepartout terbungkus dalam mimpi gelisah tentang pantulan hari sebelumnya. Adapun Tuan Fogg, ia tidur dengan damai, seolah-olah ia berada di rumahnya yang tenang di Savile Row. Perjalanan dilanjutkan pada pukul 6 pagi. Sang pemandu berharap bisa mencapai Allahabad pada malam hari. Dalam hal ini, Tuan Fogg hanya akan kehilangan sebagian dari 48 jam yang dihemat sejak awal tur. Kiyuni melanjutkan langkah cepatnya, segera menuruni lereng-lereng bawah Vindhya, dan menjelang tengah hari mereka melewati desa Kalinger di Kani, salah satu cabang sungai Gangga. Sang pemandu menghindari tempat-tempat yang dihuni, memikirkan bahwa lebih aman untuk tetap tinggal di pedesaan terbuka yang terletak di sepanjang depresi pertama dari cekungan besar itu. Allahabad sekarang hanya 12 mil ke arah timur laut. Mereka berhenti di bawah rumpun pisang, buahnya yang sehat seperti roti dan lezat seperti krim, dinikmati dan dihargai dengan berlimpah. Pada pukul 2, sang pemandu memasuki hutan lebat yang membentang beberapa mil. Ia lebih suka bepergian di bawah naungan hutan. Mereka belum pernah mengalami pertemuan yang tidak menyenangkan, dan perjalanan tampaknya akan dapat diselesaikan dengan berhasil ketika gajah itu menjadi gelisah dan tiba-tiba berhenti. Itu adalah pukul 4. "Ada apa?" tanya Sir Francis sambil menjulurkan kepalanya. "Saya tidak tahu, Perwira," jawab sang Parsi sambil mendengarkan dengan seksama suara gemuruh yang membingungkan yang datang dari balik dahan-dahan yang lebat. Gemuruh itu segera menjadi lebih jelas. Sekarang tampaknya seperti konser jauh suara manusia yang diiringi oleh alat tiup dari kuningan. Passepartout menjadi mata dan telinga. Tuan Fogg dengan sabar menunggu tanpa sepatah kata pun. Sang Parsi melompat ke tanah, mengikat gajah pada sebatang pohon dan menyembur ke dalam semak belukar. Ia segera kembali sambil berkata, "Ada sebuah prosesi para Brahmana yang datang ke sini. Kita harus mencegah mereka melihat kita jika memungkinkan." Sang pemandu melepaskan ikatan gajah itu dan membawanya ke dalam semak belukar sambil meminta para pelancong untuk tidak bergerak. Ia bersiap-siap menaiki hewan itu kapan saja seandainya pelarian menjadi perlu. Tetapi ia jelas berpikir bahwa prosesi umat beriman itu akan berlalu tanpa melihat mereka di tengah daun yang lebat. Nada-nada sumbang dari suara-suara dan instrumen-instrumen itu semakin mendekat, dan sekarang nyanyian-nyanyian yang membosankan bercampur dengan suara rebana dan simbal. Kepala prosesi itu segera muncul di bawah pepohonan, 100 langkah jauhnya, dan sosok-sosok aneh yang melakukan upacara keagamaan itu mudah dibedakan melalui cabang-cabang. Pertama-tama datang para pendeta dengan mitra di kepala mereka dan mengenakan jubah renda panjang. Mereka dikelilingi oleh pria, wanita dan anak-anak yang menyanyikan semacam mazmur yang menyedihkan, diselingi secara teratur oleh rebana dan simbal. Sementara di belakang mereka ditarik sebuah kereta dengan roda-roda besar yang jari-jarinya melambangkan ular yang saling melilit. Di atas kereta itu yang ditarik oleh 4 ekor zebu yang dihiasi dengan mewah, berdiri sebuah patung mengerikan dengan 4 lengan. Tubuhnya berwarna merah kusam dengan mata kuyu, rambut acak-acakan, lidah menjulur dan bibir diwarnai dengan sirih. Patung itu berdiri tegak di atas sosok raksasa yang telentang dan tanpa kepala. Sir Francis mengenali patung itu dan berbisik, "Dewi Kali, Dewi Cinta dan Kematian." "Mati mungkin," gumam Passepartout. "Tapi cinta, nenek sihir jelek itu, tidak akan pernah." Sang Parsi memberi isyarat untuk diam. Sekelompok fakir tua melompat-lompat dan membuat keributan liar di sekitar patung itu. Mereka bergaris-garis oker dan ditutupi luka-luka dari mana darah mereka keluar setetes demi setetes. Para fanatik bodoh yang dalam upacara-upacara besar India masih melemparkan diri mereka ke bawah roda Juggernaut. Beberapa Brahmana berpakaian dengan segala kemewahan pakaian oriental dan memimpin seorang wanita yang terhuyung-huyung di setiap langkah mengikuti. Wanita ini masih muda dan secantik orang Eropa. Kepala dan leher, bahu, telinga, lengan, tangan dan jari kakinya dipenuhi dengan perhiasan dan permata, dengan gelang, anting-anting, dan ringkin. Sementara sebuah tunik berbingkai emas dan ditutupi dengan jubah muslin tipis
memperlihatkan lekuk tubuhnya. Para penjaga yang mengikuti wanita muda itu menunjukkan kontras yang tajam dengannya, bersenjatakan pedang telanjang yang tergantung di pinggang mereka dan pistol-pistol panjang berhias, dan membawa mayat di atas tandu. Itu adalah mayat seorang pria tua yang berpakaian dengan indah dalam pakaian seorang raja. Mengenakan seperti semasa hidup, sebuah sorban bersulam permata, jubah dari kain sutra dan emas, selendang kashmir yang dijahit dengan berlian, dan senjata-senjata megah seorang pangeran Hindu. Berikutnya datang para musisi dan barisan belakang para fakir yang melompat-lompat, yang teriakannya terkadang menenggelamkan suara instrumen. Mereka menutup prosesi. Sir Francis menyaksikan prosesi itu dengan wajah sedih, dan sambil menoleh kepada pemandu berkata, "Itu adalah Sute." Sang pemandu mengangguk dan meletakkan jarinya di bibir. Prosesi itu perlahan-lahan berkelok-kelok di bawah pepohonan, dan segera barisan terakhirnya menghilang di kedalaman hutan. Nyanyian-nyanyian perlahan-lahan menghilang. Sesekali teriakan terdengar di jauhan, hingga akhirnya semua menjadi sunyi kembali. Phileas Fogg telah mendengar apa yang dikatakan Sir Francis, dan begitu prosesi itu menghilang, bertanya, "Apa itu Sute?" Sute adalah ritual pengorbanan manusia, tapi yang bersifat sukarela. Wanita yang baru saja Anda lihat akan dibakar besok saat fajar. Ritual ini adalah praktik kuno mengerikan di mana seorang janda dipaksa atau merasa terpaksa untuk membakar dirinya hidup-hidup di atas tumpukan kayu pemakaman suaminya. "Oh, para bajingan itu," seru Passepartout yang tidak bisa menahan kemarahannya. "Dan mayat itu?" tanya Tuan Fogg. "Itu adalah mayat putranya, suaminya, seorang raja merdeka dari Bundelkhand." "Mungkinkah," lanjut Tuan Fogg dengan suara yang tidak menunjukkan emosi sedikit pun, "bahwa kebiasaan barbar ini masih ada di India dan bahwa Inggris tidak dapat menghentikannya? Pengorbanan ini tidak terjadi di sebagian besar wilayah India, tapi kami tidak memiliki kuasa atas wilayah-wilayah liar ini, dan terutama di sini di Bundelkhand. Seluruh distrik di utara Vindhya adalah teater pembunuhan dan perampasan yang tidak pernah berhenti." "Kasihan wanita malang itu," seru Passepartout, "dibakar hidup-hidup?" "Ya, dibakar hidup-hidup. Dan jika tidak, Anda tidak bisa membayangkan perlakuan apa yang akan ia terima dari keluarganya. Mereka akan mencukur rambutnya, memberinya makan nasi seadanya, memperlakukannya dengan hina, dan ia dianggap sebagai makhluk najis dan akan mati di suatu sudut, seperti anjing kudisang." Prospek kehidupan yang mengerikan itu mendorong wanita-wanita malang itu untuk berkorban lebih daripada cinta atau fanatisme agama. Namun, kadang-kadang pengorbanan itu benar-benar sukarela dan memerlukan campur tangan aktif dari pemerintah untuk mencegahnya. Beberapa tahun yang lalu, ketika saya tinggal di Bombay, seorang janda muda meminta izin dari gubernur untuk dibakar bersama jenazah suaminya. Tapi seperti yang Anda bisa bayangkan, ia menolak. Wanita itu meninggalkan kota, berlindung kepada seorang raja merdeka, dan di sana melaksanakan tujuannya berat perjuangan itu. Sementara Sir Francis berbicara, pemandu menggeleng-gelengkan kepalanya beberapa kali dan sekarang berkata, "Pengorbanan yang akan terjadi besok saat fajar bukanlah pengorbanan sukarela." "Bagaimana Anda tahu?" "Semua orang tahu tentang urusan ini di Bundelkhand." "Tapi makhluk malang itu sepertinya tidak melakukan perlawanan," kata Sir Francis. "Itu karena mereka telah memabukkannya dengan asap ganja dan opium." "Tapi kemana mereka membawanya?" "Ke Pagoda Pillaji, 2 mil dari sini. Dia akan bermalam di sana. Dan pengorbanan akan berlangsung besok saat lampu cahaya pertama fajar." Pemandu sekarang membawa gajah itu keluar dari semak belukar dan melompat ke lehernya. Tepat pada saat dia akan mendorong Cuny ke depan dengan siulannya khas, Tuan Fogg berhentikannya dan sambil menoleh kepada Sir Francis berkata, "Bagaimana kalau kita menyelamatkan wanita itu?" "Menyelamatkan wanita? Tuan Fogg, saya masih punya 12 jam. Saya bisa mengabdikannya untuk itu." "Oh, Anda seorang pria yang berhati mulia." "Terkadang," jawab Tuan Fogg dengan tenang, "ketika saya punya waktu." Proyek itu adalah proyek yang berani, penuh kesulitan, mungkin tidak dapat dilaksanakan. Tuan Fogg akan mempertaruhkan nyawa atau setidaknya kebebasan
dan karena itu keberhasilan perjalanannya. Tetapi ia tidak ragu-ragu, dan ia menemukan sekutu yang antusias dalam diri Sir Francis Cromarty. Adapun Passepartout, ia siap untuk apapun yang mungkin diusulkan. Gagasan tuannya membuatnya terpesona. Ia merasakan adanya hati, jiwa di bawah penampilan luar yang sedingin es itu. Ia mulai mencintai Phileas Fogg. Tinggallah sang pemandu. Jalan mana yang akan ia tempuh? Tidakkah ia akan berpihak pada orang India? Jika bantuannya tidak ada, perlu dipastikan netralitasnya. Sir Francis dengan terus terang mengajukan pertanyaan itu kepadanya. Para perwira, jawab sang pemandu, saya seorang Parsi dan wanita ini adalah seorang Parsi. Perintahkan saya sesuka Anda. Luar biasa, kata Tuan Fogg. Namun, lanjut sang pemandu, sudah pasti bukan hanya kita akan mempertaruhkan nyawa kita, tetapi juga siksaan yang mengerikan jika kita tertangkap. Itu sudah diperkirakan. Saya pikir kita harus menunggu sampai malam sebelum bertindak. Saya pikir begitu, kata sang pemandu. Orang India yang baik itu kemudian memberikan beberapa keterangan tentang korban, yang katanya adalah seorang wanita cantik terkenal dari ras Parsi dan putri seorang pedagang Bombay yang kaya raya. Ia telah menerima pendidikan yang sepenuhnya Inggris di kota itu, dan dari sopan santun dan kecerdasannya akan dianggap sebagai orang Eropa. Namanya Auda. Ditinggal yatim piatu, ia dinikahkan di luar kehendaknya dengan Raja Tua Bundelkhand, dan mengetahui nasib yang menantinya, ia melarikan diri, ditangkap kembali, dan dipersembahkan oleh kerabat raja yang memiliki kepentingan dalam kematiannya untuk pengorbanan dari mana tampaknya ia tidak bisa melarikan diri. Narasi sang Parsi ini hanya memperkuat Tuan Fogg dan rekan-rekannya dalam rencana mulia mereka. Diputuskan bahwa sang pemandu akan mengarahkan gajah menuju pagoda Pillaji yang ia dekati secepat mungkin. Mereka berhenti setengah jam kemudian di sebuah semak belukar atau sekitar 500 kaki dari pagoda, di mana mereka tersembunyi dengan baik. Tetapi mereka dapat mendengar renguhan dan tangisan para fakir dengan jelas. Mereka kemudian mendiskusikan cara untuk mencapai korban. Sang pemandu akrab dengan pagoda Pillaji, di mana seperti yang ia nyatakan, wanita muda itu dipenjara. Bisakah mereka memasuki salah satu pintunya, sementara seluruh rombongan orang India tenggelam dalam tidur mabuk, atau lebih aman mencoba membuat lubang di dinding? Ini hanya bisa ditentukan pada saat dan tempat itu sendiri, tetapi sudah pasti bahwa penculikan harus dilakukan malam itu, dan bukan ketika saat fajar menyingsing, korban dibawa ke tumpukan kayu pemakamannya. Maka tidak ada campur tangan manusia yang bisa menyelamatkannya. Begitu malam tiba, sekitar pukul 6, mereka memutuskan untuk melakukan pengintaian di sekitar pagoda. Teriakan para fakir baru saja berhenti. Orang India sedang dalam proses menenggelamkan diri mereka dalam kemabukan yang disebabkan oleh opium lair yang dicampurkan dengan ganja, dan mungkin saja bisa menyelinap di antara mereka ke kuil itu. Sang Parsi memimpin yang lain merayap tanpa suara melalui hutan, dan dalam 10 menit mereka menemukan diri mereka di tepi sungai kecil, dari mana dengan cahaya obor damar mereka melihat tumpukan kayu, di atasnya terbayang jenazah raja yang dibalsem yang akan dibakar bersama istrinya. Pagoda yang menaranya menjulang di atas pepohonan dalam kegelapan yang semakin pekat, berdiri 100 langkah jauhnya. "Ayo," bisik sang pemandu. Ia menyelinap lebih hati-hati lagi dari sebelumnya, melalui semak belukar, diikuti oleh rekan-rekannya. Kesunyian di sekitar hanya dipecahkan oleh desiran rendah angin di antara cabang-cabang. Segera sang Parsi berhenti di perbatasan tanah terbuka yang diterangi oleh obor-obor. Tanah itu dipenuhi oleh kelompok-kelompok India yang tidak bergerak dalam tidur mabuk mereka. Tampak seperti medan perang yang dipenuhi mayat. Pria, wanita, dan anak-anak terbaring bersama. Di latar belakang, di antara pepohonan, pagoda Pillaji tampak jelas. Sangat mengecewakan sang pemandu. Penjaga raja yang diterangi oleh obor-obor berjaga di pintu-pintu dan berjalan mondar-mandir dengan pedang telanjang. Mungkin para pendeta juga berjaga di dalam.
Sang Parsi yang sekarang yakin bahwa mustahil untuk memaksa masuk ke kuil itu tidak melangkah lebih jauh, tetapi membawa rekan-rekannya kembali. Phileas Fogg dan Sir Francis Cromarty juga melihat bahwa tidak ada yang bisa dicoba ke arah itu. Mereka berhenti dan terlibat dalam percakapan berbisik. Baru pukul 8 sekarang, dan penjaga ini mungkin juga akan tertidur, kata Brigadir. Tidak mungkin juga, jawab Sang Parsi. Mereka berbaring di kaki pohon dan menunggu. Waktu terasa lama, sang pemandu sesekali meninggalkan mereka untuk melakukan pengamatan di tepi hutan, tetapi penjaga terus berjaga di bawah sorotan obor dan cahaya redup merayap melalui jendela-jendela pagoda. Mereka menunggu hingga tengah malam, tetapi tidak ada perubahan di antara penjaga, dan menjadi jelas bahwa mereka tidak dapat diandalkan untuk tertidur. Rencana lain harus dilaksanakan. Sebuah lubang di dinding pagoda harus dibuat. Tinggal memastikan apakah para pendeta berjaga di sisi korban mereka sama tekunnya dengan para prajurit di pintu. Setelah konsultasi terakhir, sang pemandu mengumumkan bahwa ia siap untuk mencoba dan maju diikuti oleh yang lain. Mereka mengambil jalan memutar untuk mencapai pagoda dari belakang. Mereka mencapai dinding sekitar pukul 12:30 tanpa bertemu siapapun. Di sini tidak ada penjaga maupun jendela atau pintu. Malam itu gelap. Bulan yang sedang memudar hampir tidak meninggalkan cakrawala dan tertutup awan tebal. Ketinggian pepohonan memperdalam kegelapan. Tidak cukup hanya mencapai dinding. Sebuah lubang di dalamnya harus dibuat. Dan untuk mencapai tujuan ini, rombongan itu hanya memiliki pisau saku mereka. Untungnya, dinding kuil terbuat dari bata dan kayu yang dapat ditembus dengan sedikit kesulitan. Setelah satu bata diambil, sisanya akan mudah menyerah. Mereka mulai bekerja tanpa suara, dan Sang Parsi di satu sisi dan Passepartout di sisi lain mulai melonggarkan bata-bata untuk membuat lubang selebar 2 kaki. Mereka bekerja dengan cepat. Ketika tiba-tiba terdengar teriakan di dalam kuil, diikuti hampir seketika oleh teriakan-teriakan lain yang menjawab dari luar. Passepartout dan sang pemandu berhenti. Apakah mereka terdengar? Apakah alarm sedang diberikan? Kehati-hatian biasa mendesak mereka untuk mundur, dan mereka melakukannya, diikuti oleh Phileas Fogg dan Sir Francis. Mereka kembali bersembunyi di hutan dan menunggu sampai keributan itu, apapun itu, berhenti, sambil bersiap-siap untuk melanjutkan upaya mereka tanpa penundaan. Tetapi, sialnya, para penjaga sekarang muncul di bagian belakang tanah terbuka, dan di sana mereka menempatkan diri, siap untuk mencegah kejutan. Sulit untuk menggambarkan kekecewaan rombongan itu yang terganggu dalam pekerjaan mereka. Mereka sekarang tidak bisa mencapai korban. Lalu, bagaimana mereka bisa menyelamatkannya? Sir Francis mengacungkan tinjunya, Passepartout berada di luar kendali, dan sang pemandu menggertakkan giginya karena marah. Fogg yang tenang menunggu, tanpa menunjukkan emosi apapun. Kita tidak punya pilihan selain pergi, besik Sir Francis. Tidak ada pilihan selain pergi, sahut sang pemandu. Berhenti, kata Fogg. Saya baru harus tiba di Allahabad besok pagi sebelum tengah hari. Tetapi apa yang bisa Anda harapkan? Tanya Sir Francis. Dalam beberapa jam lagi hari akan terang, dan kesempatan yang sekarang tampaknya hilang mungkin akan muncul di saat-saat terakhir. Sir Francis ingin sekali membaca mata Phileas Fogg. Apa yang dipikirkan oleh orang Inggris yang dingin ini? Apakah ia berencana untuk menyerbu wanita muda itu tepat pada saat pengorbanan dan dengan berani merebutnya dari para agojonya? Ini akan menjadi kebodohan total dan sulit untuk mengakui bahwa Fogg bodoh itu. Namun, Sir Francis setuju untuk tetap tinggal sampai akhir drama ini. Sang pemandu membawa mereka ke bagian belakang tanah terbuka, di mana mereka dapat mengamati kelompok-kelompok yang tertidur. Sementara itu, Passepartout yang telah bertengger di cabang-cabang bawah sebatang pohon sedang memikirkan sebuah gagasan yang pada awalnya muncul di benaknya seperti kilat dan yang sekarang tertanam kuat di otaknya. Ia mulai dengan berkata pada dirinya sendiri, "Sungguh bodoh." Dan kemudian ia mengulangi, "Mengapa tidak apapun itu? Ini sebuah kesempatan, mungkin satu-satunya, dan dengan orang-orang bodoh seperti itu."
Sambil berpikir tadi, ia menyelinap dengan kelentukan seekor ular ke cabang-cabang cerendah yang ujungnya hampir membungkuk tanah. Jam-jam pun berlalu, dan bayangan yang lebih terang sekarang mengumumkan datangnya hari meskipun belum terang. Inilah saatnya. Kerumunan yang tertidur menjadi hidup, rebana berbunyi, nyanyian dan teriakan muncul. Saat pengorbanan telah tiba. Pintu-pintu pagoda dibuka lebar, dan cahaya terang keluar dari dalamnya. Di tengah-tengahnya, Tuan Fogg dan Sir Francis melihat korban. Ia tampak setelah melepaskan diri dari pingsan karena mabuk, berusaha melarikan diri dari para algojonya. Jantung Sir Francis berdebar-debar, dan dengan kejang-kejang menggenggam tangan Tuan Fogg, menemukan di dalamnya pisau terbuka. Tepat pada saat ini, kerumunan mulai bergerak. Wanita muda itu kembali pingsan karena asap ganja dan melewati para fakir yang mengawalnya dengan teriakan-teriakan keagamaan mereka yang liar. Tuan Fogg dan rekan-rekannya berbaur di barisan belakang kerumunan mengikuti. Dan dalam 2 menit, mereka mencapai tepi sungai dan berhenti 50 langkah dari tumpukan kayu. Di atasnya masih terbenam jenazah raja. Dalam kegelapan remang-remang, mereka melihat korban yang sama sekali tidak sadar, terbaring di samping jenazah suaminya. Kemudian sebuah obor dibawa, dan kayu yang direndam dengan minyak langsung terbakar. Pada saat ini, Sir Francis dan sang pemandu menangkap Tuan Fogg yang dalam sekejap kemurahan hati yang gila hendak menyerbu tumpukan kayu itu. Tetapi ia dengan cepat mendorong mereka ke samping ketika seluruh pemandangan tiba-tiba berubah. Teriakan ngeri muncul, seluruh kerumunan bersujud ke tanah takut. Raja tua tersebut ternyata belum mati, karena ia tiba-tiba bangkit seperti hantu, mengangkat istrinya ke dalam pelukannya dan turun dari tumpukan kayu di tengah-tengah awan asap yang hanya menambah penampilannya hantu. Para fakir, prajurit dan pendeta yang dilanda ketakutan seketika terbaring di sana dengan wajah di tanah, tidak berani mengangkat mata mereka dan melihat keajaiban seperti itu. Korban yang tak bernyawa itu dibawa oleh lengan-lengan yang kuat yang menopangnya dan yang tampaknya tidak sedikit pun membebaninya. Tuan Fogg dan Sir Francis berdiri tegak, sang Parsi menundukkan kepalanya, dan Passepartout tidak diragukan, hampir sama terkejutnya. Raja yang bangkit itu mendekati Sir Francis dan Tuan Fogg, dan dengan nada tiba-tiba berkata, "Ayo kita pergi." Itulah Passepartout, yang telah menyelinap ke atas tumpukan kayu di tengah-tengah asap itu dan memanfaatkan kegelapan yang masih menyelimuti, telah menyelamatkan wanita muda itu dari kematian. Itulah Passepartout yang memainkan perannya dengan keberanian yang membahagiakan, telah melewati kerumunan di tengah-tengah teror umum. Seusai waktu kemudian, keempat anggota rombongan itu telah menghilang di hutan dan gajah itu membawa mereka pergi dengan kecepatan tinggi. Tetapi teriakan dan kebisingan dan sebuah peluru yang melesat melewati topi Tuan Fogg memberitahu mereka bahwa tipuan itu telah terbongkar. Tubuh raja tua itu memang sekarang muncul di atas tumpukan kayu yang terbakar. Dan para pendeta yang pulih dari ketakutan mereka menjadani bahwa telah terjadi penculikan. Mereka bergegas ke hutan, diikuti oleh para prajurit yang melepaskan tembakan ke arah para burunan. Tetapi yang terakhir dengan cepat menambah jarak di antara mereka. Dan tak lama kemudian mereka berada di luar jangkauan peluru dan panah. Tindakan nekat itu telah berhasil, dan selama 1 jam Passepartout tertawa riang atas keberhasilannya. Sir Francis menekan tangan pria baik itu, dan tuannya berkata, "Bagus sekali," yang dari mulutnya adalah pujian yang tinggi, yang dijawab oleh Passepartout bahwa semua pujian atas urusan itu adalah milik Tuan Fogg. Adapun dia hanya terpikir sebuah ide aneh, dan dia tertawa membayangkan bahwa untuk beberapa saat dia, Passepartout, mantan pesenam, mantan sersan pemadam kebakaran, telah menjadi pasangan seorang wanita menawan, seorang raja terhormat yang dibalsam. Adapun wanita muda India itu, dia tidak sadar sama sekali tentang apa yang terjadi, dan sekarang terbungkus selimut perjalanan, beristirahat di salah satu haudah. Gajah berkat bimbingan terampil sang Parsi maju dengan cepat melalui hutan yang masih gelap, dan 1 jam setelah meninggalkan pagoda telah menyeberangi dataran luas. Mereka berhenti pada pukul 7. Wanita muda itu masih dalam keadaan pingsan total.
Pemandu itu membuatnya minum sedikit brandy dan air, tetapi rasa mengantuk yang membiusnya belum bisa dihilangkan. Sir Francis yang akrab dengan efek mabuk yang ditimbulkan oleh asap ganja meyakinkan teman-temannya tentang keadaannya. Tetapi dia lebih terganggu dengan prospek nasib masa depannya. Dia memberitahu Phileas Fogg bahwa jika Auda tetap di India, dia pasti akan jatuh lagi ke tangan para algojonya. Para fanatik ini tersebar di seluruh negeri dan akan, meskipun ada polisi Inggris, mendapatkan kembali korban mereka di Madras, Bombay, atau Kalkuta. Dia hanya akan aman dengan meninggalkan India selamanya. Phileas Fogg menjawab bahwa dia akan memikirkan masalah itu. Stasiun di Allahabad dicapai sekitar pukul 10 dan dengan dimulainya kembali jalur kereta api yang terputus akan memungkinkan mereka mencapai Kalkuta dalam waktu kurang dari 24 jam. Dengan demikian, Phileas Fogg akan dapat tiba tepat waktu untuk menaiki kapal uap yang berangkat dari Kalkuta keesokan harinya, 25 Oktober pada siang hari menuju Hong Kong. Wanita muda itu ditempatkan di salah satu ruang tunggu stasiun, sementara Passepartout ditugaskan untuk membelikan berbagai perlengkapan mandi, gaun, selendang, dan beberapa bulu. Untuk itu, tuannya memberinya kredit tak berbatas. Passepartout segera berangkat dan mendapati dirinya berada di jalan-jalan Allahabad, yaitu kota Tuhan, salah satu yang paling dihormati di India, karena dibangun di pertemuan dua sungai suci. Ganga dan Jumna yang airnya menarik para peziarah dari setiap bagian semenanjung. Ganga, menurut legenda Ramayana, bersumber di sorga, dari mana berkat perantaraan Brahma, dia turun ke bumi. Passepartout saat melakukan pembeliannya sengaja melihat-lihat kota dengan baik. Kota itu dulunya dipertahankan oleh sebuah benteng yang megah, yang sejak itu menjadi penjara negara. Perdagangannya telah menyusut, dan Passepartout dengan sia-sia mencari-cari bazar seperti yang biasa ia kunjungi di Regent Street. Akhirnya, dia menemukan seorang Yahudi tua yang pemarah yang menjual barang-barang bekas. Dan darinya, ia membeli gaun dari kain Skotlandia, mantel besar, dan mantel bulu berang-berang yang bagus, yang dia tidak ragu-ragu membayarnya 75 pound. Ia kemudian kembali dengan penuh ketriumfan ke stasiun. Pengaruh yang dipengaruhi oleh para pendeta Pillaji pada Auda mulai berangsur-angsur hilang dan ia menjadi lebih sadar diri sehingga mata-mata indahnya kembali menampilkan semua ekspresi Indianya. Ketika Raja Penyair Ucaf Udaul merayakan pesona Ratu Ahmenagara, dia berkata demikian. Rambutnya yang berkilau terbelah menjadi dua bagian, melingkari kontur harmonis pipinya yang putih dan lembut, bersinar dalam cahaya dan kesegarannya. Alisnya yang hitam legam memiliki bentuk dan pesona Kama, dewa cinta, dan di bawah bulu matanya yang panjang dan halus, pantulan paling murni dan cahaya surgawi berenang, seperti di danau-danau suci Himalaya, di pupil hitam matanya yang besar dan jernih. Giginya yang halus, rata, dan putih berkilau di antara bibir yang tersenyum seperti tetesan embun di dada bunga markisa yang setengah terbungkus. Telinganya yang terbentuk dengan lembut, tangannya yang merah merona, kakinya yang kecil, lengkung, dan lembut seperti kuncup teratai berkilau dengan kecemerlangan mutiara terbaik dari Ceylon, berlian paling mempesona dari Golconda. Pinggangnya yang ramping dan lentur yang dapat digenggam oleh sebuah tangan menonjolkan lekukan tubuhnya dan keindahan dadanya di mana masa muda dalam mekarnya menampilkan kekayaan hartanya. Dan di bawah lipatan sutra tuniknya, ia tampak telah dimodel dari perak-perak murni oleh tangan Dewa Wikwarkarma, pemahat abadi. Cukup untuk mengatakan tanpa menerapkan sair putis ini pada Auda bahwa dia adalah seorang wanita yang menawan dalam semua arti kata Eropa. Dia berbicara bahasa Inggris dengan kemurnian yang luar biasa dan pemandu tidak berlebihan dengan mengatakan bahwa gadis muda Parsi itu telah berubah oleh pendidikannya. Kereta hendak berangkat dari Allahabad dan Tuan Fogg melanjutkan untuk membayar pemandu harga yang disepakati untuk jasanya dan tidak sepeser pun lebih. Yang mengejutkan Passepartout yang mengingat semua yang tuannya berutang pada pengabdian pemandu itu. Dia memang telah mempertaruhkan nyawanya dalam petualangan di Pillaji, dan jika dia tertangkap kemudian oleh orang India, dia akan dengan susah payah lolos dari pembalasan mereka. Kiuni juga harus disingkirkan. Apa yang harus dilakukan dengan gajah yang telah dibeli dengan sangat mahal? Phileas Fogg telah memutuskan pertanyaan ini. "Parsi," katanya kepada pemandu, "Anda telah berjasa dan berbakti. Saya telah membayar untuk layanan Anda, tetapi tidak untuk pengabdian Anda. Apakah Anda ingin memiliki gajah ini? Dia milik Anda."
Mata pemandu itu berkilau. Yang mulia memberi saya sebuah kekayaan, serunya. Ambillah pemandu, jawab Tuan Fogg, dan saya akan tetap menjadi debitur Anda. Bagus, seru Passepartout. Ambillah teman, Cuny adalah binatang yang berani dan setia. Dan sambil mendekati gajah itu, ia memberinya beberapa bongkah gula sambil berkata, "Ini, Cuny, ini." Gajah itu mendengus puas dan sambil memeluk pinggang Passepartout dengan belalainya, mengangkatnya setinggi kepalanya. Passepartout yang tidak sedikit pun khawatir membelai hewan itu yang menurunkannya dengan lembut ke tanah. Segera setelah itu, Phileas Fogg, Sir Francis Cromarty, dan Passepartout yang duduk di sebuah gerbong bersama Auda yang mendapat tempat duduk terbaik melaju dengan kecepatan penuh menuju Benares. Jaraknya 80 mil dan ditempuh dalam 2 jam. Selama perjalanan, wanita muda itu pulih kembali kesadarannya. Betapa terkejutnya dia mendapati dirinya di gerbong ini, di kereta api, mengenakan pakaian Eropa dan dengan para pelancong yang sama sekali asing baginya. Teman-temannya pertama-tama berusaha menyadarkannya sepenuhnya dengan sedikit minuman keras dan kemudian Sir Francis menceritakan kepadanya apa yang telah terjadi, menekankan keberanian Phileas Fogg yang tidak ragu-ragu mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya dan menceritakan akhir yang bahagia dari petualangan itu, hasil dari ide nekat Passepartout. Tuan Fogg tidak berkata apa-apa, sementara Passepartout dengan malu-malu terus mengulangi bahwa itu tidak layak diceritakan. Auda dengan sedih berterima kasih kepada para penyelamatnya, banyak dengan air mata daripada kata-kata. Matanya yang indah menafsirkan rasa terima kasihnya lebih baik daripada bibirnya. Kemudian saat pikirannya kembali ke adegan sakrifisial dan mengingat bahaya yang masih mengancamnya, dia bergidik ngeri. Phileas Fogg mengerti apa yang ada di benak Auda dan menawarkan untuk meyakinkannya untuk mengantarkannya ke Hong Kong, di mana ia bisa tinggal dengan aman sampai masalah itu reda. Sebuah tawaran yang ia terima dengan penuh semangat dan rasa terima kasih. Tampaknya ia memiliki seorang kerabat Parsi yang merupakan salah satu pedagang utama di Hong Kong, yang sepenuhnya adalah kota Inggris meskipun berada di sebuah pulau di lepas pantai Tiongkok. Pukul 12:30 siang, kereta berhenti di Benares. Legenda Brahmana menyatakan bahwa kota ini dibangun di atas situs Kasi kuno, yang seperti makam Nabi Muhammad, pernah tergantung di antara langit dan bumi. Meskipun Benares sekarang ini, yang disebut para orientalis Athenanya India, berdiri dengan sangat tidak puitis di atas tanah yang kokoh. Passepartout melihat sekilas rumah-rumah bata dan gubuk-gubuk tanah liatnya yang memberikan kesan kesunyian pada tempat itu saat kereta memasukinya. Benares adalah tujuan Sir Francis Cromarty, pasukannya yang akan ia gabungi berkemah sekitar beberapa mil di utara kota. Ia mengucapkan selamat tinggal kepada Phileas Fogg, mendoakan kesuksesan baginya, dan menyatakan harapan bahwa ia akan datang ke sana lagi dengan cara yang kurang orisinil tetapi lebih menguntungkan. Tuan Fogg dengan ringan menekan tangannya. Perpisahan Auda, yang tidak melupakan apa yang ia berutang pada Sir Francis, menunjukkan lebih banyak kehangatan. Dan adapun Passepartout, ia menerima jabat tangan hangat dari sang jenderal gagah berani. Kereta api setelah meninggalkan Benares untuk sementara waktu melewati lembah Gangga. Melalui jendela gerbong mereka, para pelancong melihat sekilas pemandangan behar yang beragam, dengan pegunungannya yang diselimuti tanaman hijau, ladang jelai, gandum, dan jagungnya, hutan-hutannya yang dihuni oleh aligator hijau, desa-desanya yang rapi, dan hutannya yang masih berdaun lebat. Gajah-gajah sedang mandi di perairan Sungai Suci, dan kelompok-kelompok orang India, meskipun musim sudah lanjut dan udara dingin, dengan hikmat melakukan penyucian diri mereka yang saleh. Mereka adalah para Brahmana yang taat, musuh paling sengit Buddhisme. Dewa-dewa mereka adalah Wisnu, dewa matahari, Siwa, penjelemaan ilahi dari kekuatan alam, dan Brahma, penguasa tertinggi para pendeta dan legislator. Apa yang akan dipikirkan oleh dewa-dewa ini tentang India yang telah diinggriskan seperti sekarang ini dengan kapal-kapal uap yang bersiul dan melaju di sepanjang Gangga, menakut-nakuti burung-burung camar yang mengapung di permukaannya, kura-kura yang berkerumun di sepanjang tepiannya, dan umat beriman yang tinggal di perbatasannya. Panorama itu berlalu di depan mata mereka seperti kilat,
kecuali ketika uap menyelimutinya sesekali dari pandangan. Para pelancong hampir tidak bisa melihat benteng Chupeni, 20 mil di barat daya Benares, benteng kuno para Raja Behar, atau Gazipur dan pabrik air mawarnya yang terkenal, atau makam Lord Cornwallis yang menjulang di tepi kiri Gangga, kota berbenteng Buxar atau Patna, tempat manufaktur dan perdagangan besar di mana pasar opium utama India diadakan, atau Monghir, sebuah kota yang lebih dari Eropa, karena sama Inggrisnya dengan Manchester atau Birmingham, dengan pabrik-pabrik besinya, pabrik-pabrik perkakas tajam, dan cerobong-cerobong tinggi yang mengepulkan awan asap hitam ke angkasa. Malam tiba, kereta melaju dengan kecepatan penuh. Di tengah-tengah auman harimau, beruang, dan serigara yang melarikan diri dari lokomotif. Dan keajaiban Bengal, Golconda yang hancur, Gaur, Murshidabad, ibu kota kuno, Burdwan, Hooghly, dan kota Prancis, Chandernagore, di mana Passepartout akan bangga melihat bendera negaranya berkibar, tersembunyi dari pandangan mereka dalam kegelapan. Kalkuta dicapai pada pukul 7 pagi, dan kapal paket berangkat ke Hong Kong pada siang hari, sehingga Phileas Fogg memiliki waktu 5 jam. Menurut jurnalnya, ia dijadwalkan tiba di Kalkuta pada tanggal 25 Oktober, dan itu adalah tanggal persis kedatangannya yang sebenarnya. Oleh karena itu, ia tidak terlambat ataupun lebih cepat dari waktu. 2 hari yang diperoleh antara London dan Bombay telah hilang, seperti yang telah kita lihat dalam perjalanan India. Tetapi jangan dikira Phileas Fogg menyesalinya. Kereta memasuki stasiun dan Passepartout melompat keluar lebih dulu, diikuti oleh Tuan Fogg yang membantu teman wanitanya yang cantik itu turun. Phileas Fogg berniat untuk segera menuju ke kapal uap Hong Kong untuk menempatkan Aouda dengan nyaman untuk perjalanan. Ia tidak mau meninggalkannya selagi mereka masih berada di tanah yang berbahaya. Tepat ketika ia hendak meninggalkan stasiun, seorang polisi menghampirinya dan berkata, "Tuan Phileas Fogg, sayalah orangnya. Apakah orang ini pelayan Anda?" Tambah polisi itu sambil menunjuk ke arah Passepartout. "Ya. Tolong kalian berdua ikuti saya." Tuan Fogg tidak menunjukkan keterkejutan sama sekali. Polisi itu adalah perwakilan hukum, dan hukum adalah suci bagi seorang Inggris. Passepartout mencoba berdebat tentang masalah itu, tetapi polisi itu menepuknya dengan tongkatnya, dan Tuan Fogg memberikan isyarat untuk patuh. "Bolehkah nona muda ini ikut dengan kami?" tanyanya. "Boleh," jawab polisi itu. Tuan Fogg, Aouda, dan Passepartout dibawa ke sebuah palkigari, semacam kereta beroda 4 yang ditarik oleh 2 ekor kuda, di mana mereka mengambil tempat dan dibawa pergi. Tidak ada yang berbicara selama 20 menit yang berlalu sebelum mereka mencapai tujuan mereka. Mereka pertama-tama melewati kota hitam dengan jalan-jalannya yang sempit, gubuk-gubuknya yang kumuh dan kotor, dan penduduknya yang jorok. Kemudian melalui kota Eropa yang memberikan kelegaan dengan rumah-rumah bata cerahnya, dinaungi oleh pohon-pohon kelapa dan dipenuhi tiang-tiang kapal, di mana meskipun masih pagi, para penunggang kuda berpakaian elegan dan kereta-kereta tampan berlalu lalang. Kereta berhenti di depan sebuah rumah yang tampak sederhana, yang bagaimanapun tidak memiliki penampilan sebuah rumah pribadi. Polisi itu setelah meminta para tahanannya, karena sungguh mereka bisa disebut demikian, untuk turun, membawa mereka ke sebuah ruangan dengan jendela berjeruji dan berkata, "Anda akan menghadap Hakim Obadiah pada pukul 8:30. Ia kemudian pensiun dan menutup pintu. "Wah, kita tahanan!" seru Passepartout sambil jatuh di kursi. Aouda dengan emosi yang ia coba sembunyikan, berkata kepada Tuan Fogg, "Tuan, Anda harus menyerahkan saya pada nasib saya, karena sayalah Anda menerima perlakuan ini, karena telah menyelamatkan saya." Phileas Fogg hanya mengatakan bahwa itu tidak mungkin. Sangat tidak mungkin ia ditangkap karena mencegah Suti. Pengandu-pengandu tidak akan berani menampilkan diri mereka dengan tuduhan seperti itu. Ada suatu kesalahan. Selain itu, ia tidak akan dalam keadaan apapun meninggalkan Aouda, tetapi akan mengantarkannya ke Hong Kong. "Tetapi kapal uap berangkat pukul 12, kata Passepartout dengan gugup.
Kita akan ada di kapal pada pukul 12, jawab tuannya dengan tenang. Itu diucapkan begitu positif sehingga Paspartu tidak bisa menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri. Parbleu, itu pasti. Sebelum tengah hari kita akan ada di kapal. Tetapi ia sama sekali tidak merasa tenang. Pukul 8:30 pintu terbuka, polisi muncul dan meminta mereka untuk mengikutinya, memimpin jalan ke sebuah hala yang berdekatan. Itu jelas adalah sebuah ruang sidang dan kerumunan para Eropa dan pribumi sudah menempati bagian belakang ruangan. Tuan Fogg dan kedua temannya mengambil tempat di sebuah bangku di seberang meja hakim dan panitera. Segera setelah itu, Hakim Obadiah, seorang pria gemuk dan bulat, diikuti oleh panitera masuk. Ia terus melanjutkan untuk mengambil wig yang tergantung di pauk dan dengan tergesa-gesa meletakkannya di kepalanya. "Kasus pertama," katanya. Kemudian, sambil meletakkan tangannya di kepala, ia berseru, "Heh, ini bukan wigku." "Bukan, Yang Mulia," jawab panitera. "Itu milik saya." "Tuan Oysterpuff dan Kudia, bagaimana seorang hakim bisa memberikan hukuman yang bijaksana dengan wig panitera?" Wig-wig itu ditukarkan. Paspartu menjadi tegang karena jarum-jarum di muka jam besar di atas hakim tampak berputar dengan kecepatan yang mengerikan. "Kasus pertama," ulang Hakim Obadiah. "Phileas Fogg, tuntut Oysterpuff." "Saya di sini," jawab Tuan Fogg. "Paspartu?" "Hadir," jawab Paspartu. "Baik," kata Hakim. "Kalian telah dicari, para tahanan, selama 2 hari dari kereta Bombay." "Tapi apa yang dituduhkan kepada kami?" tanya Paspartu tidak sabar. "Kalian akan segera diberitahu." "Saya adalah seorang warga negara Inggris, Tuan, dan saya punya hak." "Apakah kalian diperlakukan dengan buruk?" "Sama sekali tidak." "Baiklah, biarkan para pengadu masuk." Sebuah pintu dibuka atas perintah hakim dan 3 pendeta India masuk. "Itu dia," gumam Paspartu. "Inilah bajangan yang akan membakar nona muda kita." Para pendeta mengambil tempat di depan hakim dan panitera melanjutkan untuk membaca dengan suara keras sebuah pengaduan penistaan agama terhadap Phileas Fogg dan pelayannya yang dituduh telah melanggar sebuah tempat yang dianggap suci oleh agama Brahmana. "Anda dengar tuduhannya?" tanya hakim. "Ya, Tuan," jawab Tuan Fogg sambil memeriksa arlojinya. "Dan saya mengakuinya." "Anda mengakuinya?" "Saya mengakuinya, dan saya ingin mendengar para pendeta ini mengakui pada gilirannya apa yang akan mereka lakukan di Pagoda Pillaji." Para pendeta saling memandang. Mereka tampaknya tidak mengerti apa yang dikatakan. "Yah!" seru Paspartu dengan hangat. "Di Pagoda Pillaji, di mana mereka hampir membakar korban mereka." Hakim menatap dengan heran, dan para pendeta tercengang. "Korban apa?" kata Hakim Obadiah. "Membakar siapa? Di Bombay sendiri." "Bombay?" seru Paspartu. "Tentu saja, kita tidak berbicara tentang Pagoda Pillaji, tetapi tentang Pagoda Malabar Hill di Bombay. Dan sebagai bukti," tambah panitera, "ini adalah sepatu si penista itu sendiri yang ia tinggalkan." Lalu ia meletakkan sepasang sepatu di atas mejanya. "Sepatu saya?" seru Paspartu karena terkejut membiarkan seruan yang tidak bijaksana ini keluar darinya. Kebingungan tuan dan pelayan yang sama sekali telah melupakan urusan di Bombay yang membuat mereka sekarang ditahan di Kalkuta dapat dibayangkan. Fix, sang detektif, telah meramalkan keuntungan yang diberikan oleh petualangan Paspartu dan menunda keberangkatannya selama 12 jam, telah berkonsultasi dengan para pendeta Malabar Hill. Mengetahui bahwa pihak berwenang Inggris menangani pelanggaran semacam ini dengan sangat keras, ia menjanjikan mereka sejumlah besar ganti rugi dan mengirim mereka ke Kalkuta dengan kereta berikutnya. Karena penundaan yang disebabkan oleh penyelamatan janda muda itu, Fix dan para pendeta mencapai ibu kota India sebelum Tuan Fogg dan pelayannya. Para hakim telah diperingatkan oleh sebuah telegram untuk menangkap mereka jika mereka tiba.
Kekecewaan Fix ketika ia mengetahui bahwa Phileas Fogg tidak muncul di Kalkuta dapat dibayangkan. Ia menentukan bahwa perampok itu telah berhenti di suatu tempat di rute dan berlindung di Provinsi Selatan. Selama 24 jam Fix mengawasi stasiun dengan kecemasan demam. Akhirnya, ia dihadiahi dengan melihat Tuan Fogg dan Passepartout tiba ditemani oleh seorang wanita muda yang kehadirannya sama sekali tidak dapat ia jelaskan. Ia bergegas mencari seorang polisi dan beginilah cara rombongan itu ditangkap dan dibawa ke hadapan Hakim Obadiah. Seandainya Passepartout sedikit lebih sibuk, ia akan melihat detektif itu bersembunyi di sudut ruang persidangan, mengawasi proses dengan minat yang mudah dimengerti. Karena surat perintah tidak sampai kepadanya di Kalkuta, seperti yang terjadi di Bombay dan Suez. Hakim Obadiah sayangnya telah menangkap seruan gegabah Passepartout yang akan diberikan pria malang itu kepada dunia untuk ditarik kembali. "Fakta diakui?" tanya hakim. "Diakui," jawab Tuan Fogg dengan dingin. Mengingat bahwa hukum Inggris melindungi secara setara dan keras agama-agama rakyat India, dan karena pria Passepartout mengakui bahwa ia melanggar pagoda suci Malabarville di Bombay pada tanggal 20 Oktober, saya menghukum Passepartout tersebut dengan hukuman penjara selama 15 hari dan denda 300 pound. 300 pound, seru Passepartout terkejut dengan besarnya jumlah itu. "Diam!" teriak polisi. Dan mengingat bahwa tidak terbukti bahwa perbuatan itu tidak dilakukan dengan persetujuan majikan dengan pelayan, dan karena majikan dalam hal apapun harus bertanggung jawab atas tindakan pelayannya yang dibayar, saya menghukum Tuan Fogg dengan hukuman penjara selama sepekan dan denda 150 pound. Fix menggosok-gosokkan tangannya dengan lembut karena puas. Jika Phileas Fogg bisa ditahan di Kalkuta seminggu, itu akan lebih dari cukup waktu bagi surat perintah itu untuk tiba. Passepartout tercengang. Hukuman ini menghancurkan tuannya. Taruhan 20.000 pound hilang karena dia, seperti orang bodoh yang berharga, telah masuk ke pagoda terkutuk itu. Phileas Fogg setenang seolah-olah putusan itu sama sekali tidak menyangkut dirinya, bahkan tidak mengangkat alisnya saat putusan itu diucapkan. Tepat ketika Panitera memanggil kasus berikutnya, ia bangkit dan berkata, "Saya menawarkan jaminan." "Anda punya hak itu," jawab hakim. Darah Fix menjadi dingin, tetapi ia kembali tenang ketika mendengar hakim mengumumkan bahwa jaminan yang diperlukan untuk setiap tahanan adalah 1.000 pound. "Saya akan membayarnya sekaligus," kata Tuan Fogg, sambil mengambil segulung uang kertas dari tas karpet yang ada di samping Passepartout dan meletakkannya di meja Panitera. "Jumlah ini akan dikembalikan kepada Anda setelah Anda dibebaskan dari penjara," kata hakim. "Sementara itu Anda dibebaskan dengan jaminan." "Ayo," kata Phileas Fogg kepada pelayannya. "Tapi setibanya biarkan mereka mengembalikan sepatuku," seru Passepartout dengan marah. "Ah, ini sepatu yang sangat mahal," gumamnya saat sepatu itu diserahkan kepadanya. "Lebih dari 1.000 pound sepasang. Selain itu, sepatu ini menjepit kakiku." Tuan Fogg sambil menawarkan lengannya kepada Auda, kemudian pergi diikuti oleh Passepartout yang sedih. Fix masih memendam harapan bahwa perampok itu tidak akan bagaimanapun juga meninggalkan 2.000 pound itu, tetapi akan memutuskan untuk menjalani hukumannya selama seminggu di penjara dan keluar mengikuti jejak Tuan Fogg. Pria terhormat itu menaiki sebuah kereta, dan rombongan itu segera melandas di salah satu dermaga. Ranggun ditambatkan setengah mil jauhnya di pelabuhan. Sinjar keberangkatannya dikibarkan di puncak tiang. Jam 11 berdentang. Tuan Fogg 1 jam lebih cepat dari waktu. Fix melihat mereka meninggalkan kereta dan mendorong perahu ke arah kapal uap dan menghentakkan kakinya dengan kekecewaan.
Bajingan itu pergi bagaimanapun juga. 2.000 pound dikorbankan. Dia boros seperti pencuri. Aku akan mengikutinya sampai ke ujung dunia jika perlu. Tetapi dengan kecepatan yang ia jalani, uang curian itu akan segera habis. Detektif itu tidak salah dalam membuat dugaan itu. Sejak meninggalkan London, dengan biaya perjalanan, suapan, pembelian gajah, jaminan, dan denda, Tuan Fogg telah menghabiskan lebih dari 5.000 pound di jalan. Dan persentase dari jumlah yang ditemukan kembali dari perampok bank yang dijanjikan kepada para detektif dengan cepat berkurang. Rangoon, salah satu kapal perusahaan semenanjung dan oriental yang berlayar di Laut Tiongkok dan Jepang, adalah sebuah kapal uap berbaling-baling, terbuat dari besi, berbobot sekitar 1.770 ton, dan dengan mesin bertenaga 400 kuda. Kapal ini sama cepatnya, tetapi tidak selengkap Mongolia, dan Aouda tidak ditempatkan dengan nyaman di atasnya seperti yang diinginkan Phileas Fogg. Namun, perjalanan dari Kalkuta ke Hong Kong hanya mencakup sekitar 3.500 mil, memakan waktu 10 hingga 12 hari. Dan wanita muda itu tidak sulit untuk dipuaskan. Selama hari-hari pertama perjalanan, Aouda menjadi lebih akrab dengan pelindungnya dan terus-menerus menunjukkan rasa terima kasihnya yang mendalam atas apa yang telah ia lakukan. Pria yang tenang itu mendengarkannya, setidaknya secara lahiriah, dengan dingin. Baik suara maupun sikapnya tidak menunjukkan emosi sedikit pun. Tetapi ia tampaknya selalu waspada agar tidak ada satupun yang kurang untuk kenyamanan Aouda. Ia mengunjunginya secara teratur setiap hari pada jam-jam tertentu. Bukan untuk berbicara sendiri, melainkan untuk duduk dan mendengarkan ia berbicara. Ia memperlakukannya dengan kesopanan yang paling ketat, tetapi dengan ketepatan sebuah otomat yang gerakannya telah diatur untuk tujuan ini. Aouda tidak begitu tahu apa yang harus ia pikirkan tentangnya, meskipun Passepartout telah memberikannya beberapa petunjuk tentang keeksentrikan tuannya dan membuatnya tersenyum dengan menceritakan tentang taruhan yang membuatnya berkeliling dunia. Bagaimanapun, ia berhutang nyawa pada Phileas Fogg dan ia selalu memandangnya melalui medium rasa terima kasihnya yang luhur. Aouda mengkonfirmasi narasi pemandu Parsi itu tentang sejarah yang menyentuh. Ia memang berasal dari ras pribumi tertinggi di India. Banyak pedagang Parsi telah menghasilkan banyak uang di sana dengan berdagang kapas. Dan salah satunya, Sir James Sid Jejeeboy, diangkat menjadi baronet oleh pemerintah Inggris. Aouda adalah kerabat dari orang besar ini, dan sepupunya, Jujih, yang ia harapkan dapat ia temui di Hong Kong. Apakah ia akan menemukan pelindung dalam dirinya? Ia tidak tahu. Tetapi Tuan Fogg berusaha menenangkan kecemasannya dan meyakinkan bahwa semuanya akan diatur secara matematis. Ia menggunakan kata itu. Aouda menatapnya dengan matanya yang besar, jernih seperti danau-danau suci di Himalaya. Tetapi Fogg yang keras kepala, tetap pendiam seperti biasanya, tampaknya sama sekali tidak berniat untuk terjun ke danau ini. Beberapa hari pelayaran pertama berlalu dengan lancar di tengah cuaca yang mendukung dan angin yang baik. Dan mereka segera melihat Andaman Besar, pulau utama di Teluk Benggala dengan puncak pelana yang indah setinggi 2.400 kaki menjulang di atas perairan. Kapal uap itu berlayar di dekat pantai, tetapi orang-orang Papua Buas itu, yang berada di tingkat terendah umat manusia, tetapi bukan kanibal seperti yang telah ditegaskan, tidak menampakkan diri. Panorama pulau-pulau saat mereka melewatinya dengan kapal uap sangat luar biasa. Hutan-hutan palem, pinang, bambu, jati mimosa raksasa, dan pakis setinggi pohon menutupi latar belakang. Sementara di belakang, garis-garis anggun pegunungan tergambar di langit dan di sepanjang pantai berkerumun ribuan burung layang-layang berharga yang sarangnya menjadi hidangan mewah di meja-meja kekaisaran langit. Namun, panorama beragam yang disajikan oleh Kepulauan Andaman segera berlalu dan Rangoon segera mendekati Selat Malaka yang memberikan akses ke Laut Tiongkok. Apa yang dilakukan Detektif Fix yang begitu malangnya terseret dari satu negara ke negara lain, selama ini
Ia berhasil naik ke Rangoon di Kalkuta tanpa terlihat oleh Passepartout setelah meninggalkan perintah bahwa jika surat perintah itu tiba, surat itu harus diteruskan kepadanya di Hong Kong. Dan ia berharap dapat menyembunyikan kehadirannya sampai akhir pelayaran. Akan sulit menjelaskan mengapa ia berada di kapal tanpa membangkitkan kecurigaan Passepartout yang mengira ia masih di Bombay. Tetapi kebutuhan mendorongnya bagaimanapun untuk memperbaharui perkenalannya dengan pelayan yang baik itu seperti yang akan kita lihat. Semua harapan dan keinginan detektif itu sekarang terpusat di Hong Kong. Karena persinggahan kapal uap di Singapura akan terlalu singkat untuk memungkinkannya mengambil langkah apapun di sana. Penangkapan harus dilakukan di Hong Kong, atau perampok itu mungkin akan selama-lamanya lepas darinya. Hong Kong adalah tanah Inggris terakhir yang akan ia pijak. Di luarnya, Tiongkok, Jepang, Amerika menawarkan tempat perlindungan yang hampir pasti. Jika surat perintah itu akhirnya muncul di Hong Kong, Fix dapat menangkapnya dan menyerahkannya ke tangan polisi setempat, dan tidak akan ada masalah lebih lanjut. Tetapi di luar Hong Kong, surat perintah biasa tidak akan ada gunanya. Surat perintah ekstradisi akan diperlukan, dan itu akan mengakibatkan penundaan dan rintangan yang akan dimanfaatkan oleh bajingan itu untuk menghindari keadilan. Fix memikirkan kemungkinan-kemungkinan ini selama berjam-jam yang ia habiskan di kabinnya dan terus berkata pada dirinya sendiri, "Sekarang, entah surat perintah itu akan ada di Hong Kong, dalam hal ini saya akan menangkap orang saya, atau tidak akan ada di sana, dan kali ini mutlak perlu bagi saya untuk menunda keberangkatannya. Saya telah gagal di Bombay, dan saya telah gagal di Kalkuta. Jika saya gagal di Hong Kong, reputasi saya hilang. Berapapun biayanya, saya harus berhasil. Tetapi bagaimana saya akan mencegah keberangkatannya jika itu ternyata menjadi sumber daya terakhir saya?" Fix memutuskan bahwa jika keadaan menjadi lebih buruk, ia akan menjadikan Passepartout sebagai orang kepercayaannya dan memberitahunya seperti apa sebenarnya tuannya itu. Bahwa Passepartout bukan kaki tenang Fogg, ia sangat yakin. Pelayan itu yang tercerahkan oleh pengungkapannya dan takut dirinya sendiri terlibat dalam kejahatan itu tidak diragukan lagi akan menjadi sekutu detektif itu. Tetapi metode ini berbahaya hanya untuk digunakan ketika semua cara lain telah gagal. Sepatah kata dari Passepartout kepada tuannya akan merusak segalanya. Oleh karena itu, detektif itu berada dalam kesulitan besar. Tetapi, tiba-tiba sebuah ide baru muncul di benaknya. Kehadiran Auda di Rangoon bersama dengan Phileas Fogg memberinya bahan baru untuk direnungkan. Siapakah wanita ini? Kombinasi peristiwa apa yang telah membuatnya menjadi teman seperjalanan Fogg? Mereka jelas bertemu di suatu tempat antara Bombay dan Alcuta, tetapi di mana? Apakah mereka bertemu secara kebetulan? Atau apakah Fogg sengaja pergi ke pedalaman untuk mencari garis menawan ini? Fix benar-benar bingung. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah tidak ada kawin lari yang jahat? Dan gagasan ini begitu membekas di benaknya, sehingga ia memutuskan untuk memanfaatkan intrik yang diduga itu. Apakah wanita muda itu sudah menikah atau belum? Ia akan dapat menciptakan kesulitan-kesulitan bagi Tuan Fogg di Hong Kong, sehingga ia tidak dapat melarikan diri dengan membayar sejumlah uang berapapun. Tetapi bisakah ia bahkan menunggu sampai mereka mencapai Hong Kong? Fogg memiliki cara yang menjijikat untuk melompat dari satu kapal ke kapal lain, dan sebelum apapun dapat dilakukan, mungkin akan kembali berlayar ke Yokohama. Fix memutuskan bahwa ia harus memperingatkan pihak berwenang Inggris dan memberi sinyal ke Rangoon sebelum kedatangannya. Ini mudah dilakukan karena kapal uap itu berhenti di Singapura, dari mana ada kabel telegraf ke Hong Kong. Ia akhirnya memutuskan terlebih lagi sebelum bertindak lebih positif untuk menanyai Passepartout. Tidak akan sulit membuatnya bicara, dan karena tidak ada waktu yang disia-siakan, Fix bersiap untuk memperkenalkan dirinya. Sekarang, tanggal 30 Oktober dan keesokan harinya Rangoon dijadwalkan tiba di Singapura. Fix keluar dari kabinnya dan naik ke deladak. Passepartout sedang berjalan mundar-mandir di bagian depan kapal uap. Detektif itu bergegas maju dengan segala penampilan keterjukutan yang ekstrim dan berseru, "Anda di sini, di Rangoon." "Apa? Tuan Fix ada di kapal?" Jawab Passepartout yang benar-benar terkejut mengenali teman karibnya dari Mongolia. "Wah, saya meninggalkan Anda di Bombay dan here I am dalam perjalanan ke Hong Kong. Apakah Anda juga mengelilingi dunia?" Tidak. Saya akan berhenti di Hong Kong setidaknya untuk beberapa hari." Kata Passepartout yang tampak bingung sejenak. "Tapi bagaimana bisa saya tidak melihat Anda di kapal sejak kita meninggalkan Kalkuta?" "Oh,
sedikit mabuk laut. Saya tinggal di tempat tidur saya. Teluk Benggala tidak cocok bagi saya seperti Samudra Hindia. Dan bagaimana kabar Tuan Fogg? Baik dan tepat waktu selalu, tidak terlambat sehari pun. Tetapi Tuan Fix, Anda tidak tahu bahwa kita memiliki seorang wanita muda bersama kita? Seorang wanita muda? Jawab detektif itu, seolah-olah tidak mengerti apa yang dikatakan. Passepartout kemudian menceritakan sejarah Auda, persoalan di Pagoda Bombay, pembelian gajah seharga 2.000 pound sterling, penyelamatan, penangkapan dan hukuman pengadilan Kalkuta, dan pembebasan Tuan Fogg dan dirinya sendiri dengan jaminan. Fix yang akrab dengan peristiwa-peristiwa terakhir, tampaknya sama sekali tidak tahu tentang semua yang diceritakan Passepartout. Dan yang terakhir, senang menemukan pendengar yang begitu tertarik. Tetapi apakah tuanmu berniat membawa wanita muda ini ke Eropa? Sama sekali tidak. Kita hanya akan menempatkannya di bawah perlindungan salah satu kerabatnya, seorang pedagang kaya di Hong Kong. Tidak ada yang bisa dilakukan di sana, kata Fix pada dirinya sendiri menyembunyikan kekecewaannya. Segelas gin Tuan Fix. Dengan senang hati Tuan Fix, setidaknya kita harus meminum segelas persahabatan di atas Ranggun. Detektif dan si Passepartout sering bertemu di geladak setelah wawancara ini, meskipun Fix bersikap pendiam dan tidak berusaha membujuk temannya untuk mengungkapkan lebih banyak fakta mengenai Tuan Fogg. Ia melihat sekilas pria misterius itu sekali atau dua kali, tetapi Tuan Fogg biasanya membatasi diri di kabin, di mana ia menemani Auda atau sesuai kebiasaannya yang mendarah daging, bermain whist. Passepartout mulai dengan sangat serius menebak-nebak kebetulan aneh apa yang membuat Fix masih berada di rute yang ditempuh tuannya. Sungguh layak dipertimbangkan, mengapa orang yang pastinya sangat ramah dan menyenangkan ini, yang pertama kali ia temui di Suez, kemudian ia temui di atas kapal Mongolia, yang turun di Bombay, yang ia umumkan sebagai tujuannya, dan sekarang muncul begitu tak terduga di Rangun, mengikuti jejak Tuan Fogg langkah demi langkah. Apa tujuan Fix? Passepartout siap mempertaruhkan sepatu Indianya yang ia simpan dengan religius, bahwa Fix juga akan meninggalkan Hong Kong pada saat yang sama dengan mereka, dan mungkin dengan kapal uap yang sama. Passepartout mungkin telah memeras otaknya selama seabad, tanpa menemukan tujuan sebenarnya yang ada dalam pikiran detektif itu. Ia tidak pernah bisa membayangkan bahwa Phileas Fogg sedang dilacak sebagai perampok di seluruh dunia. Tetapi, karena sudah menjadi sifat manusia untuk mencoba memecahkan setiap misteri, Passepartout tiba-tiba menemukan penjelasan tentang gerakan Fix yang sebenarnya jauh dari tidak masuk akal. Fix, pikirnya, pastilah agen dari teman-teman Tuan Fogg di klub reformasi yang dikirim untuk mengikutinya dan untuk memastikan bahwa ia benar-benar berkeliling dunia seperti yang telah disepakati. Jelas, ulang pelayan yang baik itu pada dirinya sendiri, bangga dengan kecerdikannya. Dia mata-mata yang dikirim untuk mengawasi kita. Itu juga tidak pantas memata-matai Tuan Fogg yang merupakan pria yang sangat terhormat. Ah, tuan-tuan dari klub reformasi, ini akan merugikan kalian. Passepartout yang terpesona dengan penemuannya itu memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa kepada tuannya, agar ia tidak tersinggung dengan ketidakpercayaan dari pihak lawan-lawannya. Tetapi, ia bertekad untuk menggoda Fix ketika ia memiliki kesempatan dengan sindiran-sindiran misterius yang bagaimanapun tidak perlu mengkhianati kecurigaan sebenarnya. Pada sore hari Rabu 30 Oktober, Rangun menyelusuri Selat Malaka yang memisahkan semenanjung dengan nama yang sama dari Sumatera. Pulau-pulau kecil yang bergunung-gunung dan terjal itu menghalangi keindahan pulau yang mulia itu dari pandangan para pelancong. Rangun berlabuh di Singapura keesokan harinya pukul 4 pagi untuk mengambil batu bara setelah unggul setengah hari dari waktu kedatangan yang ditentukan. Phileas Fogg mencatat keuntungan ini dalam jurnalnya, dan kemudian ditemani oleh Auda yang menunjukkan keinginan untuk berjalan-jalan di darat turun dari kapal. Fix yang mencurigai setiap gerakan Tuan Fogg mengikuti mereka dengan hati-hati tanpa terlihat. Sementara Passepartout tertawa dalam hati melihat manuver Fix pergi melakukan tugas-tugas biasanya. Pulau Singapura tidak mengesankan dalam penampilannya karena tidak ada gunung, namun penampilannya tidak tanpa daya tarik. Ini adalah sebuah taman yang dipenuhi dengan jalan raya dan jalan-jalan yang menyenangkan. Sebuah kereta yang indah ditarik oleh sepasang kuda New Holland yang ramping, membawa Phileas Fogg dan Auda ke tengah-tengah barisan pohon palmer dengan daun yang berkilau dan pohon cengkeh yang membentuk jantung bunga yang setengah terbuka.
Tanaman lada menggantikan pagar berduri di ladang-ladang Eropa. Semak sagu, pakis besar dengan cabang-cabang yang indah, memvariasikan aspek iklim tropis ini. Sementara pohon pala gering yang penuh dengan daun memenuhi udara dengan aroma yang menusuk. Gerombolan monyet yang lincah dan menyeringih melompat-lompat di pohon-pohon. Harimau pun tidak kurang di hutan-hutan. Setelah berkendara selama 2 jam lewati pedesaan, Auda dan Phileas Fogg kembali ke kota yang merupakan kumpulan besar rumah-rumah yang tampak berat dan tidak teratur, dikelilingi oleh taman-taman menawan yang kaya akan buah dan tanaman tropis. Dan pukul 10 mereka kembali naik kapal, diikuti dengan cermat oleh detektif itu, yang terus mengawasi mereka. Passepartout yang telah membeli 12 buah mangga, buah sebesar apel malang yang ukuran baik, berwarna coklat tua di luar dan merah terang di dalam, dan daging buahnya yang putih, meleleh di mulut memberikan sensasi lezat bagi para pencicip, menunggu mereka di atas kapal. Ia sangat senang menawarkan beberapa mangga kepada Auda yang berterima kasih secara anggun. Pukul 11 siang Rangun meninggalkan pelabuhan Singapura dan dalam beberapa jam pegunungan tinggi Malaka dengan hutan-hutannya yang dihuni oleh harimau berbulu paling indah di dunia itu tak lagi terlihat. Singapura berjarak sekitar 1.300 mil dari Pulau Hong Kong, yaitu koloni Inggris kecil di dekat pantai Tiongkok. Phileas Fogg berharap dapat menyelesaikan perjalanan dalam 6 hari agar tepat waktu untuk kapal uap yang akan berangkat pada tanggal 6 November ke Yokohama, pelabuhan utama Jepang. Rangun memiliki banyak penumpang, banyak di antaranya turun di Singapura, di antaranya sejumlah orang India, Ceylon, Tionghoa, Melayu, dan Portugis, sebagian besar adalah penumpang kelas 2. Cuaca yang sebelumnya cerah berubah dengan kuartal akhir bulan. Laut bergelombang hebat dan angin sesekali menaik hampir menjadi badai, tetapi beruntung bertiup dari barat daya dan demikian membantu kemajuan kapal uap. Kapten sesering mungkin memasang layar-layarnya dan di bawah tindakan ganda uap dan layar, kapal itu bergerak cepat mengelilingi pantai Annam dan Cochin China. Namun karena konstruksi Rangun yang cacat, tindakan-tindakan hati-hati tidak biasa menjadi perlu dalam cuaca tidak menguntungkan itu. Tetapi kehilangan waktu yang diakibatkan karena sebab ini, meskipun hampir membuat Passepartout gila, tampaknya tidak mempengaruhi tuannya seperti apa. Passepartout menyalahkan kapten, insinyur, dan awak kapal dan mengutuk semua yang terkait dengan kapal itu ke negeri yang menghasilkan lada. Mungkin pikiran tentang gas yang tak berbelah-bilahkannya terus menyala dengan biayanya di Cecilero ada kaitannya dengan ketidaksabarannya panas. Anda sedang terburu-buru. Kalau begitu, kata Fix kepadanya suatu hari, untuk mencapai Hong Kong, sangat terburu-buru. Tuan Fogg saya kira sangat ingin mengejar kapal uap ke Yokohama. Sangat ingin. Anda percaya pada perjalanan keliling dunia ini kalau begitu? Tentu saja. Anda tidak, Tuan Fix? Saya tidak percaya sepatah kata pun. Anda bajingan licik, kata Passepartout sambil mengedipkan mata padanya. Ekspresi ini agak mengganggu Fix tanpa ia tahu mengapa. Apakah orang Prancis itu telah menebak tujuan sebenarnya? Ia tidak tahu harus berpikir apa. Tetapi, bagaimana mungkin Passepartout telah menemukan bahwa ia adalah seorang detektif? Namun, dalam berbicara seperti itu, pria itu jelas bermaksud lebih dari yang ia ungkapkan. Passepartout melangkah lebih jauh keesokan harinya. Ia tidak bisa menahan lidahnya. Tuan Fix, apakah kita akan sangat sial kehilangan Anda ketika kita sampai di Hong Kong? Wah, jawab Fix, sedikit malu. Saya tidak tahu. Mungkin. Jika saja Anda mau melanjutkan perjalanan bersama kami. Seorang agen perusahaan peninsulah, Anda tahu, tidak bisa berhenti di tengah jalan. Anda hanya akan pergi ke Bombay dan di sini Anda berada di Tiongkok. Amerika tidak jauh dan dari Amerika ke Eropa hanya selangkah lagi. Fix menatap tajam temannya yang wajahnya setenang mungkin dan tertawa bersamanya. Tetapi Passepartout terus menggodanya dengan menanyakan apakah ia mendapat banyak keuntungan dari pekerjaannya saat ini. Ya dan tidak, jawab Fix. Ada keberuntungan baik dan buruk dalam hal-hal seperti itu. Tetapi Anda harus mengerti bahwa saya tidak bepergian dengan biara saya sendiri.
Oh, saya sangat yakin akan hal itu, seru Passepartout, tertawa terbahak-bahak. Fix yang benar-benar bingung turun ke kabinnya dan menyerahkan diri pada perenungannya. Ia jelas dicurigai. Begitu mana orang Prancis itu telah mengetahui bahwa ia adalah seorang detektif. Tetapi apakah ia telah memberitahu tuannya peran apa yang ia mainkan dalam semua ini? Apakah ia kaki tangan atau tidak? Apakah permainannya sudah berakhir? Fix menghabiskan beberapa jam memikirkan hal-hal ini dalam benaknya. Terkadang berpikir bahwa semua telah hilang, kemudian meyakinkan dirinya sendiri bahwa Fogg tidak mengetahui kehadirannya, dan kemudian bimbang tentang tindakan terbaik yang harus diambil. Namun demikian, ia tetap menjaga ketenangan pikirannya dan akhirnya memutuskan untuk berbicara terus terang dengan Passepartout. Jika ia tidak merasa praktis untuk menangkap Fogg di Hong Kong dan jika Fogg membuat persiapan untuk meninggalkan pijakan terakhir wilayah Inggris itu, ia, Fix, akan memberitahu Passepartout segalanya. Entah pelayan itu adalah kaki tangan tuannya, dan dalam hal ini tuannya mengetahui tentang operasinya dan ia akan gagal. Atau pelayan itu tidak mengetahui apapun tentang perampokan itu, dan kemudian kepentingannya adalah meninggalkan perampok itu. Begitulah situasi antara Fix dan Passepartout. Sementara itu, Phileas Fogg menggerak di atas mereka dengan ketidakpedulian yang paling agung dan tidak sadar. Ia secara metodis melewati orbitnya di seluruh dunia tanpa mempedulikan bintang-bintang kecil yang beredar di sekitarnya. Namun di dekatnya ada apa yang disebut oleh para astronom sebagai bintang pengganggu, yang mungkin telah menimbulkan kegelisahan di hati pria terhormat ini. Tetapi tidak, pesona Aouda gagal bertindak, yang sangat mengejutkan Passepartout. Dan gangguan-gangguan itu, jika ada, akan lebih sulit dihitung daripada gangguan Uranus yang menyebabkan penemuan Neptunus. Setiap hari menjadi keajaiban yang semakin besar bagi Passepartout yang membaca di mata Aouda kedalaman rasa terima kasihnya kepada tuannya. Phileas Fogg, meskipun berani dan gagah, pastilah ia pikir tidak mempunyai sedikit pun hati. Adapun sentimen yang mungkin telah dibangkitkan oleh perjalanan ini dalam dirinya, jelas tidak ada jejak hal semacam itu. Sementara Passepartout yang malang hidup dalam lamunan abadi. Suatu hari, ia bersandar di pagar ruang mesin dan sedang memperhatikan mesin ketika sebuah goncangan tiba-tiba dari kapal uap melempar baling-baling keluar dari air. Uap hanya sis dari katup-katup ini, dan ini membuat Passepartout marah. Katup-katupnya tidak cukup terisi, serunya. Kita tidak akan memaju. Oh, orang-orang Inggris ini, jika ini kapal Amerika, mungkin kita akan meledak. Tetapi setidaknya kita akan lebih cepat. Cuaca buruk selama hari-hari terakhir pelayaran. Angin yang dengan keras kepala tetap berada di barat laut bertiup kencang dan memperlambat kapal uap. Kapal uap Rangoon bergoyang hebat dan para penumpang menjadi tidak sabar dengan ombak-ombak panjang dan mengerikan yang diangkat oleh angin di depan jalan mereka. Semacam badai muncul pada tanggal 3 November. Angin kencang menghantam kapal dengan ganas dan ombak-ombak meninggi. Kapal uap Rangoon melipat semua layarnya dan bahkan tali temalinya pun terbukti terlalu banyak bersiul dan bergetar di tengah badai. Kapal uap itu terpaksa berjalan perlahan dan kapten memperkirakan bahwa ia akan mencapai Hong Kong 20 jam terlambat dan lebih jika badai berlangsung. Phileas Fogg menatap laut yang bergejolak yang tampaknya berjuang terutama untuk menudanya dengan ketenangan yang biasa. Ia tidak pernah mengubah raut wajahnya sejenak pun, meskipun penundaan 20 jam dengan membuatnya terlambat untuk kapal Yokohama hampir pasti akan menyebabkan kehilangan taruhan. Tetapi pria yang penuh keberanian ini tidak menunjukkan ketidaksabaran maupun kejengkelan. Seolah-olah badai itu adalah bagian dari programnya dan telah diramalkan. Aouda tercengang mendapati ia setenang saat pertama kali ia melihatnya.
Fix tidak melihat keadaan dengan cara yang sama. Badai itu sangat menyenangkannya. Kepuasannya akan lengkap seandainya Rangoon terpaksa mundur di hadapan kekerasan angin dan ombak. Setiap penundaan memberinya harapan, karena semakin besar kemungkinannya Fogg terpaksa tinggal beberapa hari di Hong Kong. Dan sekarang langit sendiri menjadi sekutunya dengan embusan dan badai. Tidak peduli bahwa mereka membuatnya mabuk laut, ia tidak memperhitungkan ketidaknyamanan ini. Dan sementara tubuhnya menggeliat di bawah pengaruhnya, semangatnya melonjak dengan kegembiraan penuh harapan. Passepartout marah luar biasa karena cuaca yang tidak menguntungkan. Semuanya berjalan begitu baik sampai sekarang. Bumi dan laut tampaknya melayani tuannya. Kapal uap dan kereta api mematuhinya. Angin dan uap bersatu untuk mempercepat perjalanannya. Apakah saat kemalangan telah tiba? Passepartout sama bersemangatnya, seolah-olah 20.000 pound itu akan datang dari sakunya sendiri. Badai itu membuatnya jengkel, angin kencang membuatnya marah, dan ia ingin sekali mencambuk laut yang keras kepala itu agar patuh. Kasihan. Fix dengan hati-hati menyembunyikan kepuasannya dari Passepartout, karena seandainya ia mengkhianatinya, Passepartout hampir tidak bisa menahan diri dari kekerasan. Passepartout tetap digeladak selama badai berlangsung, tidak bisa diam di bawah dan berpikir untuk membantu kemajuan kapal dengan membantu para kru. Ia membanjiri kapten, perwira, dan pelaut yang tidak bisa menahan ketawa melihat ketidaksabarannya. Dengan segala macam pertanyaan, ia ingin tahu secara tepat berapa lama badai akan berlangsung, yang kemudian ia dirujuk kepada barometer, yang tampaknya tidak berniat untuk naik. Passepartout mengguncangkannya, tetapi tanpa efek terlihat, karena baik guncangan maupun kutukan tidak dapat membujuknya untuk mengubah pikirannya. Namun pada tanggal 4, laut menjadi lebih tenang dan badai mengurangi kekerasannya. Angin berbalik ke selatan dan sekali lagi menguntungkan. Passepartout menjadi cerah seiring dengan cuaca. Beberapa layar dibuka dan kapal uap Rangoon melanjutkan kecepatannya yang paling cepat. Namun waktu yang hilang tidak dapat diperoleh kembali. Daratan hanya terlihat pada pukul 5 pagi tanggal 6. Kapal uap itu dijadwalkan tiba pada tanggal 5. Phileas Fogg terlambat 24 jam dan kapal uap Yokohama tentu saja akan terlewatkan. Pilot naik ke kapal pada pukul 6 dan mengambil tempatnya di anjungan untuk memandu kapal uap Rangoon melalui sela-sela ke pelabuhan Hong Kong. Passepartout ingin sekali bertanya kepadanya apakah kapal uap itu telah berangkat untuk Yokohama, tetapi ia tidak berani karena ia ingin menjaga secerkah harapan yang masih tersisa hingga saat terakhir. Ia telah menceritakan kecemasannya kepada Fix yang, bajingan licik itu, mencoba menghiburnya dengan mengatakan bahwa Tuan Fogg akan tiba tepat waktu jika ia menaiki kapal selanjutnya, tetapi ini hanya membuat Passepartout marah. Tuan Fogg lebih berani dari pelayannya, tidak ragu-ragu mendekati pilot dan dengan tenang bertanya kepadanya apakah ia mengetahui kapan kapal uap akan berangkat dari Hong Kong ke Yokohama. Saat pasang naik besok pagi, jawab pilot. Ah, kata Tuan Fogg tanpa menunjukkan keheranan. Passepartout yang mendengar apa yang terjadi dengan senang hati akan memeluk pilot itu, sementara Fix akan senang memelintir lehernya. Apa nama kapal uap itu? Tanya Tuan Fogg. Carnatic. Bukankah seharusnya ia berangkat kemarin? Ya, Tuan, tetapi mereka harus memperbaiki salah satu boilernya sehingga keberangkatannya ditunda hingga besok. Terima kasih, jawab Tuan Fogg turun secara matematis ke salon. Passepartout menggenggam tangan pilot itu dan menjabatnya dengan hangat karena gembira. Sambil berseru, "Pilot, Anda adalah teman terbaik." Pilot itu mungkin tidak tahu sampai hari ini mengapa jawabannya membuatnya menjabat sambutan antusias seperti itu. Ia kembali ke anjungan dan memandu kapal uap itu melalui armada jung, tangka, dan perahu nelayan yang memadati pelabuhan Hong Kong. Pukul 1, Rangoon berada di dermaga dan para penumpang turun ke darat. Kebetulan secara aneh telah berpihak kepada Phileas Fogg karena seandainya Carnatic tidak terpaksa berbaring untuk memperbaiki boilernya, ia akan berangkat pada tanggal 6 November dan para penumpang ke Jepang akan terpaksa menunggu seminggu untuk keberangkatan kapal uap berikutnya. Tuan Fogg memang benar terlambat 24 jam, tetapi ini tidak dapat secara serius membahayakan sisa perjalanannya. Kapal uap yang melintasi Pasifik dari Yokohama ke San Francisco memiliki koneksi langsung dengan yang dari Hong Kong dan tidak dapat berlayar sampai yang terakhir mencapai Yokohama.
Dan jika Tuan Fogg terlambat 24 jam mencapai Yokohama, waktu ini tidak diragukan lagi akan dengan mudah diperoleh kembali dalam pelayaran 22 hari melintasi Pasifik. Ia mendapati dirinya kemudian sekitar 24 jam terlambat 35 hari setelah meninggalkan London. Carnatic diumumkan akan berangkat dari Hong Kong pada pukul 5 keesokan paginya. Tuan Fogg memiliki 16 jam untuk mengurus bisnisnya di sana, yaitu menempatkan Aouda dengan aman bersama kerabatnya yang kaya. Saat mendarat, ia membawanya ke sebuah tandu di mana mereka menuju ke Club Hotel. Sebuah kamar disewa untuk wanita muda itu, dan Tuan Fogg setelah memastikan bahwa ia tidak kekurangan apa-apa, berangkat mencari sepupunya, JJ. Ia menginstruksikan Passepartout untuk tetap di hotel sampai ia kembali agar Aouda tidak ditinggalkan sendirian. Tuan Fogg menuju ke bursa, di mana ia tidak ragu bahwa semua orang akan mengenal sosok yang sangat kaya dan terkemuka seperti pedagang Parsi itu. Bertemu dengan seorang pialang, ia menanyakannya dan mengetahui bahwa JJ telah meninggalkan Tiongkok 2 tahun yang lalu dan setelah pensiun dari bisnis dengan kekayaan besar, telah menetapkan dirinya di Eropa, di Belanda. Dipikir pialang, dengan pedagang negara mana ia terutama berdagang. Tuan Fogg kembali ke hotel, meminta sementara untuk berbicara dengan Aouda dan tanpa basa-basi lagi, memberitahunya bahwa JJ tidak lagi berada di Hong Kong, tetapi mungkin di Belanda. Aouda pada awalnya tidak berkata apa-apa. Ia mengusap dahinya dan merenung sejenak. Kemudian dengan suaranya yang manis dan lembut, ia berkata, "Apa yang harus saya lakukan, Tuan?" Jawab pria terhormat itu, "Sangat sederhana, lanjutkan ke Eropa." "Tapi saya tidak bisa." "Mengganggu?" "Tidak mengganggu dan tidak sedikit pun menghalangi proyek saya." Passepartout, "Tuan, pergi ke Carnatic dan pesan 3 kabin." Passepartout yang senang bahwa wanita muda itu yang sangat ramah padanya akan melanjutkan perjalanan bersama mereka, berangkat dengan langkah cepat untuk mematuhi perintah tuannya. Hong Kong adalah sebuah pulau yang menjadi milik Inggris melalui perjanjian Nankin setelah Perang tahun 1842. Dan kejeniusan penjajahan Inggris telah menciptakan di atasnya sebuah kota penting dan pelabuhan yang sangat baik. Pulau ini terletak di muara Sungai Kanton dan terpisah sekitar 60 mil dari kota Portugis Makau di pantai seberang. Hong Kong telah mengalahkan Makau dalam perebutan perdagangan Tiongkok, dan sekarang sebagian besar transportasi barang-barang Tiongkok menemukan depotnya di tempat pertama. Dermaga, rumah sakit, dermaga, katedral gotik, gedung pemerintahan, jalan-jalan beraspal memberikan Hong Kong penampilan sebuah kota di Kent atau Seri yang dipindahkan oleh suatu sihir aneh ke Antipoda. Passepartout berjalan-jalan dengan tangan di saku menuju pelabuhan Victoria, sambil memandangi tandu-tandu aneh dan moda transportasi lainnya, serta kelompok-kelompok orang Tiongkok, Jepang, dan Eropa yang berlalu lalang di jalanan. Hong Kong baginya tidak berbeda dengan Bombay, Kalkuta, dan Singapura. Karena seperti mereka, di mana-mana menunjukkan bukti supremasi Inggris. Di pelabuhan Victoria, ia menemukan kumpulan kapal-kapal dari semua negara yang membingungkan. Inggris, Prancis, Amerika, dan Belanda. Kapal perang dan kapal dagang, Jungjung Jepang dan Tiongkok, Sempa, Tangka, dan perahu bunga, yang membentuk begitu banyak taman terapung. Passepartout memperhatikan di antara kerumunan sejumlah penduduk asli yang tampak sangat tua dan berpakaian kuning. Saat pergi ke tukang cukur untuk bercukur, ia mengetahui bahwa orang-orang tua ini semuanya berusia setidaknya 80 tahun. Pada usia itu, mereka diizinkan memakai warna kuning yang merupakan warna kekaisaran. Passepartout, tanpa tahu persis mengapa, menganggap ini sangat lucu. Saat mencapai dermaga tempat mereka akan naik ke Carnatic, ia tidak terkejut menemukan Fix berjalan mondar-mandir. Detektif itu tampak sangat terganggu dan kecewa. Ini buruk bagi para pria dari klub reformasi, gumam Passepartout. Ia menyapa Fix dengan senyum riang, seolah-olah ia tidak melihat kekesalan pria terhormat itu. Detektif itu memang punya alasan kuat untuk mencela nasib buruk yang mengejarnya. Surat perintah itu belum datang. Surat itu pasti sedang dalam perjalanan. Tetapi yang jelas sekarang tidak akan bisa mencapai Hong Kong selama beberapa hari. Dan karena ini adalah wilayah Inggris terakhir di rute Tuan Fogg, perampok itu akan lolos. Kecuali ia bisa menahannya. "Nah, Tuan Fix," kata Passepartout,
apakah Anda sudah memutuskan untuk pergi bersama kami sampai ke Amerika? Yah, jawab Fix dengan gigi terkatup. Bagus, seru Paspartu tertawa terbahak-bahak. Saya tahu Anda tidak bisa membujuk diri Anda untuk berpisah dari kami. Ayo kita pesan tempat tidur Anda. Mereka memasuki kantor kapal uap dan mengamankan kabin untuk 4 orang. Panitra, saat memberikan mereka tiket, memberitahu mereka bahwa perbaikan pada Karnatik telah selesai. Kapal uap itu akan berangkat malam itu juga, dan bukan keesokan harinya seperti yang telah diumumkan. Itu akan lebih cocok untuk tuan saya, kata Paspartu. Saya akan pergi memberitahunya. Fix sekarang memutuskan untuk mengambil langkah berani. Ia memutuskan untuk memberitahu Paspartu segalanya. Tampaknya itu satu-satunya cara yang mungkin untuk menahan Phileas Fogg beberapa hari lebih lama di Hong Kong. Ia kemudian mengundang temannya ke sebuah kedai minum yang menarik perhatiannya di dermaga. Saat masuk, mereka menemukan diri mereka di sebuah ruangan besar yang dihiasi dengan indah. Di ujungnya terdapat sebuah tempat tidur camp besar yang dilengkapi dengan bantal-bantal. Beberapa orang terbaring di tempat tidur ini dalam tidur lelap. Di meja-meja kecil yang disusun di sekitar ruangan, sekitar 30 pelanggan sedang minum bir Inggris, porter, gin, dan brandy, sambil merokok pipa-pipa tanah liat merah panjang yang diisi dengan bola-bola kecil opium yang dicampur dengan esensi mawar. Dari waktu ke waktu, salah satu perokok yang dikuasai oleh narkotika akan terpeleset di bawah tadel. Lalu para pelayan, sambil memegang kepala dan kakinya, membawa dan membaringkannya di tempat tidur. Tempat tidur itu sudah menampung 20 makhluk malang pucat dan bodoh ini yang setiap tahun dijual oleh para pedagang Inggris obat bius yang mengerikan itu tadi seharga 1.400.000 pound. Ribuan yang dikhususkan untuk salah satu kejahatan terkecil yang menimpa manusia. Pemerintah Tiongkok dengan sia-sia berusaha mengatasi kejahatan itu dengan undang-undang yang keras. Secara bertahap, kebiasaan itu beralih dari orang kaya yang pada mulanya eksklusif diperuntukkan bagi mereka ke kelas bawah dan kemudian kerusakannya tidak dapat dihentikan. Opium dihisap di mana-mana, setiap saat oleh pria dan wanita di kekaisaran langit, dan saat terbiasa, para korban tidak dapat melepaskannya, kecuali dengan menderita kejang-kejang dan penderitaan tubuh yang sangat mengerikan. Seorang perokok berat bisa merokok sebanyak 8 pipa sehari. Tetapi ia meninggal dalam 5 tahun. Di salah satu sarang inilah Fix dan Passepartout dalam mencari segelas minuman persahabatan menemukan diri mereka. Passepartout tidak punya uang, tetapi dengan senang hati menerima undangan Fix dengan harapan dapat membalas budi di kemudian hari. Mereka memesan 2 botol port yang dinikmati oleh orang Prancis itu dengan sepenuh hati, sementara Fix mengamatinya dengan seksama. Mereka mengobrol tentang perjalanan itu, dan Passepartout sangat gembira dengan gagasan bahwa Fix akan melanjutkannya bersama mereka. Namun ketika botol-botol itu kosong, ia bangkit untuk pergi dan memberitahu tuannya tentang perubahan waktu keberangkatan Karnatik. Fix menangkap lengannya dan berkata, "Tunggu sebentar. Untuk apa, Tuan Fix? Saya ingin berbicara serius dengan Anda." "Pembicaraan serius?" seru Passepartout sambil meminum sedikit anggur yang tersisa di dasar gelasnya. "Baiklah, kita akan membicarakannya besok. Saya tidak punya waktu sekarang." "Tunggu, apa yang harus saya katakan menyangkut tuanmu?" Passepartout mendengar ini menatap temannya dengan seksama. Wajah Fix tampak memiliki ekspresi yang aneh. Ia kembali duduk. "Apa yang ingin Anda katakan?" Fix meletakkan tangannya di lengan Passepartout dan sambil merendahkan suaranya berkata, "Anda sudah menebak siapa saya?" "Parbleu," kata Passepartout sambil tersenyum. "Kalau begitu, saya akan memberitahu Anda segalanya." "Sekarang setelah saya tahu segalanya, teman." Itu bagus sekali. Tapi lanjutkan. Pertama-tama, biarkan saya memberitahu Anda bahwa para pria terhormat itu telah mengeluarkan biaya yang tidak perlu." "Tidak perlu?" kata Fix. "Anda berbicara dengan percaya diri. Jelas Anda tidak tahu seberapa besarnya jumlahnya." "Tentu saja saya tahu," jawab Passepartout. 20.000 pound. 55.000, jawab Fix sambil menekan tangan temannya. "Apa?
seru orang Prancis itu. Apakah Tuan Fogg berani? 55.000 pound? Iya, ada lebih banyak alasan untuk tidak kehilangan 1 detik pun. Lanjutkannya, sambil bangkit dengan tergesa-gesa. Fix mendorong Passepartout kembali ke kursinya dan melanjutkan. 55.000 pound. Dan jika saya berhasil, saya mendapatkan 2.000 pound. Jika Anda mau membantu saya akan memberi Anda 500 dari jumlah itu. Membantu Anda? Seru Passepartout yang matanya terbelalak. Ya, bantu saya menahan Tuan Fogg di sini selama 2 atau 3 hari. Wah, apa yang Anda katakan? Para pria terhormat itu tidak puas dengan mengikuti tuan saya dan mencurigai kehormatannya. Tetapi mereka harus mencoba menghalangi jalannya. Saya malu pada mereka. Apa maksud Anda? Maksud saya itu adalah tipe muslihat yang memalukan. Mereka sama dengan mencegah Tuan Fogg dan memasukkan uangnya kepada kantong mereka. Itu yang kami harapkan. Ini konspirasi kalau begitu, seru Passepartout yang menjadi semakin bersemangat saat minuman keras naik ke kepalanya karena ia minum tanpa menyadarinya. Fix mulai bingung. Anggota klub reform? Anda harus tahu Tuan Fix bahwa tuan saya adalah orang jujur dan bahwa ketika ia membuat taruhan, ia mencoba memenangkannya dengan adil. Tapi menurut Anda siapa saya? Tanya Fix, menatapnya dengan seksama. Parblah, seorang agen dari anggota klub reformasi yang dikirim ke sini untuk mengganggu perjalanan tuan saya. Tetapi, meskipun saya sudah mengetahui Anda beberapa waktu yang lalu, saya berhati-hati untuk tidak mengatakan apa-apa tentang itu kepada Tuan Fogg. Dia tidak tahu apa-apa kalau begitu? Tidak ada, jawab Passepartout sambil mengosongkan gelasnya lagi. Detektif itu mengusap dahinya, ragu-ragu sebelum berbicara lagi. Apa yang harus ia lakukan? Kesalahan Passepartout tampak tulus, tetapi itu membuat rencananya lebih sulit. Jelas bahwa pelayan itu bukan kaki tangan tuannya seperti yang dicurigai oleh Fix. Baiklah, kata detektif itu pada dirinya sendiri. Karena dia bukan kaki tangan, dia akan membantu saya. Ia tidak punya waktu untuk disia-siakan. Fogg harus ditahan di Hong Kong, jadi ia memutuskan untuk berterus terang. Dengarkan saya, kata Fix tiba-tiba. Saya bukan seperti yang Anda pikirkan, seorang agen dari anggota klub reformasi. Bah! Balas Passepartout dengan nada mengejek. Saya seorang detektif polisi yang dikirim ke sini oleh kantor London. Anda seorang detektif? Saya akan membuktikannya. Ini komisi saya. Passepartout terdiam karena terkejut ketika Fix menunjukkan dokumen ini yang keasliannya tidak dapat diragukan lagi. Taruhan Tuan Fogg hanyalah sebuah dalih di mana Anda dan para pria terhormat dari klub reformasi adalah korbannya. Ia punya motif untuk memastikan keterlibatan Anda yang tidak bersalah. Tetapi mengapa? Dengarkan. Pada tanggal 28 September lalu, sebuah perampokan sebesar 55.000 pound sterling terjadi di Bank of England oleh seseorang yang deskripsinya untungnya berhasil diamankan. Ini deskripsinya sangat cocok dengan deskripsi Tuan Phileas Fogg. Omong kosong, seru Passepartout sambil memukul meja dengan tinjunya. Tuan saya adalah orang yang terhormat. Bagaimana Anda bisa tahu itu? Anda hampir tidak tahu apa-apa tentangnya. Anda mulai bekerja padanya pada hari ia pergi. Dan ia pergi dengan dalih konyol tanpa koper dan membawa sejumlah besar uang kertas. Namun Anda cukup berani untuk menyatakan bahwa ia adalah orang yang jujur. Ya, ulangi pria malang itu secara mekanis. Apakah Anda ingin ditangkap sebagai kaki tangannya? Passepartout yang diliputi oleh apa yang sudah ia dengar memegang kepalanya di antara kedua tangannya dan tidak berani menatap detektif itu. Phileas Fogg, penyelamat Aouda, pria yang berani dan murah hati. Seorang perampok, namun berapa banyak dugaan yang menentangnya. Passepartout berusaha menolak curigaan yang memaksakan diri pada benaknya. Ia tidak ingin percaya bahwa tuannya bersalah. Baiklah, apa yang Anda inginkan dari saya? Katanya akhirnya dengan susah payah. Lihat sini, jawab Fix. Saya telah melacak Tuan Fogg sampai ke tempat ini. Tetapi sejauh ini saya gagal menerima surat penangkapan yang saya kirim ke London. Anda harus membantu saya menahannya di sini di Hong Kong. Saya akan berbagi dengan Anda hadiah 2.000 pound yang ditawarkan oleh Bank of England. Tidak akan.
jawab Passepartout yang mencoba bangkit tetapi jatuh kembali karena kelelahan pikiran dan tubuh. Tuan Fix, ia tergabap-gabap. Jika apa yang Anda katakan itu benar, jika tuan saya benar-benar perampok yang Anda cari, yang saya sangkal, saya telah dan berada di pelayanannya. Saya telah melihat kemurahan hati dan kebaikannya, dan saya tidak akan pernah mengkhianatinya. Tidak untuk semua emas di dunia. Saya berasal dari sebuah desa di mana mereka tidak makan roti semacam itu. Anda menolak? Saya menolak. Anggap saja saya tidak mengatakan apa-apa, kata Fix, dan mari kita minum. Ya, mari kita minum. Passepartout merasa dirinya semakin menyerah pada pengaruh minuman keras. Fix melihat bahwa dia harus dengan segala cara dipisahkan dari tuannya, ingin mengalahkannya sepenuhnya. Beberapa pipa penuh opium tergeletak di atas meja. Fix menyelipkan satu ke tangan Passepartout. Ia mengambilnya, meletakkannya di antara bibirnya, menyalakannya, menghisap beberapa kali, dan kepalanya menjadi berat di bawah pengaruh narkotika, jatuh di atas meja. Akhirnya, kata Fix, melihat Passepartout tidak bisa sadarkan diri, Tuan Fogg tidak akan diberitahu tentang keberangkatan Acharnak-Tik. Dan jika ya, ia harus pergi tanpa orang Perancis terkutuk ini. Dan setelah membayar tagihannya, Fix meninggalkan kedai minum itu. Sementara peristiwa-peristiwa ini terjadi di rumah candu, Tuan Fogg tanpa menyadari bahaya kehilangan kapal uap, dengan tenang mengantar Aouda berkeliling jalan-jalan di kawasan Inggris, melakukan pembelian yang diperlukan untuk perjalanan panjang di depan mereka. Tidak apa-apa bagi seorang Inggris seperti Tuan Fogg untuk melakukan perjalanan keliling dunia dengan sebuah tas karpet. Seorang wanita tidak dapat diharapkan untuk bepergian dengan nyaman dalam kondisi seperti itu. Ia menjalankan tugasnya dengan ketenangan yang khas dan selalu menjawab teguran teman wanitanya yang cantik yang bingung dengan kesabaran dan kemurahan hatinya. Ini demi kepentingan perjalanan saya, bagian dari program saya. Setelah pembelian selesai, mereka kembali ke hotel, di mana mereka makan malam di meja table d'hôte yang disajikan dengan mewah. Setelah itu, Aouda sambil menjabat tangan pelindungnya dengan gaya Inggris, pensiun ke kamarnya untuk beristirahat. Tuan Fogg menyibukkan diri sepanjang malam dengan membaca The Times dan Illustrated London News. Seandainya ia mampu terkejut pada apapun, itu adalah karena tidak melihat pelayannya kembali pada waktu tidur. Tetapi karena mengetahui bahwa kapal uap itu tidak akan berangkat ke Yokohama sampai keesokan paginya, ia tidak mengganggu dirinya sendiri tentang masalah itu. Ketika Passepartout tidak muncul keesokan pagi untuk menjawab bel tuannya, Tuan Fogg tanpa menunjukkan kekesalan sedikit pun hanya mengambil tas karpetnya, memanggil Aouda, dan mengirim seseorang untuk memanggil tandu. Saat itu pukul 8. Pada pukul 9:30 saat itu pasang naik, Carnatic akan meninggalkan pelabuhan. Tuan Fogg dan Aouda naik ke tandu. Barang bawaan mereka dibawa di belakang dengan gerobak dorong, dan setengah jam kemudian melangkah ke Darmak tempat mereka akan naik kapal. Tuan Fogg kemudian mengetahui bahwa Carnatic telah berlayar malam sebelumnya. Ia berharap menemukan tidak hanya kapal uap, tetapi juga pelayannya, dan terpaksa menyerah pada keduanya. Tetapi, tidak ada tanda kekecewaan yang muncul di wajahnya, dan ia hanya berkata kepada Aouda, "Ini sebuah kecelakaan, Nyonya, tidak lebih." Pada saat ini, seorang pria yang telah mengamatinya dengan seksama mendekati, itu adalah Fix, yang sambil membungkuk menyapa Tuan Fogg. "Bukankah Anda seperti saya, Tuan, seorang penumpang rangun yang tiba kemarin?" "Benar, Suan. Tapi saya tidak punya kehormatan." "Maafkan saya pikir saya akan menemukan pelayan Anda di sini." "Apakah Anda tahu di mana dia berada, Tuan?" tanya Aouda dengan cemas. "Apa?" jawab Fix, berpura-pura terkejut. "Apakah dia tidak bersama Anda?" "Tidak," kata Aouda. "Dia belum muncul sejak kemarin. Mungkinkah dia naik ke Carnatic tanpa kita?" "Tanpa Anda, Madam." "Maafkan saya, apakah Anda berniat berlayar dengan Carnatic?" "Ya, Tuan. Saya juga, Madam, dan saya sangat kecewa. Carnatic perbaikannya telah selesai meninggalkan Hong Kong 12 jam sebelum waktu yang ditentukan tanpa pemberitahuan apapun, dan kita sekarang harus menunggu seminggu kemudian untuk kapal uap lain." Saat ia mengatakan seminggu, Fix merasakan jantungnya melonjak gembira. Fogg tertahan di Hong Kong selama seminggu. Akan ada waktu bagi surat perintah itu untuk tiba, dan keberuntungan akhirnya berpihak pada perwakilan hukum. Kengeriannya dapat dibayangkan ketika ia mendengar Tuan Fogg berkata dengan suaranya yang tenang, "Tetapi ada kapal lain selain Carnatic, tampaknya di pelabuhan Hong Kong."
Dan sambil menawarkan lengannya kepada Auda, ia mengarahkan langkahnya ke dermaga untuk mencari kapal yang akan berangkat. Fix tercengang, mengikuti, seolah-olah ia terikat pada Tuan Fogg seutas benang tak terlihat. Namun, kebetulan tampaknya benar-benar telah meninggalkan orang yang selama ini dilayaninya dengan baik. Selama 3 jam, Phileas Fogg berjalan-jalan di sekitar dermaga dengan tekad jika perlu untuk menyewa sebuah kapal untuk membawanya ke Yokohama. Tetapi ia hanya bisa menemukan kapal-kapal yang sedang memuat atau membongkar, dan yang karena itu tidak bisa berlayar. Fix mulai berharap lagi. Tetapi Tuan Fogg, jauh dari patah semangat, terus mencari, bertekad untuk tidak berhenti jika ia harus pergi ke Makau ketika ia disapa oleh seorang pelaut di salah satu dermaga. "Apakah Yang Mulia sedang mencari perahu? Apakah Anda punya perahu yang siap berlayar?" "Ya, Yang Mulia, perahu Pandu, nomor 43 yang terbaik di pelabuhan." "Apakah ia cepat?" "Antara 8 dan 9 knot per jam." "Apakah Anda ingin melihatnya?" "Ya." "Yang Mulia akan puas dengannya." "Apakah ini untuk perjalanan laut?" "Bukan, untuk sebuah pelayaran." "Pelayaran?" "Ya, maukah Anda setuju membawa saya ke Yokohama?" Pelaut itu bersandar di pagar, membuka matanya lebar-lebar dan berkata, "Apakah Yang Mulia bercanda?" "Tidak, saya ketinggalan Karnatik dan saya harus sampai di Yokohama paling lambat tanggal 14 untuk menaiki kapal ke San Francisco." "Maaf," kata pelaut itu, "tapi itu tidak mungkin. Saya menawarkan Anda 100 pon per hari dan hadiah tambahan 200 pon jika saya tiba di Yokohama tepat waktu." "Apakah Anda serius?" "Sangat serius." Pilot itu berjalan sedikit menjauh dan menatap ke laut, jelas berjuang antara keinginan untuk mendapatkan sejumlah uang besar dan ketakutan untuk berlayar sejauh itu. Fix berada dalam ketegangan yang mematikan. Tuan Fogg menoleh kepada Auda dan bertanya, "Anda tidak akan takut, bukan, Nyonya?" "Tidak dengan Anda, Tuan Fogg," adalah jawabannya. Pilot itu sekarang kembali sambil mengaduk-maduk topinya di tangannya. "Bagaimana, pilot?" kata Tuan Fogg. "Baiklah, Yang Mulia, saya tidak bisa mempertaruhkan diri saya, anak buah saya, dan perahu kecil saya yang hampir tidak berbobot 20 ton dalam pelayaran sejauh itu pada musim seperti ini. Selain itu, kita tidak akan bisa mencapai Yokohama tepat waktu, karena jaraknya 1660 mil dari sini." "Hanya 1600 mil," kata Tuan Fogg. "Sama saja." Fix bernapas lebih lega. "Tetapi," tambah pilot itu, "mungkin bisa diatur dengan cara lain." Fix berhenti bernapas sama sekali. "Bagaimana?" tanya Tuan Fogg. Dengan pergi ke Nagasaki di ujung selatan Jepang, atau bahkan ke Shanghai yang hanya berjarak 800 mil dari sini. Dengan pergi ke Shanghai, kita tidak akan dipaksa berlayar jauh dari pantai Tiongkok yang akan menjadi keuntungan besar karena arusnya mengalir ke utara dan akan membantu kita. "Pilot," kata Tuan Fogg, "saya harus menaiki kapal uap Amerika di Yokohama dan bukan di Shanghai atau Nagasaki." "Mengapa tidak?" jawab pilot itu. "Kapal uap San Francisco tidak berangkat dari Yokohama. Ia singgah di Yokohama dan Nagasaki, tetapi ia berangkat dari Shanghai." "Anda yakin akan hal itu?" "Sangat yakin." "Dan kapan kapal itu berangkat dari Shanghai?" "Pada tanggal 11 pukul 7 malam. Jadi kita punya waktu 4 hari, yaitu 96 jam. Dan dalam waktu itu, jika kita beruntung dan mendapat angin barat daya dan lautnya tenang, kita bisa menempuh jarak 800 mil itu ke Shanghai. Dan Anda bisa pergi dalam 1 jam. Segera setelah perbekalan bisa dinaikkan dan layar dipasang." "Ini kesepakatan. Apakah Anda kapten perahu itu?" "Iya, John Bunsby, Kapten Tankadder." "Apakah Anda ingin uang muka? Jika itu tidak merepotkan Yang Mulia, ini 200 pound sebagai uang muka." "Tuan," tambah Phileas Fogg sambil bertoleh ke Fix, "jika Anda ingin memanfaatkannya." "Terima kasih Tuan, saya baru saja akan meminta bantuan itu." "Baiklah, dalam setengah jam kita akan naik ke kapal." "Tapi kasihan Passepartout," desak Auda yang sangat terganggu oleh hilangnya pelayan itu. "Saya akan melakukan segala sesuatu untuk menemukannya," jawab Phileas Fogg. Sementara Fix dalam keadaan demam dan gugup menuju ke perahu pandu di Hong Kong. Yang lain mengarahkan kaki mereka ke kantor polisi di Hong Kong.
Di sana, Phileas Fogg memberikan gambaran tentang Passepartout dan meninggalkan sejumlah uang untuk dipergunakan. Dalam pencarian itu, formalitas yang sama telah dilakukan di konsulat Perancis. Dan Tandu setelah berhenti di hotel untuk mengambil barang bawaan yang telah dikembalikan ke sana, mereka kembali ke dermaga. Sekarang sudah pukul 3 dan perahu Pandu nomor 43 dengan awaknya di atas kapal dan perbekalan disimpan siap untuk berangkat. Tankerdare adalah kapal kecil yang rapi berbobot 20 ton, dibangun dengan anggun seolah-olah ia adalah sebuah kapal pesiar balap. Lapisan tembaganya yang berkilau, pekerjaan besinya yang digalvanisir, geladaknya yang seputih gading, mengkhianati kebanggaan yang dimiliki John Bunsby dalam membuatnya layak dipresentasikan. Kedua tiangnya sedikit condong ke belakang, ia membawa layar brigantin, layar depan, layar badai dan layar jeep, dan dilengkapi dengan baik untuk berlayar searah angin. Dan ia tampak dapat melaju dengan cepat, yang sebenarnya telah ia buktikan dengan memenangkan beberapa hadiah dalam balapan perahu Pandu. Awak Tankerdare terdiri dari John Bunsby, kapten dan 4 sub laut tangguh yang akrab dengan Laut Cina. John Bunsby sendiri, seorang pria berusia sekitar 45 tahun, kuat terbakar sinar matahari dengan ekspresi mata yang lincah dan wajah yang energik dan mandiri, akan menginspirasi kepercayaan pada orang yang paling pemalu sekalipun. Phileas Fogg dan Auda naik ke kapal, di mana mereka menemukan Fix sudah berada di sana. Di bawah geladak ada satu kabin persegi yang dindingnya menonjol keluar dalam bentuk tempat tidur bertingkat di atas sebuah sofa melingkar. Di tengah-tengah ada sebuah meja yang dilengkapi dengan lampu gantung. Akomodasi terbatas tetapi rapi. "Maaf, saya tidak punya sesuatu yang lebih baik untuk ditawarkan kepada Anda," kata Phileas Fogg kepada Fix yang membungkuk tanpa menjawab. Detektif itu memiliki perasaan yang sama seperti penghinaan karena memanfaatkan kebaikan Phileas Fogg. Tentu saja, meskipun pemberontak, dia adalah pemberontak yang sopan, pikirnya. Layar dan bendera Inggris dikibarkan pukul 3:10. Phileas Fogg dan Auda yang duduk di atas geladak melemparkan pandangan terakhir ke dermaga dengan harapan melihat Passepartout. Fix nampaknya bukan tanpa takut dan keadaan hampir akan menuntun langkah pelayan yang malang itu yang telah diperlakukan dengan sangat buruk oleh Fix. Dalam hal itu, penjelasan sebaliknya dari memuaskan untuk detektif itu pasti akan terjadi, tetapi orang Prancis itu tidak muncul dan tanpa ragu-ragu masih terbaring di bawah pengaruh opium yang memabukkan. John Bunsby, seorang kapten terakhir, memberikan perintah untuk berangkat dan Tankerdare yang mengambil angin di bawah layar brigantin, layar depan dan layar jeep melaju dengan geras di atas ombak.